Bumu kabet Afika vet imaka. Jadi bunyinya nggak ada hormatilah ayah, hormati orang tuamu, ayah dan ibumu, nggak begitu bunyinya, nggak boleh dirubah. Hormatilah orang tuamu itu, orang tuamu siapa? Kutanya. Orang tuamu siapa? Sekarang teksnya bunyinya gitu nggak? Saya tanya. Teksnya itu bahasa Yahudi aslinya, bahasa Ini Israel, bahasa Indonesia aslinya. Baca. Lah, ayahmu, ibumu itu artinya orang tua lo. Lo teksnya nggak begitu, Pak. Teksnya nggak begitu. Orang tua, orang yang tua ada, Pak. Nih, orang-orang itu orang yang tua. Ada, Pak, orang tua. Seperti anggur cap orang tua. Gini. Anggur cap orang tua. Supaya lanjut umurmu. Nggak bisa dirubah menjadi supaya panjang umurmu. Lemani yarikun. Loh, enggak, Pak. Nggak boleh dirubah. Lemah nggak boleh dirubah. Loh, bagaimana? Itu kan terjemahan. Ya, terjemahannya tetap terjemahan LAI. Terjemahan LAI sama terjemahan Pak John aja berbeda. Terjemahan LAI sama terjemahan versi Pak John lanjut umur itu kan panjang umur. Sekarang kalau dibuat panjang umur, gimana itu? Nggak boleh berubah sedikit pun. Berubah bagaimana? Itu terjemahan Pancasila aja nggak boleh dirubah kata-katanya. Pancasila satu. Ketuhanan yang Maha Echad gitu. Bisa emang gitu? Mana bisa, Pak? Nggak bisa. Kalau dirubah bahasa Indonesia, yang nggak bisa itu bahasa aslinya, nggak boleh dirubah. Nah ini sudah benar, LAI sudah benar, hormatilah ayah dan ibu. Kalau LAI sudah benar, nanti kau bilang bentar lagi LAI salah. Hari ini kau bilang ini udah benar. Bentar lagi kau bilang keliru. Di sini jadi Pak John itu menafsirkan liar sekali dari tadi. Tuhan di bawah pot, Tuhan di atas ranting. Kacau. Anda seperti yang dikatakan tadi di Kejadian 18, Tuhan menampakkan diri di pohon terbantin. Artinya dia itu setara dengan pohon terbantin. Ya kan? Kalau menampakkan diri di pohon terbantin. Secara logika, menampakkan diri itu artinya secara visual, bukan memperdengarkan suara, tetapi menampakkan wujud. Nggak ada pertanyaannya, wujudnya seperti apa? Semua catatan Torah kami, Tuhan itu tidak berwujud, Pak. Dikatakan di tengah-tengah api kalian hanya mendengar suara, tapi satu rupa pun tidak, gitu. Jadi kamu itu nggak menerima Yesus karena apa? Ayat pertama tadi Tuhan menampakkan diri di pohon terbentin. Kedua, nggak ada urusannya sama orang Yahudi. Orang sebelum Yesus mau jadi Tuhan, orang Yahudi udah ada. Abraham mengangkat wajahnya sebelum dan melihat jadi Tuhan, diangkat jadi Tuhan di Konsili Nisia. Itu orang Yahudi Tuhannya sudah jelas Hashem itu. Jadi nggak ada hubungannya dengan Yesus. Kamu mengatakan sudah dikatakan Yesus, sedangkan dia sebagai nabi pun ya tidak diakui keberadaannya di Israel, ya. Di tanah kelahiran. Ayatnya di mana itu? Ayatnya di mana itu tidak diakui sebagai nabi di Israel? Ayatnya di mana? Ada. Loh. Jangan begitu, ada spekulasi. Nanti Anda jadi ini. Jadi berhalusinasi seperti tadi Tuhan di bawah pohon gitu. Sekarang di mana ayatnya Tuhan tidak diakui sebagai nabi di Israel? Coba. Yesus tidak diakui sebagai nabi di Israel, tuh ayatnya di mana? Coba Jordan, cari dulu Jordan sebentar, atau aku cari dulu di sini. Ya, cari dulu bahwa Yesus tidak diakui sebagai nabi di Israel. Saya ini mantan Kristen, Pak, ya. Saya belajar dulu karena bapak saya pendeta Advent. Kalau kau mantan Kristen pun nggak bermasalahkan kau. Mau masuk ateis, mau masuk itu nggak saya permasalahkan. Saya udah belajarin, Pak, apa yang nggak ada kata-kata Yesus itu. Dia tidak diakui sebagai nabi di Israel. Setahu saya nggak ada. Correct me if I wrong. Makanya perlu disangsikan juga kekristenan kau kalau ayat itu kau bilang tidak ada. Sini Bang, ada. Coba, Yesus tidak diakui sebagai nabi di Israel gitu. Yesus sebagai nabi tidak diakui di Israel. Mana ada ayatnya? Iya. Assalamualaikum Bang Zuma. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang sesama Yesus akui Yesus itu nabi, cuman tidak dihormati di dalam dalilnya gitu. Tapi diakui. Jadi di sini kan dikatakan oleh dia di dalam Lukas ayat 4:24. Aku berkata kepadamu, Billy, sungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Itu kata Yesus. Nah, berarti kan bukan Yesus. Yesus tidak di situ nggak bilang Yesus sebagai nabi tidak dihargai. Itu dengar Juma. Ternyata ayat ini katanya bukan untuk Yesus. Juma suka membawa narasi ayat ini, dia mengatakan itu Yesus.
Ini Billy udah buat kita bingung ini kan? Nah, Billy udah bilang Bukan. itu Kitabmu itu yang bikin orang bingung karena kitabmu itu nggak ada original teksnya. Loh, Yang kau kita kan bawa disajikan ayat di sini ini sekarang- cuma terjemah. sekarang kau bilang Nggak ayat ada ini, manuskrip. ya? Manuskripnya Jadi nggak kau ada. Cuma kau selalu membawa ayat ini. Yesus itu seorang nabi seperti yang tertulis di Lukas Lah, ayat sekian. Kitabmu begitu. Kitabmu mengatakan itu, Bang. Iya, jadi kan kau sering membawa narasi ini. Ini dengar si Billy. Si Billy bilang Kok jadi saya yang salah? Kitabmu yang mengaku kok. membuat pernyataan itu bukan perkataan untuk Yesus. Kitabmu Saya sendiri yang mengaku dia nabi. Kenapa Saya setuju. saya jadi salah? Ya, jadi Yang salah itu kitabmu mengatakan dia nabi, tapi kau mengatakan dia adalah Hasem dalam rupa manusia. Kok Enggak jadi saya yang salah? Nggak ada. Yesus bukan Jadi, bahkan yang Yesus berdoa, dimaksud "Afimu oleh siapa Billy semain tadi, Bapa kan kami kau yang di sudah surga." mengatakan ada ayat mengatakan seperti ini. Kan kau sering bawa ayat ini, ya. Tetapi kalau kita mendengar Loh, perkataan si Billy, Kan dalil kitabmu itu sendiri yang mengatakan nabi, Iya. Yesus itu nabi. Yesus Tapi kenapa itu- dituhankan? nggak ada Yesus. Nah, kenapa mengaku dituhankan? nabi. Dia nggak ada mengatakan dirinya nabi, nggak ada. Tetapi ayat itu dia memberi. Lah, tadi kata kamu Yesus itu tidak ditolak sebagai nabi. Yesus tidak diakui sebagai nabi di Israel. Ayatnya Dia mana? datang ke dunia ini. Matius 13:57, Markus 6 nomor 4, Yohanes 4 nomor 44. Pernyataan Yesus bahwa dirinya termasuk nabi, tapi nabi yang ditolak di tempat asalnya sendiri. Siapa yang mengatakan itu? Kitabmu, Bang, yang mengatakan Jadi itu. Yesus mengatakan seorang nabi itu tidak dihormati di tempat asalnya. Itu perkataan Yesus. Ya dia tahu memang dulu. benar kalau kita lihat para nabi-nabi jadi- Israel tidak dihargai jadi, ketika di selatan di Makanya, selatan itu Billy, Samaria kau dan tadi di kan Yehuda sudah mengatakan. menghormati memang nabi Yesaya dan Yesus Hosea itu tidak dihargai oleh tidak layak orang-orang menjadi yang seorang bandel. nabi. Kau sudah mengatakan seperti itu. Yesus itu aja tidak layak jadi seorang nabi. Itu katamu tadi. Ya. Jadi jelas. Iya, pewahyuan apa yang dibawa oleh Yesus? Coba, apakah Yesus pernah Tidak membawa pewahyuan tahu, apa? berarti yang dikatakan Al-Quran yang katanya dari Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan Isa Al-Masih itu seorang nabi, bohong, gitu. Karena dia bukan seorang nabi, tidak layak untuk seorang nabi. Nah, jadi ini Kenapa larinya ke Al-Quran, Bang? Bang, kenapa larinya ke Al-Quran? karena tahu kan Pertanggungjawabkan imanmu yang mengatasnamakan Kristen itu berasal dari akar Yahudi. Kenapa jadi Al-Quran? Loh, kau kan yang membawa narasi Yesus sama dengan Isa Al-Masih, makanya kau naik ke sini ikut-ikutan. Gimana Iya kan? sih? Abang John cara pikirnya gimana sih? Loh, Yang sekarang nolak ini itu kan Yahudi. Cuma itu John. sudah mengatakan 4 kali dia berdebat dengan saya, dia mengatakan Yesus serupa Isa Al-Masih. Terakhir dia debat di ruangan si Dedi ini sampai saya dikit. Iya, menggunakan kitab Yesus yang kamu. tidak serupa dengan Isa Al-Masih. Jadi si Juma nggak usah bahas-bahas Yesus lah, nggak usah bahas Isa Al-Masih, Apa nggak sih? sama itu. Apa kita nggak boleh bahas Isa alaihissalam? Nggak sama. Jadi nggak usah Nggak sama dibahas. gimana? Apa maksudnya kamu nggak sama gimana? Kamu buktikan dong Cuma nggak samanya. sendiri yang mengatakan jika Sebagai Isa Al-Masih dan nabi, Yesus sebagai tidak sama. nabi, kitab yang kamu peluk, kitab yang kamu ini itu Sebagai mengatakan nabi, demikian. Billy aja mengatakan Yesus itu tidak layak untuk dibilang nabi. Iya, Kak, kamu Aduh. mengatakan di Yohanes ada nggak? Yesus itu nabi. Nggak ada Yesus ngaku nabi, nggak ada. Nggak ada Yesus ngaku nabi. Nggak Kamu ada. gimana sih? Manja. Mana ada pengakuan Yesus akulah nabi, nggak ada. Billy aja tanya tuh. Dia udah tahu, dia mantan Kristen katanya. Nggak ada pengakuan Yesus akulah nabi, nggak ada. Cuman ada perkataan Yesus tadi mengatakan seorang nabi, dia tidak mengatakan aku itu, tidak, tapi seorang nabi itu tidak dihormati di tempat Tadi kan narasi kita, Bang John mengatakan bahwa Yesus itu tidak diakui sebagai nabi oleh orang Israel. Makanya saya tanya di mana Yesus itu mengaku sebagai nabi. Itu kan Bang Kalau John Yesus tadi mengaku sebagai tanya itu. nabi, tidak ada sampai pingsan pun, benar Billy, tidak ada pengakuan Yesus sebagai nabi. Oh, tadi kata Bang John ada pas di awal. Yesus Saya itu mengatakan kata Yesus.
seorang nabi pun tidak diakui. Enggak, Kau abang nggak bilang kata mengatakan Yesus. tadi Abang Yesus bilang itu begini, tidak layak Yesus sebagai sendiri seorang tidak nabi. dihargai sebagai nabi di Israel. Iya. Gitu yang abang bilang. Artinya tadi Jangan Billy dirubah kan Bang bilang, kalimatnya. menurut Billy Yesus itu tidak layak menjadi seorang nabi. Kan itulah narasi yang kau bawa dari tadi. berhalusinasi, dibilang Tuhan Loh. ada di bawah pohon, Tuhan di rangka Sekarang pohon. narasimu kau katakan tadi, ya, Billy, ingat omongan kamu. Yesus itu tidak layak menjadi seorang nabi. Benar itu, karena dia ada ayatnya dia mengatakan seperti Dad, itu. saya turun dulu deh, naikkan lagi nanti doubling di sini doubling. Oke, Oh, iya. Bang ganti akun aja Bang ini Bang, abangnya juga kalau bisa. Oke, saya turunkan ya Bang. Oh, Jadi gitu. Jadi jelas Billy, kan ada ayatnya. Tapi kalau kau minta ayat pengakuan Yesus sebagai akulah nabi, nggak ada. Tapi ada Iya, perkataan dia. kan itu tadi kan Bang Iya, Syam bilang pertanyaanmu ada nggak perkataan Yesus seorang nabi tidak diakui di tempat asalnya perkataan Yesus? Enggak, Ada. abang bilang gini, Yesus sendiri tidak diakui sebagai nabi di orang-orang Yahudi, kan gitu abang bilang. Makanya saya tanya di mana ayatnya Yesus pernah mengaku dia nabi, kan gitu. Iya, kalau Yesus itu tidak diakui sebagai Tuhan, tidak diakui sebagai nabi, tidak diakui karena kau bilang tidak layak dia. Yang Itu mau kan jadi Tuhan perkataan gimana? tadi. Orang dia berdoa Iya. kepada Boro-boro mau jadi Tuhan, jadi nabi Bapak aja yang di orang surga, dia yang berdoa tidak kepada mengakui. bapaknya. Bagaimana Iya, jadi makanya aku Tuhan? bilang, Mau boro-boro jadi mau Mesia, jadi Tuhan, nggak masuk karena dia anak jadi nabi aja tidak Allah. layak. Jadi Mau jadi kau imam, berpendapat dia bukan seperti keturunan itu. Lewi. Iya kan? Kau Jadi mau berpendapat jadi apa seperti Yesus? itu. Jadi kalau Yesus itu tidak sebagai nabi, berarti perkataan yang di dalam kitab orang lain itu berarti bohong yang mengatakan dia sebagai seorang nabi. Kan yang pertama ngatain bilang nabi kan Anda di depan tadi. Loh, saya cuman mengatakan Yesus itu memang, saya bilang orang Yahudi itu bebal, ya. Di ayat-ayat Kejadian 1:18 pun mereka tafsirkan itu tiga orang malaikat. Bagaimana dia akan mengakui Yesus Malaikat sebagai mana Tuhan? makan, Sebagai malaikat itu nabi nggak pun tidak makan dia nasi, akui. kagak makan daging, boy. Malaikat itu nggak makan nasi, kagak makan daging. Gimana sih? Kamu bahas masalah makan daging. Sekarang ketiga malaikat itu menjadi manusia, ngapain dia serupa dengan manusia? Terbang. Hah? Di dalam Torah, malaikat itu hanya bisa berubah atas dua bentuk, yaitu angin dan manusia bentuknya. Cuma itu aja dia. Kalau Bisa dia berubah. jadi manusia, ngapain dia? Terbang. Enggak dong, jalan. Namanya seperti manusia jalan. Makanya tadi kan dikatakan. Berarti dia berjalan seperti manusia biasa kan? Oh iya, karena dia disguise apa namanya? Nyamar. Jadi begini aja, kalau dia ketika menyerupai seperti manusia biasa, artinya dia bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh manusia biasa. Tapi malaikat itu tidak benar-benar makan. Tadi kan sudah kasih ayatnya. Di mana ayatnya malaikat tidak makan? Coba saya mau baca. Oke, siap. Jadi biar kita tahu di dalam kitabmu ternyata malaikat tidak makan. Emang kalau data itu paling mantep dah. Sebenarnya tadi udah saya kasih. Iya, tadi udah dibaca juga. Enggak apa-apa, biar tahu kita, oh ini malaikat di sini tidak makan. Jadi tahu kita di kitab Taurat dia itu. Nah ini kan Orang ilmu Yesus- juga ini Yesus kita Nabi aja dapat masih- dari si ilmu. Bung John, setahu saya Yesus mengisyaratkan dirinya nabi ini banyak loh di kitabnya Bung John sendiri. Nah, Yesus itu gelarnya banyak, brother. 99 gelar. Nah, terus kenapa? Sama dengan Allah Subhanahu wa taala, 99 sebutan. Kamu Iya, kira mau lu hebat itu. ya. Nih yang saya dapat ini masalahnya di Matius 21 ayat 11, Lukas 7:16, Yohanes 4:19. Itu nabi semua itu. Daud, anak Abraham, anak Yusuf, Anak Daud dan anak Abraham, ya betul-betul. Anak Allah, anak Tuhan. Waduh, banyak banget. Oke, saya bacain ya. Di dalam Bereshit Rabbah dikatakan, he was as it happened, terjadi suatu kali ketika roti yang akan disuguhkan kepada tamu-tamu Abraham, yaitu malaikat, rotinya itu
Rotinya itu secara tidak sengaja kotor, jatuh, sehingga tidak jadi diberikan kepada tiga tamunya yang adalah malaikat itu. Tapi Abraham biasa memakan makanan yang bersih. Jadi makanan yang udah kotor itu nggak dikasih kepada tamunya. Abraham sendiri melayani tamu-tamunya, and it appeared to him, dan nampak di dalam pemandangannya bahwa tiga malaikat itu makan. But this is an illusion. Tapi ini adalah hanya sekedar ilusi Abraham. In reality, di dalam kenyataannya, the angel did not eat. Malaikat itu tidak makan. Only Abraham, hanya saja Abraham dan ketiga temannya, Abner, Eskol, dan Mamre, serta anaknya Ismail yang ada di situ, mengambil bagian duduk bersama dengan tiga malaikat itu. And the portion set before the angel, dan makanan yang ditaruh di depan para malaikat itu disambar oleh api dari langit. Jadi tidak dimakan gitu. Ya, artinya saya yakin masalah makanan dia tidak makan itu saya percaya. Ya kan? Artinya dia tidak makan seperti yang kau bilang itu. Tetapi saya meyakini apa yang dia lakukan itu adalah penglihatan Abraham yang seolah-olah dia makan itu. Karena apa? Malaikat pun terlihat seolah-olah seperti manusia, penglihatan Abraham. Tuhan pun terlihat seolah-olah seperti manusia, penglihatan Tuhan seolah-olah seperti manusia. Abraham. Jadi jelas kalau di sana dikatakan itu adalah penglihatan Abraham. Ya, jadi yang seolah-olah dia makan itu ilusi. Padahal sebenarnya malaikat tidak makan. Karena apa? Malaikat tidak manusia, bukan manusia, tetapi dia seperti menyerupai manusia. Seolah-olah itu ilusi yang dilihat oleh Abraham, bahwa malaikat itu seperti orang, seperti manusia. Itu ilusi. Jadi demikian pula ketika Tuhan menampakkan diri seperti yang kami yakini di antara ketiga orang itu pun ilusi. Ilusi daripada apa yang dilihat Abraham. Artinya dia melihat secara jasad manusiawi, bahwa dia melihat ada ayatnya di situ, penampakan diri dalam rupa manusia. Yesus 32 tahun itu dari kecil sampai besar ilusi enggak? Kenapa Yesus? Dagingnya ilusi enggak? Oh, kalau Yesus itu artinya dia hadir itu menyerupai seperti kita manusia, seperti yang dilihat oleh berarti malaikat itu lebih hebat dari Yesus dong. Yesus kan makan ikan tuh, ya kan? Nah, malaikat situ nggak makan, bener-bener makan loh itu. Gimana itu? Ya makanya aku bilang malaikat itu kan anak buahnya Tuhan, jadi nggak mungkin dia serupa dengan Tuhan. Ketika malaikat nggak bisa makan, maka Tuhan pasti bisa. Itu bedanya. Nah, itu tahu makanya Yesus itu tidak. Jadi Tuhan bisa makan, malaikat nggak bisa. Itu bedanya. Tuhan bisa makan ini. Anda mengaku Tuhan bisa makan, terus mengaku ajaran kalian itu dari Yahudi. Aduh, parah ini, parah. Itu serba bisa. Tuhan tidak makan. ada yang mustahil bagi Tuhan kami. Nah, kalau bagi Tuhan kau, itu ada yang Anda salah. Mustahil Tuhan itu pakai baju daster. Iya. Ada-ada aja kau itu. Masa nggak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Mustahil Tuhan itu mati. Saya tanya sama Anda, mustahil nggak Tuhan itu mati? Ya, kenapa? Itu mudah karena dia yang punya kuasa hidup dan mati. Aduh. Hah? Jadi bisa Tuhan itu mati? Bisa dia mematikan dirinya, menghidupkan dirinya. Apa susahnya? Oh, berarti berarti sama kayak Siti tuh, bisa mematikan diri sendiri. Aduh, jangan kau samakan dia dengan kita. Lalu kalau Tuhanmu mati, terus yang menjaga alam semesta ini siapa? Waduh, kau tanya kemahakuasaan dia. Hah? Kau tanya lagi. Kok kemahakuasaan dia? Bagaimana kemudian Anda mengatakan maha kuasa sementara dia mati? Aduh, bagaimana kau bisa mengatakan dia mati? Aduh, bagaimana ceritanya? Yang dikatakan, yang dikatakan maha kuasa itu tidak mengalami kematian. Yang namanya nih, lihat di dalam kitabnya Bani Israel nih. Saya katakan samamu di dalam Devarim 32:39. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Tuhan selain aku. Akulah yang mematikan dan akulah yang menghidupkan. Nah, dengar tuh.
Dia mematikan, dia menghidupkan. Jadi suka-suka dia. Maksudnya dia mematikan dirinya gitu. Ya apapun yang dikendakinya lah. Kok kau tanya sama aku? Oh, jadi dia bisa mematikan dirinya. Ngerti mati nggak? Mengerti mati nggak Anda itu? Bisa semua. Pokoknya Bagaimana ceritanya dia mau menghidupkan dirinya sementara dia sudah mati? Gimana tuh? Kau sekarang pikirkan dulu bagaimana Yesus Si bisa John ini hidup. jawabannya orang frustasi ya begini. Aku Kalau sudah tanya frustasi begitu dulu. jawabannya. Aneh, ajaran kamu ini aneh gitu loh. Masa ada Tuhan pencipta langit dan bumi mati? Saya tanya. Sementara pencipta langit dan bumi itu mengatakan, akulah yang mematikan, akulah yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepas dari tanganku. Loh, kok bisa dia mematikan dirinya? Berarti benar apa yang saya katakan, Tuhanmu datang bunuh diri, betul? Ya, itu menurut kamu. Loh, kok menurut saya, Bung? Tadi kamu mengatakan Tuhanmu itu bisa mematikan dirinya. Kamu mengatakan Tuhanmu bisa mematikan dirinya. Faktanya Tuhanmu datang dalam rupa manusia, mati. Itu bunuh diri kan? Yang datang dalam rupa manusia mati kan? Iya kan, Tuhanmu ini yang jadi manusia. Benar nggak Tuhanmu jadi manusia? Ya, dengar dulu, yang datang dalam Benar rupa nggak Tuhanmu manusia. jadi manusia? Kamu Benar nggak? kan sudah mengatakan sendiri yang datang dalam rupa manusia mati, benar. Nah, yang datang dalam rupa manusia ini pencipta langit dan bumi, menurutmu? Iya, karena Roh Allah itu tidak Nah, bisa berarti kecuali pencipta dia langit dan memakai bumi rupa itu yang manusia. mati. Aduh. Berarti dia datang merancang dirinya untuk mati. Apakah itu bukan bunuh diri? Iya, betul. Ya. Oh iya, udah kalau begitu. Jadi Tuhannya Kristen hari ini kita harus pahami bahwa Tuhannya Kristen itu adalah Tuhan yang bunuh diri. Bagus. Tepuk tangan penonton. Seperti itu nggak apa-apa. Itu menurut penafsiranmu sah-sah saja. Karena apa? Kok jadi penafsiran saya, Bung? Memang pedis imanmu itu bertolak belakang dengan akalmu. Kamu dikasih akal oleh pencipta langit dan bumi, tapi kamu nggak gunakan untuk mencari kebenaran. Mana ada Tuhan datang bunuh diri? Ini ajaran dari mana ini? Ajaran payah ini, payah. Supaya yang berdosa itu akan hidup dan dia yang tidak berdosa itu jadi berdosa dan mati. Dan kematian maksudnya apa ini? Bung, coba Anda baca kitab Anda di dalam Matius 8 nomor 4. Coba baca kitab Anda Matius 8 nomor 4. Yesus nyata-nyata mengajarkan kepada orang sebangsanya untuk melakukan persembahan sama seperti persembahan Musa. Kok jadi kalian yang bukan dari Bani Israel, bukan muridnya Yesus, mengajarkan hapus dosa itu dengan bunuh manusia? Ini ajaran dari mana? Di mana dia mengajarkan bunuh manusia menghapus dosa? Coba tunjukkan. Lah, tadi kamu mengakui Tuhanmu datang dalam rupa manusia, lalu kemudian bunuh diri. Yesus menyuruh bunuh manusia menghapus dosa. Mana? Loh, jadi yang membunuh Yesus itu siapa? Ayatnya. Ku tanya dulu, yang membunuh Yesus itu siapa? Kau tadi Yang membunuh Yesus itu siapa? Manusia. menyerahkan diri. Ini atas skenario siapa? Yesus sendiri. Makanya tadi Anda mengakui Tuhan Anda datang bunuh diri. Kan begitu? Nah, ini muter-muter. Nah, Yesus yang menggerakkan hati manusia untuk tentara Romawi untuk membunuh dirinya, karena kedatangannya memang untuk bunuh diri gitu loh. Di mana Yesus mengatakan bunuh orang supaya menebus dosa? Di mana? Di mana, Juma? Sekarang begini, yang dibunuh di atas tiang salib itu orang. Yes, orang. Itu skenarionya siapa? Yesus kerjasama dengan iblis. Oke. Nah, sekarang apa tujuannya anak manusia ini dibunuh di atas tiang salib? Untuk menebus dosa manusia. Itu ajaran siapa? Ajaran Yesus. Apa yang salah dari pernyataan saya? jadi gini, kita tidak usah melayani Bang Suma. Kita lihat bahwa kita membahas Kejadian 18 gitu. Ya, itu jadi belum gini, Cuma kamu selesai. diam aja dulu.
kami dengan Billy ya. Malaikat itu Kami yang Tadi justru karena kalian itu tidak mampu menghadapi Morebili, kalian sengaja sebut-sebut nama saya. Pak tahu saya, tahu. Siapa yang nyebut-nyebut namamu? Ya ampun. Nggak ada menyebut namamu. Ya ampun. Di mana? Tadi Tanya Billy. tadi Karena Bang Tanya Billy. Billy. Di mana Billy kami menyebut nama Juma? Ya. loh. Tadi bahas nabi. Oh, berarti bohong ya. Cuma bahas selama ini Yesus itu adalah nabi. Loh, memang kita debat 4 kali kamu mengatakan Isa Al-Masih serupa. Gini. Sebelum Anda ke Morebili, saya hanya ingin mengatakan begini. Jadi jelas. Saya hanya ingin mengatakan begini. malaikat itu. Yehezkiel 13 nomor 8. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Hasem. Oleh karena kamu mengatakan kata-kata dusta dan melihat perkara-perkara bohong, maka aku akan menjadi lawanmu. Lawan daripada Kristen itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Apa pembuktiannya? Barusan orang Kristen mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi datang untuk bunuh diri. Kan sedeng itu namanya. Ya, Silakan. kau yang bilang bunuh diri. Kau jangan bawa Kristen yang John, bilang. tidak usah Kau tanggapi yang mengatakan Tadi dia akui Tuhannya datang bunuh diri. Gimana sih? Terserah kau lah. Oke, kita Payah. kembali sama Billy. Jangan kita dengerin dia apa, Jordan, cuekin aja lah. Iya, saya katakan tadi kita kembali ke Pak Iya, Billy. jadi kita ujung-ujungnya debat dengan dia, nggak ada urusan kita sama dia. Nggak, Iya, tadi nah, kan itu. Betul. Sekarang damaikan agamamu dengan agama praktisi Torah. Damaikan. Aku pingin tahu, aku pingin lihat, betulkah Kristen ini berasal dari Bani Israel atau justru berasal dari Kekaisaran Romawi? Silakan. Nah, tadi ada yang belum dijawab pertanyaan Pak Abi, bagaimana menurut Kristen Abraham tahu 3 orang manusia itu Sulaiman Nasim adalah malaikat? Itu belum terjawab. Silakan dijawab. Iya, betul. Bang Billy udah jawab tadi. Sudah dijawab tadi. Belum. Kristen jadi nggak tahu gitu loh. Sudah, kita lihat itu tadi tentang malaikat itu. Sudah 2 jam yang lalu Satu ini itu dijawab. Rafael, Tanya satu lagi. Michael, satu Jibril. Nah, yang ke Sodom siapa-siapa? Baru yang bercakap-cakap antara 50, 45, 40 sampai 10 siapa? Tuhan dengan Abraham. Itu Pak Bill. Iya, sudah saya jawab. Loh, Tuhan. Dan Tuhan. Abraham. Terus yang taunya dari mana? Kan Lalu- sudah pergi tuh. Malaikat sudah pergi, baru tahu gitu. Berarti ternyata itu bukan tahu gitu. Nah, ayatnya kan di situ berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, terus kan. Terus jadi tawar menawar itu antara Tuhan dan Abraham. Gitu. Bukan dengan malaikat. Lalu yang satu, Pak Bill, itu yang satu kemana? 2 kan ke Sodom, yang satu kemana? Yang satu udah pulang, kan udah selesai tugasnya. Pulang dia naik travel itu. Jordan. Nah, Tidak ada lu. malaikat itu rumahnya di langit kelima. Coba Jadi, tunjukkan di Bang mana Juma, ayatnya Bang Ju- yang satu pulang. Coba Ya, Billy. tadi Bang Juma, jadi tadi mereka marah karena waktu saya baca surat Hud itu mengatakan bahwa malaikat itu tidak memakan. Itu surat Hud. Dan Bang Billy ternyata ketika membuka banyak penjelasan dalam ininya juga bahwa sesungguhnya malaikat itu tidak memakan makanan tersebut. Nah, kalau narasi saya bahwa kita ketahui karena Abraham merasa tidak makan. Narasi Bang Billy bahwa ada tanda juga diisyaratkan di pohon. Nah, sedangkan di Kristen itu tidak tahu dari mana Abraham bisa tahu itu malaikat gitu loh. Hanya ada kata pertama di kalimat pertama saja, tapi tidak tahu dari mana gitu loh. Bagaimana konstruksinya sampai kemudian Abraham tahu. Sedangkan dia nggak mau terima apa penjelasannya Bang Billy, penjelasan dari kitab penjelasan yang lain. Silakan Bung John. Susah karena cuman terjemahan kitabnya susah memang ini. Berat.
Ya, jadi gini, ketika alam pikirannya sudah menuhankan manusia, memanusiakan Tuhan, sedikit-sedikit melihat ini, ini Tuhan jadi manusia. Nah, gitu. Susah Dan emang. kecil di bawah pohon. Nggak nyambung, Kecil di susah bawah emang. pohon tadi katanya Iya, Bang Billy. tapi malaikat yang satu itu kemana? Tidak ada penjelasannya Bill di situ, Pak Bill. Satu malaikat Jelaskan itu kemana dulu perginya? malaikat mana nih? Kau jelaskan. Kemana Ya, satu kan. malaikat itu? Oke, saya terangkan. Nanti saya pakai data lagi ya, jangan minta lagi ya. Saya kasih data nih sekarang. Sabar. Jadi 3 malaikat itu dengan fungsinya Rafael untuk menyembuhkan luka sunat Abraham. Nah, ketika fungsinya sudah menyembuhkan Abraham, maka dia kembali ke langit kelima, tempat para Di malaikat mana? itu tinggal. Di mana ayat? Di mana ayat Tunggu, mengatakan? sabar. Saya akan buka Torah Shebe'al Pes saya. Ya, ngobrol aja dulu. Saya lagi sembari nyari ini di ini. Kalau udah ketemu baru saya balik lagi. Lanjut Bang Bang Zuma. Jordan silakan bernarasi apa Disambil Bang Zuma. Pak John, di dalam Kejadian 18:16 di situ dalam terjemahan yang lain itu memang menyatakan 3 orang. Tapi di dalam terjemahan baru memang tidak. Tapi kita lihat aja dulu tentang terjemahan baru. Lalu berangkatlah orang-orang dari situ dan memandang ke arah Sodom, ya. Jadi dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka. Nah, di sini berarti ada 4 orang, 3 orang itu ditambah Abraham, ya. Tetapi dalam perjalanan Tuhan berpikir apa aku akan menyembunyikan ini. Nah, sekarang kalau misalnya salah itu nggak ada Tuhan berpikir dalam teksnya. iya, sabar dulu. Ini kan Nggak narasi. bisa dong. Oke. Tuhan nggak di situ Pak, dibunyinya Amar Hashem, berfirmanlah Tuhan, bukan berfikirlah Tuhan. Iya, tapi isinya kok kenapa mengandung arti sebuah rencana, Aduh, bukanlah begitu ya, pernyataan untuk memahami langsung kepada Torah itu, Abraham. teksnya mesti benar dulu. Kalau teksnya melenceng nggak benar. Ketika dikatakan situ, maka berfikirlah Tuhan, seakan-akan Tuhan punya otak seperti manusia. Apa yang berbunyi di situ adalah Amar Hashem, yaitu berfirmanlah Tuhan, bukan berfikirlah Tuhan. Tapi di dalam poin kalimat yang dia ketaruhlah dikatakan, dia mengatakan apakah aku akan cari aja dulu. Cari aja dulu. Bang Juma, Amar itu berarti perintah Bang Juma ya. Betul perintah. Pak Abi Benar, itu perintah. Amar itu Bentar, Pak perintah. Jordan. Saya tanya kepada Bang Juma, kalau Amar itu kalau bahasa Arab tapi kalau kenapa perintah beri kan? saya Jelas waktu? itu perintah, instruksi, dan instruksinya itu perkataan. Berarti Tadi firman kalau kan, Pak? misalnya suruh Bang Juma? orang jangan Iya. dipotong, silakan bernarasi. Kan berarti lebih masuk itu firman gitu loh. Ini berpikir bagaimana coba, makanya Bang Billy Nah, marah. sekarang ketika dia berfirman, berarti ini dia langsung berkata kepada Abraham, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham yang hendak kulakukan ini? Dia bertanya di dalam kepada Abraham kah ini? Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham yang hendak kulakukan ini? Padahal dia ngomong langsung dengan Abraham. Kalau dia berfirman, masuk di akal nggak ini alur cerita poinnya ini? Nanti Bang Billy jawab itu. Tapi yang jelas memunculkan pertanyaan apakah Tuhan akhirnya punya otak, Sabar, kemudian bukan berpikir, itu, yang bermasalah. Bukan itu poin yang saya mau bawa. Itu poin berikut aja, nanti dibahas itu. Bang Billy, Saya kalau cuma di menghitung Bang Billy, dulu antara jumlah orang di sini. Itu poin yang kita akan dapat di sini. Yang satu materi dulu yang kita bahas, apakah Oke, sabar, Bang ketiga orang Jordan. ini isinya itu jangan terlalu melebar. Kita lihat dulu Oke, berapa Bang Juma, jumlah Bang orang Juma mau yang nanya ini. Pak Ini yang John belum apa itu? selesai ini. Nih, keren nih. Ini pengetahuan ya. Jadi ini nggak bisa kalian dapatkan dimanapun, cuman di oral Torah. Dikatakan ketiga orang itu menyerupai bangsa apa? Arab, ya. Jadi dikatakan gini, but as they appear outward like Arabs. Jadi mereka di dalam penyamarannya sebagai manusia, si para malaikat ini mengambil rupa seorang Arab. And the people worship the dust of the feet,
he bathed the first they wash their hair. Jadi orang-orang yang dari orang-orang Arab ini kakinya dibersihin dulu dari debu-debu, dari apa? Karena mereka dari padang pasir. Jadi dibersihin dulu kakinya baru bisa masuk ke dalam. Nah, ini pengetahuan bahwa para malaikat itu menyerupai orang Arab. Iya, Bang Billy, ini pernah nggak tuh Hasim disebut dengan Anasim? Oh, nggak pernah. Nggak pernah kan? Nggak pernah. Namanya Anasim, jelas itu pria, laki-laki. Pria kan? Dan itu rujukannya pasti manusia, bukan? Iya, betul. Nah, ketika dikatakan Selosa Anasim, berarti itu rujukannya kepada manusia. Iya. Udah benar ini. Nggak pernah dikatakan Yotepape, nggak pernah dikatakan Hasem, nggak pernah dikatakan Adonai atau Elohim di sana, enggak. Ya, Dalilnya udah jelas tuh. Selosa Anasim berarti merujuk kepada manusia. Malaikatnya datang dalam rupa manusia. Itu jelas itu. Dalam Ia rupa mengatakan di dalam Ilahi, ia melihat 3 orang berdiri di depan. Jadi belum secara spesifik apakah dia malaikat ke apa, itu belum. Nah, Pasti malaikat itu, pasti malaikat karena nggak mungkin Tuhan. Karena di situ udah dikatakan Anasim, itu rujukannya kemanapun dia mau salto kemanapun, endingnya adalah malaikat. Itu yang tertinggi jabatannya tuh. Dia nggak mungkin lebih daripada itu. Jelas itu. Kecuali dia merujuk kepada Hasem, mungkin. Tapi ini kan Anasim yang disebut, berarti paling tinggi dia adalah malaikat atau makhluk langit. Jelas itu. Betul. Nah, yang tidak bisa dijawab itu data di mana Pak Abi menanyakan bagaimana menurut Kristen, data menurut Kristen bahwa Abraham itu akhirnya mengetahui atau recognize that they were an angels, bahwa mereka itu adalah malaikat. Itu kan belum terjawab. Itu makanya pertanyaannya justru Pak Jordan. Iya, karena dikatakan di situ adalah ia melihat 3 orang berdiri, ya. Namun nanti di dalam pasal 19 itu baru jelas dikatakan sebagai malaikat. Loh, terus tahunya gimana pas di ayat 2 itu tahunya gimana? Kan ya? Pas di ayat kedua itu tahunya gimana? Di ayat kedua tadi bagaimana Abraham bisa membedakan, oh ini ternyata malaikat, dari mana? Ya, itu pertanyaannya. Tidak ada mengatakan bahwa itu malaikat di dalam ayat 2, Pak. Itu dikatakan kan ditanya. Makanya tadi Pak John Peter setuju itu malaikat. Bapak bilang jangan setuju dulu dengan pernyataan itu. Nah, jadi kalian ini belum match dalam masalah itu. Tapi Pak John Peter sudah mengakui bahwa itu adalah malaikat memang. Iya, tunggu. Ini kelihatan samar-samar, belum sempurna. Tetapi di dalam ayat selanjutnya itu sudah berbicara tentang malaikat, Pak. Begini. Ini kan Bung John. Ini kan pertanyaannya saya buat bahwa dengan 2 ayat dalam Al-Quran itu kita secara wajar mengetahui bahwa pada akhirnya Abraham itu mengetahui dari mana si mereka yang datang ini adalah malaikat. Begitu juga Bang Billy dengan penjelasannya yang ada di CBAP dan lain sebagainya, Midras itu bisa menjelaskan bahwa kemudian ketahuan. Tapi kalau hanya dengan penjelasan LAI, bagaimana ketahuan begitu loh bahwa mereka adalah malaikat? Itu pertanyaannya. Oke, saya ulangi lagi ya. Pada awalnya he did not depend upon his judgment. Jadi Abraham itu tidak berdasarkan penilaiannya sendiri untuk mengetahui bahwa ini adalah tamunya, ini adalah malaikat. Tapi dengan cara gimana dia tahu bahwa pohon yang di dekat kemahnya dia itu adalah pohon yang cabang-cabangnya itu banyak dan akan menutupi, akan menjadi yang tempat perteduhan karena itu panas di situ. Pohon-pohon itu akan mengembangkan daun-daunnya sehingga orang yang duduk di orang-orang yang benar atau orang sadik, orang yang pious atau orang yang soleh lah. Jadi kalau orang soleh itu berdiri di bawah pohon itu, maka itu pohonnya akan membentang sehingga orang yang duduk di situ atau duduk di situ akan tidak kepanasan, dilindungi oleh bayang-bayang pohon. Nah, kalau orang penyembah berhala, maka pohonnya akan kuncup sehingga orang yang situ akan kepanasan. Disitulah Abraham mengetahui bahwa ini bukan orang sembarangan, begitu. Jadi gitu. Saya jawab ya. Saya jawab berada sebentar ya. Pertanyaan si Abi ini bagaimana si Abraham tahu itu malaikat. Jadi jelas sebelum dia datang di
di jamu ini ternyata malaikat itu telah pernah datang menyampaikan kabar kepada Abraham tentang kelahiran Ismail. Jadi udah pernah ini dia datang, ya. Jadi Abraham tidak terkejut lagi. Makanya ketika dia melihat 3 orang berdiri di depannya, dia langsung sujud. Itu dikatakan di dalam Kejadian 18 ayat 2, ya. Dikatakan di sana Abraham langsung sujud menyembah kepada ketiga orang tersebut. Penampakan ilusi dia dalam bentuk manusia. Jadi tidak usah ditanya lagi bagaimana Abraham tahu lah, wong dia udah pernah datang sebelumnya kok di kitab. Ayat berapa itu Bang John? Ayat berapa? Yang mana? Jadi 18 katanya. 18 Dalilnya? Hah? Dia sujud itu di 18 ayat 2. Tapi Bukan. sebelum itu sebelumnya dia udah pernah memberitahu tentang kelahiran Ismail. Nah, ayatnya sebelumnya di mana? itu ayat berapa? Ya di Kejadian 16 lah. 17 ayat 1. 17 ayat 1. Masih yang sama itu mungkin. Enggak, di tentang Ismail ini ada di Kejadian 16 juga, brother. Oh iya, 17 juga ada kok. Jadi udah pernah tuh malaikat datang menyumpai dia di dekat mata air di padang gurun, menemui Oke. Abraham. Berapa malaikat waktu itu yang bertemu yang waktu memperkenalkan Ismail? Enggak ada disebut berapa orang. Ya, ada itu berarti cuma satu malaikat itu yang pewahyuan soal Ismail. Iya, enggak disebut berapa orang. Disebut di situ Yang memberi wahyu siapa yang memberi wahyu? apa? Yang memberi wahyu tentang Ismail itu malaikat siapa? Apa nanya dengan malaikatnya? Di dalam Kan ada ayatnya. Yang disebut di sini malaikat Tuhan, nggak disebut nama. ya, tapi tidak ada dijelaskan. Kejadian 16 ayat 7, lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Oke, kita lihat malaikat siapa itu. Ada itu. Begini Bang Billy, Ya, ya. waktu datang yang berikut ini kan 3 orang. Apalagi dengan penjelasan Bang Billy tadi, wujudnya itu mengambil rupa seperti orang Arab. Nah, bagaimana langsung tahu itu kan menghubungkannya bagaimana gitu loh. Itu pertanyaannya. Arti kata di situ salah Justru satu Abraham dari nggak tahu. mereka itu Di sudah ayat pernah 18 berjumpa. Abraham nggak tahu itu malaikat. Kenapa? Karena dia berupa mengambil wujud orang Arab. Jadi nggak tahu itu malaikat. Jadi kalau yang tadi pewahyuan soal Ismail itu Kejadian 18 Billy di ayat 2 itu Abraham langsung sujud menyembah ketiga orang itu. iya karena dia sudah mengetahui sebelum mereka masuk ke kemah. Sebelum itu. mereka masuk ke Dia kemah, sudah dengerin. mengetahui. Sebelum mereka masuk ke kemah itu, pohon-pohon Nah, itu, itu, Abi. pohon-pohon itu melebarkan Dia sudah mengetahui. Kalau Iya, dia mengetahui dari mana Bung John? Kalau Anda nggak mau menggunakan penjelasan tafsir atau apa penjelasan yang masalah pohon tadi dari Bang Billy, karena dari yang cara Anda dia bawa itu sujud bahwa menyembah kepada ketiga orang itu, dia mengetahui bahwa ketiga orang ini adalah sesuatu yang maha kuasa. Iya, Makanya karena itu pohon itu sudah memberikan tanda mujizat bahwa ini. iya, gini loh. Ngerti nggak? Konstruksi pertanyaan ini saya buat karena Anda selalu bilang bahwa Al-Quran hanya dengan 2 ayat tidak lengkap. Tapi saya menemukan masalah. Kalau dengan ayat yang ada di punya kamu saja, sedangkan tidak mau mendengar penjelasan tafsir atau apapun yang ada di tangannya Bang Billy, kan berarti masalah. Tidak bisa ketahuan begitu loh. udah jelas. Artinya malaikat ini udah pernah datang, bukan hanya pas kejadian di Kejadian 18. Artinya Oke, di berarti kejadian sebelumnya udah pernah. Kitab Anda berarti harus mendapatkan penjelasan dari kitab-kitab terdahulu juga kan? Artinya Kitab kitab apa lagi penjelasan kita terdahulu. coba? Kitab apa Loh, lagi kita Ini terdahulu? yang Bang Billy bawa tadi. Kamu nggak bisa dapat itu. Itu bukan kitab terdahulu, brother. Yang dibawa dia itu bukan kitab terdahulu. Loh, Midrash oral Torah itu lebih dulu daripada written Torah, lebih dulu lisan daripada tertulis. Nah, Tahu dari mana? Tahu dari mana kita? Dari mana kau bilang Ketika duluan lisan daripada tulisan? Artinya kitabmu itu kan tulisan. no gini. Ya. Gini. Oral Torah itu aslinya tidak boleh dituliskan, tapi yang namanya Yehuda Hanasi menuliskan itu. Kenapa? Takut kehilangan tradisinya. Takut Itu. kehilangan. Kok takut kehilangan? Kalau nggak boleh dituliskan, jangan dituliskan lah.
Loh, karena generasinya sudah mulai korup, generasi sekarang mulai korup, jadi dituliskan menjadi namanya Mishnah gitu. Makanya karena ada dituliskan, itu makanya yang kita bahas ini. Kau bilang kalau sudah dituliskanlah, jangan lagi yang lain-lain kau bawa narasinya. Jadi Torah itu lebih dulu, tahu dari mana kita? Ketika ketika perjalanan ke Sinai, Tuhan bilang, janganlah engkau memungut roti mana ini pada hari ketujuh hari Sabat, karena engkau tidak akan mendapatkannya. Dengan kata lain, Sabat itu sebelum turun diberikan secara eksplisit di Sinai, sudah diberikan secara oral. Nah, artinya begini, di kejadian sebelumnya sudah ada malaikat Tuhan juga menjumpai Abraham. Jadi dia nggak heran lagi. Oke, Pak Jordan sama Bung John, mulai hari ini jangan dengan gagah berani mengatakan bahwa Al-Quran hanya dengan sedikit yang itu jadi tidak sempurna untuk menjelaskan. Ya, lihat ya, saya buktikan bahwa hanya dengan arti daripada 2 ayat tadi bahkan menemukan sesuatu yang lebih banyak, kan begitu ya? Itu ya, saya cuma lalu aja. Kenapa cerita Musa berbeda? Ini kalau mana lagi nih Pak Bapak mau masuk ke sini, itu nantinya akan kemana-mana lagi. Jadi ini pembahasan antara Kristen dengan Yahudi. Nah, kalau Bapak masuk, langsung training itu lagi. Nah, kita tidak akan selesai dari tadi nih. Berarti terima dong apa yang penjelasan punya Bang Billy itu harusnya diterima dong, dipakai untuk menjelaskan kitab Anda gitu loh. Bang Billy, kalaupun Bang Billy, mau nanya Bang, itu waktu Abraham ketemu dengan sosok itu, Abraham mati nggak? Enggak lah, nggak mati. Bukan Tuhan berarti. Lalu bagaimana dengan perkataan yang mengatakan bahwasanya lo yir ani ha Adam wahai, tidak ada yang hidup melihat aku, itu nggak ada hidup manusia itu. Berarti yang dilihat itu bukan Tuhan dong, karena Abraham tidak mati. Iya benar, Abraham nggak mati. Tidak ada seseorang yang hidup karena tidak ada orang bisa melihat aku bisa hidup gitu. Ah, itu benar sekali. Itu dalam kitab apa? Keluaran, ya benar. Tidak ada yang bisa melihat aku bisa hidup, benar. Berarti yang dilihat oleh Abraham itu bukan Tuhan. Tuhan dalam wujud teopani gitu. Nggak paham dia juga. Jadi menurut dia ini Tuhan itu otomatis tidak bisa dilihat, padahal maksud Tuhan itu dia bisa tidak terlihat oleh siapapun dan bisa dilihat oleh siapapun atas kehendaknya, seizinnya. Cuman orang ini mana paham? Kok jadi kayak ajaran dewa-dewa ya? Ajaran Krishna gitu. Jadi Tuhan itu maha kuasa. Kepada siapapun dia berkuasa untuk menunjukkan identitas dia. Dan kepada siapapun dia berhak untuk tidak diketahui identitasnya. Itulah Tuhan kami. Dan Tuhan Anda itu bisa merasuki manusia. Kalau yang namanya Tuhan itu bisa semua, nggak ada pantangan. Oh, berarti Yesus ini kerasukan Tuhan gitu maksudnya? Ya bisa lah, mau kerasukan Tuhan. Nanti dibilang saya framing. Anda sendiri yang mengatakan Yesus anak Maria itu adalah manusia yang kerasukan Tuhan, betul? Beda antara beda wujud, gitu loh. Nggak bisa beda wujud itu, nggak bisa. Tuhan mengatakan dirinya di dalam Yesaya 43 nomor Yesaya 43 nomor 11 nomor 10 dikatakan, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Lo kok ada Tuhan yang membentuk diri jadi manusia? Kok bertentangan? Jadi di sini di dalam ayat 2 itu menyatakan bahwa Abraham itu sudah melihat di sana karena perjumpaan mereka bukan baru kali itu, sehingga dia langsung melakukan sujud ke tanah. Itu aja Pak Adi. Baru kemudian di dalam, coba Pak Billy itu yang ayatnya yang ke 17 itu. Sebenarnya di situ malaikat siapa kalau misalnya Tuhan itu berjumpa dengan Abraham?
kalau bukan. Nah, bagaimana menyatakan bahwa Tuhan itu, ya artinya di sana ada berapa oknum? Soalnya di dalam ayatnya yang mulai ayat 16 itu sudah 3 orang, tambah kalau itu disebut ada Hasem di sana, tambah Abraham, berarti katakanlah itu sudah 5 orang. Ya Pak Bill. Nah, kalau dikatakan di situ juga bahwa terjadi tawar menawar itu tadi bilang apa? Hasem atau malaikat di sana? Halo Pak Bill. Ada satu kebingungan di sana karena itu Hasem. nah itu. Nah, kalau Hasem itu tawar menawar nih, soalnya begini, yang pertama mengajukan bahwa di manakah Sarah itu adalah ketiga orang ini, ya. Saya tidak tahu kata mereka ini merujuk kepada satu orang atau tiga-tiganya yang ngomong ini. Di manakah Sarah istrimu? Nah, tetapi kenapa tiba-tiba kok ada Tuhan di sana ayat 13, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Nah, mengatakan Sarah kan baru kebuka, ya kan? Jadi 3 orang itu, ya, Tuhan itu ada di mana-mana, ya. Tuhan itu besar, dia ada di mana-mana. Jadi 3 orang itu jelas tadi dari ayat kedua sampai ke ayat ke-9 itu masih mereka, ya. Berarti kepada 3 orang itu. Nah, ada Hasem di antara mereka itu. Jadi hitung-hitungannya kalau menghitung matematis itu 4 secara dari awal. Gitu. 4, yaitu siapa? Selosa Anasim 3, secara tekstual Selosa Anasim ayat 1 IHWH. Gitu. Jadi malaikat-malaikat ini adalah anak buah daripada IHWH, begitu. Begitu, benar tadi. Jadi ada 4 itu. Tapi jangan dikira bisa dilihat lagi. Ada ayat lain yang mencegah tidak boleh, terus kemudian dibilang bisa dilihat dan lain sebagainya. Apalagi ini pernah nanya, Pak Biru. Tunggu lanjut. Pak Abi, itu ayat 14 begini mengatakan bahwa adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali dan mendapatkan engkau pada waktu itu. Itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Nah, kita lihat bagaimana apakah Tuhan itu datang, alur ceritanya, ya. Nah, pada waktu ayat berapa itu ketika Sarah sudah melahirkan itu? Ishak lahir. Nah, yang datang pada waktu itu siapa, Pak? Itu. Karena di dalam pasalnya yang ke 18 tadi dia katakan tahun depan aku datang dan engkau sudah memiliki seorang bayi atau anak, ya. Nah, sekarang kapan waktu itu terwujud dan siapa yang datang pada waktu itu? Kita lihat aja ayatnya, berarti pasal berapa? Berarti pasal berapa? 19, ya. Kita lihat. Pasal 19 waktu dia sudah punya anak atau 20, coba kita lihat. 21. Oke. Kita lihat aja teksnya, apakah itu malaikat, apakah itu Tuhan. Ih, parah nih, nge-lag mulu ini, apa namanya? Net 2021, ya. Dia pinjam HP-nya sini. Ini nge-lag nih HP yang ini, kayaknya nggak, udah kepenuhan. Oke, 21. Jadi ayat 12. Saya bisa baca dulu seharusnya. Ayat 12, Vayomer Elohim El Abraham,
Jadi berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, do not distress over the boy or your slave. Whether Sarah tell you, do as she say. Lakukanlah apa yang disuruh oleh Sarah. Lakukan saja. Ayat 12 itu. For it is through Isaac the offspring shall be continue for you. Karena dari Ishaklah keturunanmu akan berlanjut. Itu. Yang itu. Ya iya, memang situ. Oh ya. Nah, cuma di dalam ayatnya yang ke-17 kan terjadi kelanjutan di dalam cerita ini kan, Hagar diusir. Nah, ayat 17 ini, yang saya bingung nih Pak Bil. Coba lihat teksnya. Bang Zuma juga bisa menanggapi. Elohim etkol Hanaar, ya. Vaikra Melech Elohim. Nah, jadi Tuhan mendengar tangisan dari Naara itu, anak-anak remaja itu. Naara itu sekitar umur 12 sampai 15. And a messenger of God, lalu malaikat Tuhan called to Hagar, memanggil Hagar dari langit dan berkata kepadanya, what troubles you? Apa yang membuat engkau bersedih, ya Hagar? Jangan takut. For God has, karena Tuhan telah mendengar tangisanmu dan juga anak itu. Terus kenapa? Di situ Tuhan kan, Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit. Ya, Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah. Ya. Malaikat Allah berbeda kan kalau misalnya dia memang tulisannya hanya malaikat. Apa sih perbedaan kalau dia mengatakan cuma malaikat? Lalu kenapa di dalam ayat ini mengatakan malaikat Allah? Oke. Sama seperti awan Allah, angin Allah, terus api Allah, roh Allah, malaikat Allah, mereka semua ciptaan Allah, gitu. Gitu. Kalian sering salah paham. Kalian bilang roh Allah berarti Allah itu roh bentuknya. Enggak, roh itu ciptaan Allah. Nanti kita lihat di mana di dalam kitab Yeskiel bahwa Allah itu menciptakan roh. Gitu. Iya. Jadi kalau Allah menciptakan roh wajar. Pertama malaikat juga ada roh. Dan manusia juga memiliki roh, itu ciptaan. Sama dengan ini malak Elohim, ya. Ini bukan pakai YHWH lagi nih, Elohim, ya. Jadi mesti dibedakan ketika kita Elohim berarti dia berbicara soal justice. Dia berdiri sebagai seorang penegak keadilan. Tuh. Ya. Jadi di sini malak Elohim berarti malaikatnya si penegak keadilan ini, yaitu Tuhan yang Maha Adil, gitu. Jadi malak Tuhan di sini bukan berarti ada yang spesial dari dia, tapi malaikat itu adalah ciptaan si Tuhan itu sendiri, maka disebut malak Elohim atau malaikat Tuhan. Bukan berarti dia mempunyai status yang lebih besar dari malaikat lain, enggak, atau khusus, enggak. Benar, ini adalah ciptaan, gitu. Itu aja menurut kalau Bapak bertanya, saya mau menjawabnya dari kacamata Yahudi. Gini yang saya bingung, kenapa di dalam ketika ada 3 malaikat kemudian 2 yang ke apa itu, di mana menjelaskan bagaimana malaikat 1 itu telah berpisah dengan 2 malaikat itu. Di mana mengumpulkan data itu? Karena Bapak bertanya kepada Yahudi, saya akan jawab dengan secara Yahudi. Jadi gini, masing-masing punya tugasnya masing-masing, ya. Siapa tadi Rafael sudah tugasnya sudah menyembuhkan. Nah, sudah menyembuhkan luka sunat Abraham, maka tugasnya sudah selesai. Dia kembali ke langit ke-5, di mana tempat tinggal para malaikat. Terus tinggal 2 nih. Nah, saya akan lagi cari, cuman dari tadi kita jangan ngomong mulu, jadi nggak dapat nih.
Saya akan cari di mana dikatakan bahwa Rafael itu sudah menunaikan tugasnya dan balik lagi ke posnya. Tunggu bentar. Lanjut dulu sebentar. Jadi saya nggak selesai ini tadi. Saya terus sedikit. Bang Zuma bisa juga Bang Zuma menambahkan ini. Bisa. Coba si John Peter ini tiba-tiba di mute, diem, tidur atau lagi main lato-lato. Jangan-jangan lagi main lato-lato dia ini. Harus baca tanya dulu. Kami lagi fokus kepada Billy. Pertanyaan kami belum dijawab oleh Billy. Kami lagi menunggu pencarian Billy. Saya kira kamu lagi main lato-lato. Sama Billy. Ya, yang lainnya nyimak aja lah. Karena intinya kami mau sama dengan Billy dulu. Oh. Oke, jadi sementara Pak Billy menunggu, mencari, nih kita lihat dari alur cerita sepertinya tidak nyambung ini Pak John. Sebab di sini kan Bang Zuma juga bisa nanggapin. Bang Zuma jangan dengar kata si John Peter. John Peter lama-lama kok mungkin ngatur dia sama John pusing masalah. Lunjak dia ini. John pusing. Sikap Bang Zuma. jadi Pak John Ikut-ikut komen. di situ kan mereka berada di dalam tenda. Sekalipun penjelasan Pak Billy, Tuhan itu kan ada di mana-mana, maha besarnya dia. Tapi yang keluar di dalam tenda itu kan ada 4 orang. Tiga yang malaikat dan 1 Abraham. Kita ikuti alur pemikiran Abraham juga ini. Mereka ini dikatakan bersama-sama dan dan Abraham bersama-sama dengan mereka untuk mengantar mereka. Nah, di dalam ayat yang ke-17 ini sudah menyatakan bahwa katakanlah Tuhan berfirman. Nah, poin di sini Tuhan berfirman padahal dia mengatakan bahwa apakah aku akan menyerah. Misalnya gini, terjadi percakapan antara saya dengan Pak John. Kemudian saya coba gantikan kata Abraham ini dengan Pak John. Apakah aku akan menyembunyikan kepada John apa yang hendak kulakukan ini? Padahal saya langsung ngomong dengan Pak John. Masuk di akalkah kalau ini merupakan Allah berfirman? Kalau Allah berencana, berpikir itu masuk di akal. Tapi kalau misalnya Allah ini berfirman, nah saya berpikir, apakah aku akan menyembunyikan kepada Pak John apa yang hendak kulakukan ini? Mau menyembunyikan tapi sudah ngomong. Oh gini brother, kalau saya mengartikan seperti ini, apa yang ada di dalam pikiran Tuhan itu udah firman brother, maksud si Billy itu. Jadi enggak kita salahkan itu. Kalau dia bilang pikiran Tuhan adalah firman juga, itu kita benarkan. Jadi tapi dalam konteks ini kan Tuhan belum mengatakan kepada Abraham Iya, baru rencana pikirannya. Jadi pikiran Tuhan ya firman juga sih benernya, cuman Billy tetap ngotot kalau pikiran Tuhan itu bukan firman kata dia tadi, padahal sama aja pikiran firman juga. Ya, jadi baru kita lihat ayat 18. Bukankah sesungguhnya Pak John akan menjadi bangsa yang besar? Ya, betul. Serta berkuasa dan oleh dia segala bangsa di atas muka bumi akan mendapat berkat. Ya. Jadi baru ayat 19 lagi. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkan kepada anak Allah dan kepada keturunannya supaya tetapi menurut jalan yang ditujukan dengan melakukan kebenaran keadilan, supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham, kepada Pak John apa yang dijanjikan. Nah ini agak rancu ini kalimat ini. Pak Jordan. Sabar dulu. Saya ini ngomong Pak John. Konsentrasi saya akan hilang. Dan poinnya tidak akan nyambung nih. Kalau Bapak ngotot, saya mau istirahat juga, sudah ngantuk ini, sudah larut. Biasanya saya nggak bisa larut. Apa gini? Jadi yang mau disampaikan Tuhan itu apa maksudnya, tentang apa? Yang mau pertanyaan tadi itu tentang apa? Poinnya di sini kok Allah taruhlah Allah berfirman, tapi ini firmannya ini merupakan sebuah rencana. Ya, betul. Dia antara mau mengatakan atau tidak rahasia rencana ini kepada Abraham. Rencana penghancuran kaumnya Lot begitu. Sodom dan Gomora. Oke, sip. Aku lihat versi Islam juga ada masalah. Jadi konteksnya begini Brother Jordan. Menurut Billy ini segala sesuatu itu adalah firman. Tetapi konteksnya supaya kita lebih paham,
bahwa yang difirmankan Tuhan itu berpikir itu artinya belum dia ungkapkan kepada Abraham. Itu adalah kehendak Allah itu. Artinya Iya. Allah berkehendak seperti ini yang dikatakan di dalam ayat tersebut. Nah, itu adalah firman juga. Cuman dinarasikan dengan kata berpikir. Artinya sebenarnya nggak usah diperdebatkan oleh Billy. Berpikir atau berbuat apapun Tuhan itu tetaplah berfirman. Apa yang dilakukan Tuhan berfirman. Apa yang dikatakan Tuhan di dalam hatinya firman. Sebenarnya itu hal yang mudah, nggak usah diribetkan. Nah, ini kenapa di dalam ayat 17 dan ayat 20 kok kenapa seolah dikatakan itu. Jadi ada satu yang dipertimbangkan oleh Tuhan, kemudian dia langsung mengatakan sesudah itu berfirman. Jadi dia sudah berkata ulang, kemudian dia berkata lagi sesudah itu berfirmanlah Tuhan. Jadi bayangkan 2 kali. Yang pertama dia katakan langsung kepada Abraham bahwa aku akan menyatakan ini atau tidak. Nah, ayat 20 baru dia katakan keputusannya itu. Padahal 17 itu merupakan sebuah pertimbangan, ya mau katakan atau tidak. Ya. Tapi sudah ngomong langsung, akan itu tidak masuk di akal. Nah, ayat 20 dia katakan sebuah pertimbangan itu sudah ada keputusan. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan. Sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Nah, itu baru terjadilah di situ. Yang harus dipertanyakan ketika Ammar Hashim berfirmanlah Tuhan itu dia berfirman kepada siapa? Nah, kepada 3 malaikat itu. Jadi Tuhan itu nggak berpikir sesuai dengan teks di dalam teksnya. Nggak mustahil kita bisa paham konteks tanpa teks yang benar, mustahil, nggak mungkin. Teksnya benar dulu. Ketika diterjemahkan kata Ammar itu diterjemahkan menjadi berpikir, itu sudah menuhankan manusia, memanusiakan Tuhan, gitu. Seakan-akan Tuhan itu punya otak, sistem otak yang sama seperti manusia. Nah, ini yang baru saya mau tanya. Emang ada di dalam kitabnya Nabi Musa itu Tuhan itu berpikir? Jelas ada, lah. makanya ini terjemahannya salah. Ammar itu diterjemahkan menjadi berpikir. Jika Tuhan berkata, Tuhan, setahu saya Tuhan itu maha tahu. Yang dikatakan maha tahu tidak butuh berpikir. Yang berpikir itu sifat makhluk. Kok Tuhan Lain berpikir? lagi, kita bukan mengejar itu, Pak. Jadi yang kita bahas di sini kita ingin mencari poin. Juma itu udah kita Enggak, Gitu. memang ada dalilnya Tuhan berpikir. Ini apa ini? Udah usah dibahas Juma. Bagaimana Billy? Udah ketemu Sebentar belum? John, kamu kok jadi kamu yang ngatur? Iya, kamu kok Iya, Kamu karena yang dari ngatur, tadi kita John. membahas Kami- jumlah ini kami nggak nggak akan selesai. Iya, ngerti. Ini kan kita dari tadi Ada diskusi apa dengan tiga, malam Kami ini? tidak lagi berdebat dengan Juma. Enggak, kita Ya. di sini Masalahnya tiga Bang Billy ada- itu tidak terlalu menguasai perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi kami lagi Kalau tidak saya berdebat tahu, dengan Bang Billy Juma. enggak. Kami Makanya Ya, dia kalau Pak, misalnya Pak John ini ada enggak mau ke saya. Karena Dia- kalau dia saya nggak perjanjian bisa. lama perjanjian baru itu kubabat. Ya, Makanya dia nggak mau. Juma ini kan udah mengatakan Yesus bukan Isa Al-Masih, jadi nggak perlu kami berdebat lagi. Ya apa hubungannya? Ya udah, kita nggak usah Enggak ada berdebat lagi. hubungannya di situ. Ya, Sekarang udah, begini, Pak, coba Pak, tunjukkan katakan. dalilnya di mana Ya itu Tuhan udah, berpikir. Udah, nggak usah Tuhan kok berdebat. berpikir? punya enggak dari Maafkan kayak Billy gitu. Jangan-jangan Tuhan juga Lanjut aja sekolah. dulu. Saya mau izin dulu sudah larut. Saya mau permisi ya. Kami Mohon juga maaf ya, kalau kayak teman-teman. yang belum ketemu dalam tempo 3 menit lagi, saya juga turun Billy. kok carinya ke situ? Kamu di kamu kamu tidak bisa Ya, dapat. kalau Iya. Juma nanti mau counter, kita mau berdebat, kita siapkan ya. Apa temanya, apa. Jadi ini kami tidak lagi berdebat dengan Juma. Jadi kami lagi fokus dengan Billy. Kalau memang Juma mau berdebat, boleh. Nanti kita siapkan waktu dan tempat. Kamu Jangan juga Pak. tidak sedang berdebat dengan Tapi di situ siapa? memang sudah Billy. terjadi kecacatan terjemahan. Kenapa? Kata Ammar itu mustahil, nggak mungkin semua orang pakai kamus bahasa apapun. Ammar itu artinya berkata atau berfirman, bukan berpikir. Khoseh itu baru pikir, harusnya EHWH atau yang Nah, berpikir itu lah. Gitu. kalau di kami amar itu adalah perintah. Perintah itu ya dilisankan.
Itu. Berkata. Nah, ketika Jadi kalau Tuhan berpikir, itu bisa maka jadinya berkata-kata, seperti manusia. artinya dia punya Sementara Tuhan itu mulut. hanya berfirman Itu saja bisa aja. jadi. Mikir Kalau Tuhan kelamaan. bisa berkata-kata, dia punya mulut seperti kita. Karena apa? Ketika kita berkata-kata, dia punya mulut. Bukan begitu. Itulah membuat Tuhan Jadi kalau dipilih dari kalian mana-mana mengatakan seperti itu, saya juga bisa mengatakan ketika Tuhan membentuk Adam. Nah, kata membentuk ini artinya membuat, ya. Artinya Nase dia sedang Adam. melakukan sebuah proses menciptakan Adam, ya. Nah, artinya dia tengah berfirman, tapi dengan cara yang dia yang tahu. Seperti membentuk itu menarasikan kepada kita bahwa dia tengah Ayamer Elohim melakukan nase proses. Adam. Berfirmanlah Tuhan. Nih, dengerin bunyinya. Ayamer Elohim nase Adam. Kitmotenu belmotenu. Artinya marilah kita, Tuhan berfirman, marilah kita menciptakan. Jadi Tuhan berfirman dulu. Iya, kan firman. Jadi menciptakan itu adalah sebuah tindakan perbuatan yang dilakukan. Nah, itulah yang dikatakan firman. Setiap apa yang dilakukan, apa yang diperbuat, itu adalah firmannya. Udah, Enggak nggak usah juga. dibahas. Ketika Tuhan berkata yeor vayeor, jadilah terang dan terang itu pun jadi tanpa harus kerja apa-apa. Ya, artinya dengan perkataan pun dia bisa menjadikan terang kan? Berfirmanlah Itu Tuhan. kun Jadi fayakun terang itu istilahnya. Nah, gitu dong. Jadi nggak usah dibahas. Artinya itu mendekatkan. Nggak bisa. Secara kaidah bahasa salah. Amar itu bukan berpikir. Fokus Bukan. Billy, apa pertanyaan kami tadi udah ketemu belum? Kalau enggak, kita istirahat karena kita Ya mau udah istirahat fokus aja juga. dulu. Istirahat dulu. Jadi, gimana? Nggak ada? Kok nggak ada kamu? Hah? Udah, Jadi Mazmur 33 nomor 9 itu seirama dengan Al-Qur'anul Karim itu kun fayakun itu. Gimana Billy? Ada nggak kalau kira-kira Mazmur kamu 33. menyerang, kita istirahat, biar kita istirahat dulu gitu. Mazmur Rafael 33 kill Abraham nomor went 9. and to rescue Lot. Dengerin woi, dengerin. Iya, Rafael benar. setelah menyembuhkan Abraham, ya. When then to rescue Lot, kemudian dia menyelamatkan Lot. Dengerin tuh. And explain that it states di dalam dan dinyatakan di dalam Kejadian 19 ayat 17, and it come to pass, dan terjadilah ketika setelah itu berlalu, when they had brought them forth, ketika mereka ingin membawa mereka, and he said, escape for thy life, for you learn from this that only one of this act is delivered. Jadi yang menyelamatkan Lot itu adalah Rafael, makanya dia tetap masih ada tuh, ya kan? Jadi tugas Rafael menyembuhkan luka Abraham dan juga menyelamatkan Lot, gitu. Loh, yang ditanya tadi apa? Kau jawab apa? Apa Di yang mana ditanya apa? ayatnya? Di antara ketiga itu ada yang pergi meninggalkan. Yang ditanya oleh Brother Jordan tadi. Oke. Aduh, kamu ini yang ditanya. Mazmur 33 itu bunyinya, ia berfirman maka jadilah, dan ia memberi perintah maka semuanya ada. Persis ya Bang. Saran saya Bang Jorn kabur aja. Waduh. Ya, kalau ada Kristen lain itu masih ada satu kosong itu yang masih ada kosong satu itu. Saya sediain tempat ya. Memang sudah buat nggak bisa Kristen naik. menunjukkan data lagi dalam tempo 3 menit lagi saya mundur. Oke, sekarang saya beri data yang lebih menonjok ini ya. Ini lebih menonjok. Jadi yang disebut oleh Abraham yang melihat Tuhan itu di pohon terbantin, bukan di bawah pohon ya, seperti katamu tadi. Jangan kamu lari dari permintaan kami tadi. Jelaskan Tenang. Ini belajar buat Jangan. kamu ya, apa yang dilihat ya. Iya, nanti Ya. kamu nggak fokus dengan pertanyaan kami. Nggak apa-apa. Jadi ini kan banyak. Ini banyak. Ini yang dilihat oleh Abraham di situ adalah apa? Kita lihat. Nggak tahu. Tunggu. Tahu Mana tadi? apa jadi ya? Ini dia. Tahu aja nggak tahu tadi. Syekhinah. Jadi Syekhinahnya Hashem. Jadi data sudah saya berikan from the tent door, mulai dari pintu tenda. Is Abraham was still sitting there, ketika Abraham masih duduk di sana. The vision of Syekhinah, ya, penglihatan soal Syekhinah itu meninggalkan dia. Jadi yang dilihat oleh Abraham itu ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham itu adalah Syekhinahnya, bukan Tuhannya sendiri, tapi Syekhinahnya, divine presence.
atau kehadiran Sekina apa? kudus. Sekina apa, brother? Sekina itu apa? Divine presence, divine presence, Sekina itu apa? Sekina, saya nggak tahu Sekina apa. divine presence. Iya, Sekina itu apa? Indonesianya apa bahasa Indonesianya? Keilahian Tuhan, keilahiannya, kekudusannya, Ya, keilahiannya kekudusannya. apa? Yang dilihatnya itu apa? Bentuknya apa? Ya, Api Sekina. kah? Cahaya kah? Gitu dong. Enggak, Kan itu bingung Syekhina itu Sekina sudah jelas. itu Syekhina apa? itu, Syekhina itu ya tidak bisa dijelaskan bentuk fisik, nggak ada. Tapi Syekhina itu adalah sifat Gimana Tuhan kau yang bilang feminim. tidak bisa dijelaskan tapi bisa ada kata sakinah? Gimana itu? Aduh. Nah, karena Tuhan itu tidak bisa dilihat, karena Syekhina adalah sifat Tuhan yang feminim. Aduh. Paham? Makanya kutanya tadi, sakinah itu ada di situ. Artinya apa bahasa Indonesianya? Divine presence, kehadiran sucinya dia. Nah, Kesucian kehadiran dia. sucinya, artinya terlihat kehadiran sucinya kan? Nggak kelihatan di situ, makanya nggak berbentuk apa. Di situ kan Kau dibilang bilang tadi Tuhan menampakkan diri sakinah, kepada ya. Abraham, tapi tidak dalam berupa bentuk, tidak ada bentuk-bentukan Ya, di situ. sakinahnya Nah, itu kau bilang kalian tadi menerjemahkan itu sebagai bentuk Sakinah Tuhan artinya menjadi apa? manusia. Kenapa? Bentar Karena dulu. pikiran kalian sudah terbentuk sedemikian rupa bahwa Tuhan itu bisa jadi Iya. manusia. Sakinah Nah, artinya di situ apa? perbedaan kita. Sakinah artinya Itu apa? perbedaan kita. Sakinah artinya Udah. apa, Billy? Divine Bahasa presence, Indonesia. divine Bahasa presence. Udah tuh, Indonesia. udah saya kasih tahu. Bahasa Indonesia, saya nggak paham bahasa kamu itu. Ya itu masalah kamu kalau kamu nggak paham bahasa Inggris. Ya kamu kan harus menerjemahkan sakinah itu bahasa Indonesia. Siapa yang harus? Siapa yang bilang harus? Siapa yang bilang harus? Saya. Iya, nggak harus dong. Kamu udah Oh, nanya iya, sama saya bilang sudah harus. jawab. Divine presence. Saya pengen tahu sakinah itu kalau dalam bahasa Indonesia apa, biar saya paham. Divine presence. Tinggal kamu cari di Google Translate divine presence. Nyari Nah, lagi. dia kan nanya untuk membuka tabir kekurangan yang ada di dalam kitabnya. Bagaimana dia Saya malah- kan menanyakan sakinah itu karena kamu lebih paham bahasa Yahudinya. Jadi saya nanti bisa sakinah itu seperti Kehadiran ini. keilahiannya, kehadiran sucinya lah gitu, susah amat sih. Kehadiran suci, kehadiran kesucian, Ya, kesuciannya. seperti apa kehadiran suci itu seperti apa? Saya kan belum pernah Bang melihat Billy. kehadiran suci itu. Bang Billy, kalau di Islam itu sakinah itu adalah penglihatan mata batin oleh oknum terhadap Tuhan gitu. Sakinah itu iya. ilham yang diturunkan oleh Tuhan kepada oknum tersebut sehingga oknum tersebut menyadari akan bahwa apa yang ternyata terjadi itu adalah Tuhan yang menginginkan. Sama kalau saya melihat di dalam Bilangan 12 nomor 6. Lalu berfirmanlah Tuhan, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Jadi penglihatan di sini ini Sekinah, hanya dia yang tahu dengan nabinya. Nah, kalau terkait dengan Al-Qur'an, pewahyuan di Al-Qur'an dikatakan, wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara'i hijaban aw yursila rasula. Tidaklah patut bagi manusia bahwa Tuhan akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu, atau dari belakang tabir, atau dengan mengutus utusan berupa malaikat. Nah, wahyu dan tabir inilah yang kemudian disebut sakinah itu tadi. Oke, sekarang saya bacakan lewat dalil lagi, sekali lagi dalil. Bentar, Sakinah, aku juga mau ngomong sebentar. Sakinah ini kalau saya mendengar penjelasan dari si Juma tadi, bahwa itu adalah penampakan, illusion, artinya apa yang dilihat oleh seseorang itu. Jadi seperti yang di dalam Mata batin tadi cuma Mata bilang batin, iya, bukan seperti bukan dilihat yang oleh- nampak itu adalah wujud Tuhan. Bentar dulu, Bukan. saya mau ngomong ini. Artinya penampakan yang dilihat seperti yang dilihat oleh yang dilihat oleh Rasul Yohanes ketika dia diberi penampakan oleh malaikat Tuhan di dalam kitab Wahyu. Artinya apa yang dilihat itu adalah illusion, penglihatan, menyerupai sesuatu. Nah, artinya seperti yang dibilang Juma tadi, ketika dia berbicara dari balik tabir, ketika Tuhan memakai tabir tubuh kemanusiaan dan dia berbicara dari balik tubuh itu, maka itu Oh, beda. sakinahnya. Ada Itu bukan menyerupai. tabir itu bukan tabir. Loh. Yang dilihat oleh Markus Tabir di, itu di apa? Pulau Bentuk Patmos tabir itu apa? Hakikat itu ada bukan bentuk sakinah.
Itu penglihatan nyata, itu wujud. Makanya dikatakan aku melihat seekor domba disembeli bertanduk 7 bermata 7. Itu bukan Shekinah, itu wujud. Penglihatan. Itu wujud Jadi itu. artinya yang diberikan kepada Yohanes itu sebuah penglihatan. Itu. Beda. Penglihatan yang dilihat oleh penulis Itu Pulau Patmos itu wujud. Itu wujud yang dia lihat. Oleh Yohanes itu adalah penglihatan dia, ilusi dia. Jadi nggak usah dibahas. Sama saja seperti Sakinah yang dimaksud oleh dirimu tadi, bahwa Sakinah. Kalau Sakinah beda. Kalau Sakinah itu ketenangan, ilham yang diwahyukan ke dalam hati. Kan sudah kau bilang tadi penglihatan dalam mimpi penglihatan. Kau bilang tadi Sakinah itu. Aduh. Tapi yang dilihat di Pulau Patmos itu apa? Binatang bertanduk 7 bermata 7. Silakan Bang Billy. Artinya ilusi dia melihat seperti itu. Artinya Sakinahnya. Tidak ada penjelasan. Kalau ilusi beda, ilham dengan ilusi itu beda, Bang. Tidak ada penjelasan Bang Juma bicara tentang penyerupaan. Tidak ada. Enggak, Billy kan lagi mengatakan Sakinah seperti ya apa. Udah, tunggu Billy jelaskan coba. Ya udah tunggu Billy jelaskan. Jadi menurut Juma tadi Sakinah versi Islam itu berbeda. Karena dia bilang tadi seperti berbicara dari balik tabir. Tidak ada penyerupaan. Bang Juma tidak pernah bicara dengan kata penyerupaan. Tidak ada. Berbicara dari balik tabir itu maksudnya seperti apa? Tabir apa yang tadi Bang Juma tidak pernah bicara tentang penyerupaan. Enggak, saya nanya. Itu kan saya yang nafsir. Udah tunggu dengar Billy jelasin itu. Silakan. Ya, jadi Shekinah ada Shekinah, the name Shekinah ya. Ini Hebrew-nya gini. Shekinah adalah kehadiran kudus ya. Itu is used to reflect, itu digunakan untuk merefleksikan hadiran Tuhan melingkupi alam semesta. Terus begitu kita lihat and God's all enveloping atau melingkupi alam semesta. Oke, ya. Which protect, yang melindungi dari apa? Dari kesakitan, dari yang menyakiti atau rasa sakit. Jadi Shekinah itu adalah sifat Tuhan yang melindungi dari sakit. Terus yang memberikan yang mengayomi dan yang endless love, kasih yang tidak berkesudahan. Itulah Shekinah, sifat dari karakter Tuhan yang feminim satu-satunya. Karena yang lain sifat-sifat Tuhan itu seperti Rahman, kayak Rahum itu Maha Pengasih Maha Penyayang, itu sifat Tuhan yang maskulin gitu. Jadi dalam hal ini seperti ibu itu seperti ibu mengayomi anak-anaknya. Nah, Tuhan juga mempunyai sifat seperti ibu mengayomi umatnya gitu. Itu sifat Shekinah Hashem gitu. Yang dilihat tadi Sakinah, tapi kau bawa sifat ini ya. Jadi kita bingung kan. Sakinah itu apa? Makanya Shekinah itu tidak beda bisa dengan yang ditafsirkan oleh Juma versi Islam, agak sedikit berbeda gitu. Enggak, sama-sama tidak bisa kelihatan bentuknya secara jasmani, fisik, enggak ada. Artinya secara bentuk jasmani itu tidak bisa dilihat, tetapi yang makanya dilihat tadi pernah dibahas sama si Tristan, Bill. Apakah bentuknya seperti hologram? Bisa saja. Artinya kalau bentuk hologram kan ada bentuk, brother. Kalau kau bilang bentuk hologram ada bentuk itu. Hologram ada bentuk. Yang namanya bentuk itu ada hidung, ada mata, ada dua belah mata, ada kuping. Berarti kan berbentuk gitu, brother. Itu bentuk. Itu bentuk. Itu kan ini kan baru spekulasi Tristan waktu itu, ya kan? Jangan dibawa lah spekulasi orang. Kupikir tadi. Enggak, bukan aku. Ini spekulasi Tristan. Jangan dibawa. Ini spekulasi orang lain, jangan dibawa. Jadi kenapa saya kira itu sifat Tuhan? Kita tidak bisa mengenali Tuhan dari wujud. Tidak pernah bisa kita mengenali Tuhan dari wujud. Karena apa? Pasti mati. Nggak mungkin. Aku percaya seperti yang dibilang Juma tadi, katanya tadi dia bilang bahwa Allah itu berfirman dari balik tabir. Nah, seperti ini saya teringat ini di ayat surah Maryam 17 itu. Ketika dia mengatakan, lalu ia memasang tabir dari penglihatan mereka. Sebut-sebut Bang Juma, nanti kalau Bang Juma speak up. Karena Juma tadi sudah ngomong, saya kan bisa ngomong. Nanti saya tanggapi. Nanti nggak saya tanggapi,
kan nggak Ya enak. berarti Bang Jadi Zuma bisa begini. menanggapi dong. Nah, dari tadi kan Juma sudah ngomong setelah turun Yordan. Iya, Jadi tapi kan begini. selalu menahan. Bentar. Jadi gini, berdasarkan Ya. pendapat Juma tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa berfirman dari balik tabir. Ya, artinya dia memakai perantara tabir dari balik tabir untuk berfirman kepada manusia. Nah, ketika saya meyakini dia memakai tubuh kemanusiaan sebagai tabirnya supaya orang yang melihatnya itu tidak kesakitan seperti yang dikatakan oleh Oh, salah tadi. itu. Kamu salah. Itu Nah, bukan artinya- tabir itu. Ya, karena di ayat surah Maryam 17 itu dikatakan, lalu ia memasang tabir dari penglihatan mereka. Kemudian Allah Ya, mengutus itu seorang Maryam dalam yang bentuk memasang manusia tabir, yang bukan sempurna. Tuhan yang memasang tabir di situ. Di situ saya hanya mengasumsikan jika yang di sana itu benar bahwa tabir yang dimaksud di sana adalah Tuhan itu bisa berbicara dengan memakai tabir. Yaitu Yang dimaksud tabir itu seperti Musa menerima Torah. Itu tidak melalui perantara, tidak ada malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk bertemu dengan Musa. tabirnya Tetapi apa? Musa bercakap Tabir langsung itu- dengan Tuhan, tapi Musa tidak melihat wujud Tuhan. Iya, itu tabir yang begini, dimaksud brother. tabir. Tabir itu artinya Bukan ngambil rupa Sebuah- manusia, beda kamu. Bukan, tabir itu maksud aku adalah sesuatu yang menutupi kita dan supaya kita tidak mati memandang keilahian dia. Nah, itu yang Artinya terjadi dengan kemahakuasaan Nabi dia. Musa. Bagaimana Nabi caranya? Musa bercakap langsung, tapi Nabi Musa tidak melihat wujud Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan supaya dia bisa dilihat manusia, bisa didengar Nggak oleh bisa. manusia, supaya Loh, manusia tidak mati mendengarnya? Bagaimana caranya? Dia memakai tabir. Tuhan nggak bisa dilihat manusia. Kan ada ayatnya gini, bunyinya gini. Dari tengah-tengah api saja kalian mendengar suara, tapi satu rupa pun tidak, gitu. ya betul. Iya, Itu jadi tabir jelas, itu ya. namanya. Kalau kita balik ke ayat perjanjian kan dikatakan orang yang mendengar suaranya aja mati. Ya, jangankan untuk melihat dia, mendengar suaranya pun mati. Nah, tetapi ketika dia memakai sebuah tabir menutupi diri supaya apa? Supaya orang yang mendengar dan melihat dia tidak mati binasa. Itu adalah hal yang mudah bagi Tuhan. Terus kenapa nggak dilakukan itu kepada abad pertama itu? Kenapa harus menggunakan tubuh manusia? Loh, memang iya, tetapi kan tadi Billy menolak, dia meyakini tadi 3 malaikat. Itu yang kami bahas. Bahwa di Kejadian 1:18 saya tanya, YHWH di sana Tuhan bukan? Iya, kata dia. Nah, jadi korelasinya ayat 18 itu jelas berhubungan dengan ayat kedua, ayat ketiga, dan seterusnya. Nah, tetapi Billy meyakini bahwa ketiga orang yang menampakkan diri di hadapan Abraham itu adalah malaikat. Itu menurut Billy. Dan Ya memang malaikat. Anda mengatakannya Iya, demikian. itu menurut Billy, tetapi menurut keyakinan kami, karena di sana ada firman Tuhan berkata-kata pada saat dia bersama dengan Abraham, kami meyakini di antara ketiga yang menampakkan diri dalam bentuk manusia itu, salah satunya adalah Yahweh, Elohim itu. Berarti Anda nggak percaya perkataan Yesus dong? Loh, kenapa nggak percaya? Loh, Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, nomor 36 bahwa bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diutus Tuhan untuk menyatakan firman, maka dia adalah Tuhan. Ya, tuh benar itu. Kenapa? Iya, artinya yang diutus oleh Tuhan itu mengaku Tuhan. Kenapa? Karena dia sedang menyatakan Nggak firman ada, Tuhan. nggak ada Yang dia diutus mengaku itu Tuhan. tidak boleh menambah dan mengurangi Tidak apa yang ada diperintahkan. Di ayat Kejadian 18 itu ketiga orang itu mengaku Tuhan, nggak ada. Sekarang begini. Tidak Kalau ada. misalnya Di Kejadian dengar 18 itu firman nggak ada Tuhan pengakuan itu dia Tuhan. menurut kitab perjanjian lama yang Anda punya tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahi. Siapa Jadi pula ketika yang malaikat mendengarkan firman Tuhan, akulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Malaikat itu datang ketika kepada utusan seorang nabi, maka malaikat itu akan mengatakan akulah Tuhan. Nah, apakah membawa berita itu Tuhan? Tidak, malaikat itu sedang menyampaikan firman Tuhannya. Gimana? Yang salah adalah Yang penyampai mana? firman Yang mana kau Anda bahas anggap ini? sebagai Tuhan. Yang mana kau bahas ini, ayat yang mana? Yesus sendiri mengatakan gitu. Iya, kan Lalu bilang kemudian perjanjian Tuhan lama itu gimana? mengatakan kepada Musa,
Engkau menjadi Allah dan Harun adalah nabimu. Di mana? Bukankah itu? demikian? Di mana ditulis? Yang mana? Loh, yang kau bilang itu. Loh, Loh. di dalam kitabmu Yesus Musa disuruh kok itu sudah jelas kok itu. Gimana? Ayat berapa? Dia berkata seperti Ya itu. ampun. Ya ampun. Oh, ya ampun. Jadi Anda tidak mengakui. Kita ambil dulu dari Yohanes dulu. Yohanes 10 nomor 34. Bingung aku. Kamu ini tadi bawa perjanjian baru, kemudian lari lagi ke ayat Musa. Musa itu di perjanjian lama. Enggak. Saya pikir Anda itu sudah terpelajar, makanya saya ingatkan Anda, Iya, Yesus maka Anda tidak bilang, berarti Anda tidak kalau mengakui bawa- perkataan Yesus. bawa narasi Yohanes itu, 10 nomor ayat 34. Apa berapa? kata Yesus? Itu kata Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Tuhan. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Tuhan, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Ayo. Gimana? Aku cari dulu omongan kamu nih. Yohanes 10. Tunggu aku cari, biar enak. Yohanes 10. Ayat berapa? Yang kau bilang itu? 34 sampai 36. 34. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu? Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Kamu adalah Allah, ya. Terus jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan. Terus apa masalahnya? Nah, coba lihat di Keluaran 7 itu. Keluaran 7 nomor 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Jadi kalau malaikat datang mengatakan dirinya sebagai Tuhan, statusnya tetap aja malaikat. Oh iya, terus Nggak bisa berubah jadi Tuhan, dia nggak bisa. siap. Di sini dibilang di ayat Kejadian 18 ini itu dibilang si Billy bahwa Tuhan menampakkan diri di pohon terbatin itu adalah Tuhan. Iya, benar, Tuhan menampakkan diri, bukan malaikat katanya. Itu yang kami bahas. Yang kami bahas. Tuhan pencipta langit dan bumi menampakkan diri gitu. Iya, itu yang kami tanya sama Billy di ayat Kejadian 18. Benar atau Dalam enggak? rupa Ayat laki-laki. itu. Itu dijelaskan itu syekinahnya. Itu udah dijelaskan. Nah, itu yang kami bahas. Makanya aku bilang tadi kamu nggak paham apa yang sedang terjadi. Loh. Untung aja Bang Billy bilang Shekinah, kalau tidak saya jadi heran. Kok bisa kemudian Tuhan datang dalam wujud? Iya, Sakinah tadi sudah aku bilang Sakinah. Nah, kalau Sakinah udah final. Berarti sudah kalau Sakinah itu udah final. Asyura ayat 51 itu Sakinah itu ilham atau wahyu gitu loh. Bisa diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Makanya saya tanya, Sakinah itu artinya apa? Yang bermasalah itu adalah ketika kemudian Tuhan menyatakan diri kepada seorang nabi dengan cara Tuhan itu sendiri, tapi bukan wahyu, bukan dalam arti kata mengakui bahwa yang datang kepada Abraham itu adalah Tuhan dalam rupa laki-laki, maka Trinitas gugur. Ternyata Tuhan itu bukan hanya dalam rupa datang, firman telah menjadi manusia, menjadi daging. Ternyata sebelum itu terjadi, Tuhan Anda sudah pernah menjadi daging datang kepada Abraham. Gugur dia. Nah, terus itu udah benar itu udah Dalam benar itu. bentuk Kami juga Sakinah mengimani. menurut si Billy tadi. itu udah benar itu. Kami juga mengimani itu. Sakinah itu artinya apa? Illusion, artinya penampakan yang dilihat oleh Abraham. Nah, Yang terus tidak penampakannya membuat- penampakan Tuhan gitu, wujud Tuhan. Artinya penampakan itu seperti di dalam Kejadian 18 ayat 2, ketika dia mengangkat wajahnya, dia melihat kehadiran 3 sosok orang, 3 sosok manusia. Nah itu.
yang kami bahas. Jadi kejadian 18 tadi Tuhan menampakkan diri, kemudian kejadian di 18 ayat 2 ketika Abraham mengangkat wajahnya, dia melihat di depannya telah berdiri 3 orang. Itu kaitannya dengan kejadian 18 ayat 1. Ya, jadi yang Anda pahami di sini adalah yang tampil di hadapan Abraham itu betul-betul adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, betul? Ya, yang tampil di hadapan Abraham itu adalah sakinah daripada ketiga unsur itu yang hadir itu. Kan di sana diyakini bahwa yang datang kalau sakinah berarti udah selesai. Nah, sekarang di Kristen ini yang muncul itu Tuhan dalam rupa manusia, Tuhannya sendiri. Jibril bertemu dengan Sarah, dengan istrinya Hagar, istrinya Abraham itu yang di sungai, atau bertemu dengan Maria, hendak mengatakan dia mengandung, itu adalah sakinah dari malaikat. Artinya dia datang dalam bentuk illusion, seperti menyerupai manusia. Itu arti sifat Tuhan sakinah. tadi kok. Itu tadi Billy jelaskan sifat Tuhan tuh kok. Malaikat nggak punya sifat sekinah. Wih, beda. Kok sekinah malaikat mana ada? Sekinah Hasyam ada, sekinah malaikat nggak ada. Karena malaikat sendiri makhluk yang gaib. Jadi kalau dibilang dia menyerupai seperti apapun yang diinginkannya, itu kan sakinah, penampakan. Artinya sakinah itu penampakan. Beda. Tadi Juma juga mengartikan dalam versi Islam sakinah itu suatu penjelasan Billy pun tidak ada. Iya, itu berlaku bagi Tuhan, nggak berlaku bagi malaikat. Artinya jelas. Saya nggak masalah berlaku bagi Tuhan atau bagi malaikat. Arti sakinah dulu yang saya bahas tadi. Loh, kayak mana ceritanya ini? Ya, kalau malaikat diperintahkan, kalau malaikat diperintahkan datang, dia datang sesuai dengan apa yang diperintahkan. Dia datang dalam wujud yang diperintahkan. Sekarang ini, kalau sakinah itu nggak ada perintah-perintahan, itu kehendak Tuhan itu sendiri. Kamu sendiri yang mengatakan di kejadian di surah Maryam 17 kamu meyakini itu Jibril. Ya, terus? Nah, jadi kan ada sakinah di sana, artinya merubah wujud. Loh, enggak. Di situ nggak ada sakinah karena yang diutus di situ adalah Jibril. Roh Allah. Roh Allah gimana? Roh Allah gimana? Kami mengutus roh kami. Kami itu Allah. Nah, itu malaikat Jibril. Bentar dulu, kalau kami adalah Allah, maka bunyinya seperti ini. Allah mengutus roh Allah, kami mengutus roh kami. Dia malah bingung dengan bahasa Indonesia. Atau Tuhan mengutus roh Tuhan sendiri. Oh enggak, salah. Tuhan itu bukan roh ciptaan. Salah. Udah berapa kali saya sampaikan kepada teman-teman Kristen, tidak ada itu Tuhan itu roh, nggak ada. Tuhan itu pencipta roh. Ya, jadi dikatakan di sana roh kami mengutus roh kami. Kalau bahasa Indonesianya, ya. Oh enggak, sama seperti di dalam kitabnya orang Yahudi, Elohim itu bisa jamak, bisa tunggal. Sama, ketika Tuhan mengatakan kami itu bisa jamak, bisa tunggal, tergantung konteks ayat itu. Kami di surah Maryam 17 siapa? Yang mana dulu? Di surah Maryam 17, di surah Maryam 17. Iya, kami di situ ada Allah. Nah, makanya aku bilang kan Allah berarti mengutus roh Allah. Aduh. Loh, terus kenapa, apa masalahnya kemudian? Loh, kan di situ artinya Allah, katamu tadi kami itu adalah Allah. Jadi saya pakai dulu kami itu adalah sebutan kepada Allah. Jadi Allah mengutus roh Allah sendiri menjadi manusia yang sempurna ke dunia. Itu kan bunyi ayat. Anda salah karena Anda menggunakan terjemah. Kalau dikatakan ayatnya fattakhazat min dunihim hijaba. Itu berbicara mengenai Maryam. Nah, Allah berbicara seperti apa? Fa arsalna ilaiha ruhana. Ketika dikatakan ruhana itu berarti Jibril. Tapi ketika dikatakan fa arsalna itu merujuk kepada dirinya sang pengutus. Itu kan saya mengutus malaikat Jibril. Fa arsalna ilaiha ruhana.
Jadi Jadi kata Indonesianya tadi, kami mengutus roh kami. Artinya kalian mengatakan itu adalah Jibril. Padahal tertulis di situ kami mengutus roh kami. Allah mengutus roh Allah menjadi manusia. oh salah. Nah, menurut Kamu salah. kalian tafsirkan itu adalah Jibril. Itu kan bunyinya. Kamu salah. Makanya umat Islam itu tidak pernah belajar Islam dari terjemahan. Fa'arsalna artinya yang menuzulkan, yang memerintahkan, menginstruksikan perintah untuk roh ini turun. Siapa tuh? Allah. Makanya dikatakan fa'arsalna ilaiha. Ha itu merujuk kepada siapa? Maryam. Ruhana, ruh kami. Kenapa dikatakan ruh kami? Itulah wujud kebesaran Tuhan. Sama seperti ketika saya mengatakan kami telah melakukan penyelidikan. Padahal kami di situ adalah saya sendiri. Saya tidak melibatkan siapa-siapa. Nah, artinya di sana kami Itu keagungan kebesaran saya. daripada Allah Subhanahu wa taala. Kami di sana adalah Tuhan itu sendiri. Dia mengutus rohnya sendiri. Artinya Tuh, salah Anda. Rohnya di situ artinya malaikat ciptaannya. Roh kami sama ketika sudah juga ada punya roh. Malaikat itu ada roh tersendiri. Dalam Islam kan Tuhan Allah itu Jadi bukan kalau roh. kalian bilang Roh Kudus, nah itu benar. Kalau dibilang Rohul Kudus itu Enggak, bedakan dulu antara ajaran Helenisme. Ajaran Helenisme itu penyembah roh-roh. Kalau kami tidak, kami tidak mengakui bahwa Tuhan kami itu roh. Kenapa? Karena roh itu makhluk. Sementara Tuhan kami adalah Khalik. Bedakan Khalik antara makhluk. Surah Maryam 17 itu jelas. Roh Allah mengutus roh Allah. Itu Artinya, jelas bagi Anda yang menggunakan terjemahan. Al-Quran diwahyukan, Bung, Al-Quran diwahyukan bukan dalam bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab. Dan sejazirah Arab tidak ada yang memahami bahwa Tuhan kami itu jamak. oh, jadi terjemahan itu salah. Bukan salah. Yang salah itu Anda yang tidak mau menerima penjelasan kami yang Saya paham. kan pakai baca itu karena ada terjemahan bahasa Indonesia. Itu Nah, disinilah hebatnya Al-Quran. Disinilah hebatnya Al-Quran. Terjemahan itu tidak boleh diplesetkan mengikuti kemauan di mana bahasa itu digunakan. Nggak boleh. Al-Quran itu harus jujur terjemahannya, Bung. Bahwa begitu dikatakan dalam bahasa aslinya, begitu terjemahannya. Masalahnya sekarang orang Indonesia ketika menggunakan kata kami itu harus jamak orang Indonesia. Meski sekarang nilai dari kata jamak itu rasanya sudah berbeda. Kenapa? Seorang yang menjadi pemimpin ketika memimpin apel pagi selalu menggunakan kata kami, tapi sebenarnya cuma sendiri. Artinya mereka sudah ikut-ikutan mengikuti irama bahasa Quran. Kau baca Gitu dulu loh. surah Maryam 17. Coba kau terjemahkan. Ya Allah ya Karim, fattahazat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basaran sawiya. Sudah ku baca original teksnya. Dan tidak ada satupun manusia di atas muka bumi ini yang beragama Islam mengatakan Tuhan mereka itu jamak, apalagi menuhankan Jibril, Roh Kudus. Tidak ada. Artinya apa surah Maryam 17 itu? Coba. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Anda yang keliru memahami terjemahan atau kami yang keliru memahami original teks? Itu dulu poinnya. Enggak, supaya tidak keliru, kau terjemahkan dulu menurut kamu. Saya terjemahkan. Lalu dia memasang tabir dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Terus? Jadi kami mengutus. Terus apa masalahnya? Pastikan aja, berarti kami mengutus roh kami. Kutanya kami itu siapa? Kami adalah Allah.
Nah, ya udah berarti Allah mengutus roh Allahnya sendiri berarti dong. Gitu. Udah. Makhluknya yang diutus. Nggak tahu, yang penting kau bilang tadi kami mengutus roh kami. Saya tanya kami siapa? Iya, itu terjemahannya. Itu terjemahannya. Yang terjemahkan bukan saya. Nah, sekarang yang mana yang Anda jadikan sebagai acuan, sebagai pewahyuan? Yang rasa bahasa Indonesianya kah? Atau original teksnya? Yang mana pewahyuan di sini? Yang kau katakan lah. Ya, betul. Anda cerdas. Makanya umat Islam itu tidak pernah. Saya percaya. Nah, inilah Bang John, inilah sesatnya kalau ada kitab yang menghilangkan original teksnya. Saya kan tanya tadi terjemahan versi kamu. Juga saya nggak mau menerjemahkan. Kau bilang sendiri tadi. Itu artinya kami mengutus roh kami. Oke. Kami siapa Juma? Allah. Berarti Allah mengutus roh Allah. Iya, ya udah kalau memang gitu. Kok dibahas lagi? Nah, roh Allah di sini apa? Roh Allah di sini siapa? Terserah kau, silakan tafsir. Kok terserah saya? Nah, itulah, mohon maaf ya saya katakan kepada saudara, Al-Quran itu mengatakan begini tentang kalian. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 71, Al-Quran 1400 tahun silam itu diterangkan tentang Kristen. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzina yan'iku bima la yasma'u illa du'a awan nida summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Perumpamaan kata Allah, bangsa itu menyeru kepada orang kafir adalah seperti gembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengarkan selain hanya panggilan dan suara saja. Mereka itu tuli, bisu dan buta, maka mereka tidak mengerti. Jadi kalau yang lewat tawa itu dianggap binatang berarti dong. Aduh kacau. Ini bukti nih. Iya, ini bukti. Bener. Artinya kalian disuruh setiap mau sholat itu kalian itu dianggap berarti seperti hewan dong. Jangan kemana. Enggak. Salah tafsirannya, Bung. Ketika Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Yesus menyeru. Tapi apakah kalian itu bisa memahami apa seruan Yesus itu? Tidak. Kalian tidak bisa memahami. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Apakah orang Kristen bisa paham itu? Tidak. Sampai orang Kristen itu memiliki kuping 50 di kepalanya nempel, tidak akan bisa paham perkataan Yesus itu. Nggak bisa paham. Nah, inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, sumum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Orang-orang kafir itu punya kuping tapi tidak mendengar, punya mata tapi nggak melihat, punya hati tapi tidak bisa membaca. Itulah kalian. Ya, oke lah. Itulah kalian. Saya syukur kalau Anda sudah memahami bahwa itu benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Saatnya ikuti saya. Asyhadu. Tentang surah Maryam 17 tadi, kau sudah mengatakan sendiri. Terjemahannya saya minta kamu yang menerjemahkan. Jadi kau mengatakan tadi bahwa ayat itu mengatakan kami mengutus roh kami. Saya tanya Juma, kami siapa? Allah. Berarti Allah mengutus roh Allah Juma. Iya benar. Jadi udah jelas di sana itu Allah mengutus roh Allah, berarti itu adalah Allah sendiri, bukan ciptaan. Tapi kalau dikatakan Allah menciptakan rohnya, sakit Anda ini, Bung. Anda itu sakit, bener. Anda itu sakit. Di ajaran paganisme di luar daripada agama samawi, Tuhan mereka itu roh. Kan omongan kau sekarang yang kupakai. Iya, tapi kamu menganggap bahwa Tuhan kami roh. Iya, kan itu kan di surah Maryam 17, bukan di Alkitab. Kami di sini, Bung. Kami di sini sang pengutus ini bukan roh. Sang pengutus ini pencipta roh. Bahwa surah Maryam itu bunyinya yang mengutus ini bukan roh. Yang diutus itu adalah roh. Iya benar, kan kau sendiri yang bilang seperti itu. Nah, ya udah pahamilah itu. Jadi kalau kamu mengatakan bait kami atau hamba kami atau malaikat kami, bukan berarti malaikat itu adalah kamu. Iya, saya tanya sekali. Paham berarti, bagus, cerdas. Udah mulai berfungsi otaknya berarti nih, udah mulai berfungsi. Kami di sana siapa Juma?
Allah. Oke, benar enggak? Bukan malaikat, bukan kan? Bukan. Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala itu artinya apa? Subhanahu wa taala itu artinya maha suci, maha tinggi. Esensi tertinggi, otoritas tertinggi itu maha suci, maha tinggi. Nah, sekarang gini, sekarang saya balik nanya samamu. Sekarang saya balik nanya samamu. Roh bagi umat Islam itu Tuhan atau bukan? Kalau saya jawab, saya dalilnya dikit. Di dalam Al-Isra 85 dikatakan, janganlah kamu membahas tentang roh itu sebab kamu diberi pengetahuan sedikit tentang roh. Enggak, menurut kamu, dengar dulu, menurut kamu, roh di situ, roh bagi umat Islam itu ciptaan atau bukan? Menurut Islam nih, gak usah dibahas lah Juma. Nanti kau dimarah kan? Jurus Paulus keluar kan? Jurus Paulus. Inilah jurus Paulus. Mau menyesatkan manusia. Mengatakan di surah Maryam 17 tadi bahwa kami itu adalah Allah. Jadi bukan malaikat, bukan. Jadi udah jelas. Allah, betul. Nah sekarang saya tanya samamu, roh bagi umat Islam itu apa? Mana ku tahu, menurut umat Islam, saya bukan Islam. Oh ya udah, makanya kau gila aja sendiri. Jangan kau ngajak-ngajak. Kau gila aja sendiri. Kau gila aja sendiri. Udah jelaskan begitu. Karena kami tidak menyembah roh. Tuhan kami bukan roh. Yang agama Tuhannya roh itu adalah agama paganisme, menuhankan roh-roh. Dan itu tertuang di dalam kitabmu Wahyu 5 nomor 6. Itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi. Tanda-tandanya bertanduk 7, bermata 7. Makanya saya katakan Islam itu jijik sama agama kalian, Yahudi juga jijik sama kalian. Kenapa? Karena kalian itu penyembah roh-roh. Penyembah roh-roh itu hanya ajaran apa? Ajaran paganisme. Surah Maryam 17, kami di sana itu Allah, bukan malaikat. Itu perkataan Juma. Anda dengar sendiri ya. Untuk orang muslim yang di bawah, surah Maryam 17, saya sudah menanyakan kepada Juma sampai 3 kali bahwa kata kami di sana adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan malaikat. Ingat itu ya. Allah sendiri mengutus rohnya sendiri menjadi manusia yang sempurna. Itu pengakuan Juma. Ya, bukan saya. Saya hanya mengikuti arti yang diterjemahkan oleh Juma. Sebanyak-banyaknya kali kamu dijelaskan, kamu nggak mengerti, itu bukan kebanggaan, bukan berarti Bang Juma terpojok. Tapi kamu nggak bisa mikir. Gini, satu, kamu dengar ini, Gini, kamu dengar ini pernyataannya. Kamu dengar pernyataan ini. Kamu dengar pernyataan ini, kamu boleh konfirmasi. Jadi kalian John, kamu boleh konfirmasi. Malaikat Juma sendiri sebagai John, kamu konfirmasi ya. Kamu konfirmasi ya. Bahwa Allah itu, kami itu adalah John, Allah. kamu konfirmasi dulu. Oke, kamu konfirmasi dulu ya. Bang Juma menjelaskan di situ dengan kata roh kami ya. Sekarang saya mau kasih tahu buat kamu. Ini sesuai dengan penjelasan yang semua dari tadi sudah dijelaskan. Pertama, Allah menciptakan segala hal. Maka segala hal itu adalah milik. Maka John adalah milik. Malaikat adalah milik. Malaikat itu roh yang diutus oleh Allah. Sehingga ketika begitu diutus, yang diutus itu dengan kata roh kami, kepemilikan. Sama dengan saya dan istri saya punya sebuah mobil. Saya katakan kepada teman saya, kami akan mengirim mobil kami lewat supir kami. Yang pergi ke sana itu mobil kami, bukan kami. Aku nggak paham dulu. Bukan roh saya, dengar dulu. Bukan saya yang nyupirin. Saya jawab kamu, bukan saya yang nyupirin. Saya bahas dengan Juma tadi, surah Maryam 17. Saya bertanya kepada Brother Juma. Itu surat Maryam 17. Ya, makanya saya tanya, siapa kami di sana? Coba aku tanya dengan kau. Kami di sana siapa? Memang kamu kayak orang bodoh kalau kayak gitu ceritanya. Saya tanya, tolong dijawab. Summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Kamu tidak akan bisa ngerti. Kita dengarkan saya. Bagi umat Islam, dengarkan saya, Bung. Bagi umat Islam, dengarkan saya. Bagi umat Islam, roh itu adalah ciptaan.
Berarti ketika Tuhan mengatakan roh kami, artinya roh ciptaan kami. Kan gitu. Bentar dulu. Belum paham. Saya Belum paham juga. Nah, itulah makanya Al-Qur'an mengatakan sumum bukmun umyum fahum la yaqilun, atau yang di dalam surah Al-Baqarah sumum bukmun umyum fahum la yarjiun. Coba, jadi saya tanya sama Abi tadi ya. Abi yang ngomong tadi ya? Abi bukan? Iya, orang lain semua mengerti di bawah, kamu masa masih bingung. Gini, Bi, aku mau tanya Gini, dulu. John Juma yang tadi bilang adalah begini, manusia aku itu minta kau milik siapa? dulu surah Maryam 17. John yang Bi, adalah manusia itu milik siapa? Aku tanya dulu, kamu jawab. Milik Ya, Tuhan bukan? Nanti dulu. Milik dulu Tuhan kita bahas bukan. yang Ya Iya, ampun, itu aja gampang. bingung kamu. Kita Kamu fokus tinggal dulu. jawab, mengkonfirmasi aja. Saya mau dengar kamu bilang kamu bukan milik Tuhan, bukan milik ciptaannya yang semua menciptakan. ini milik Tuhan. Tidak ada yang bukan milik Tuhan di dunia Ketika ini. kamu diutus, Jadi yang jelas. pergi kamu. Iya, Tapi itu yang bisa saya dikatakan tanyakan, itu milik kami saya. di ayat surah Maryam 17 siapa? Itu Abi? manusia ciptaan saya tuh yang pergi ke sana. Di surah Maryam 17 kata kami di sana siapa, Abi? Allah. Bentar, Juma. Kamu memang udah bilang Allah. Abi ini kalau berubah, kita dengar dulu. Abi siapa menurut kami? Kami di sana. Allah. Bentar, Juma. Roh di situ Abi apa? ini. Bentar, Juma. Kami di situ Allah. Roh di situ Jibril. Kami di situ Allah. Abi siapa kami di sana? Kami itu Allah. Ah, ya udah, berarti kau Rohnya? sepakat dengan Juma. Rohnya siapa? Rohnya di situ Rohnya siapa? Loh, di situ roh kami dibilang. Ditanya rohnya, di situ kan ada dua kata tuh, ada dua kata di situ. Kan kau bilang tadi kami menyebut roh kami. Ada dua kata di situ, Bung. Ada dua kata. Iya, kau kan Ada dua bilang kata. tadi, John sakitnya kami cuma di bahasa sana Indonesia. Aku pikir di apa cuma sakit di bahasa Indonesia. Ya udah, kalau udah kalian jawab sudah, kami di sana adalah Allah bukan malaikat. Udah, Ya. titik. Ah? Makanya besok Sekarang saya tanya dulu sama Anda. Roh kami di situ ada berapa kata? Ya, nggak usah kau tanyalah dengan aku, Juma. Ya, daripada kamu selamanya bahlul, mending kamu belajar. Roh kami di situ ada berapa kata? Kutanya dulu. Roh di situ dengan roh kata itu, roh kami itu ada berapa kata? Bentar. Billy, udah ada informasi, brother? Dasar. Belum lagi panjangnya lagi. Belum ya. Jadi begini, Juma, nanti kita tentukan waktu dan tema. Berhubung ini Enggak. Saya lebih baik berdebat dengan 1000 orang cerdas daripada sepotong orang bahlul kayak Anda. Mohon maaf. Bukan kejang, bukan emosi. Aku bilang kan, aku lebih baik berdialog dengan 1000 orang cerdas daripada satu orang kayak Anda. Jadi gini, brother, makasih kepada host Dedi Gitu Wijaya yang telah memberi waktu dan kesempatan. Thank you. Jadi Anda harus membedakan antara Kristen dan Islam. Kristen itu memang penyembah roh. Jadi ketika dikatakan di sana ada roh kami, wah senang kali. Dipikirnya Tuhan kita juga adalah roh. Padahal ayatnya ini sudah sangat jelas. Lalu kami sama dengan Allah mengutus roh sama dengan Jibril. Kami di situ adalah Allah. Artinya Jibril ciptaan kami. Jibril utusan Allah. Itu loh. Dari mana umat Islam itu mengetahui bahwa roh itu adalah Jibril? Jelas sekali dikatakan di dalam surah An-Nahl ayat 102. Qul nazzalahu ruhul qudus mir rabbika bil haqq. Itu jelas bahwa roh itu adalah siapa? Jibril. Di mana lebih jelas lagi di Al-Baqarah ayat 97. Apa yang dikatakan di sana? Siapa yang menuzulkan Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala? Dikatakan kul man kana aduwwan li Jibril. Oh, ternyata roh itu adalah Jibril. Jadi ketika dikatakan fattahazat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana, artinya Allah mengutus Jibril kepada Maryam. Itu jelas. Umat Islam final di situ. Tapi muncul umat terjemahan penyembah roh.
dikiranya Allah itu adalah roh. Tapi nggak apa-apa, kita maklumi aja ya, kita maklumi karena keilmuannya yang tidak ada. Nah, jadi begitulah. Jadi untuk semua netizen itu, saya kan tidak istilahnya menggiring. Saya kan bertanya. Tadi udah dijelaskan sama Brother Juma. Jadi tentang surah Maryam 17. Anda menggiring umat Islam untuk menyembah roh, sama seperti Anda. Anda penyembah roh. Itu kami maklum. Karena kalian itu bukan ajaran nabi-nabi. Santai, jangan kejang. Ya. Saya ngomong juga. Bukan kejang. Saya hanya meluruskan ketidakpahamanmu terhadap Al-Quran. Karena kamu itu umat terjemah. Satu, kamu umat terjemah. Kedua, kamu penyembah roh. Iya, udah. Sehingga ketika Anda mendapatkan terjemahan seperti ini, kamu ingin umat Islam juga itu menyembah roh. Iya. Sorry, maaf kawan, kami masih waras. Oke? Iya, jadi itulah intinya. Ketika saya tanyakan tadi tentang ayat surah Maryam 17, siapakah di sana, bagaimana bunyinya? Jadi Juma ini balik-balik mengatakan bahwa yang di sana dikatakan kami mengutus kami. Dan ketika saya tanya kami itu siapa? Apakah malaikat atau Tuhan kami atau mengutus Allah? kami. Sakit memang. Kami mengutus roh kami, kata Juma tadi di ayat itu. Roh Kami itu siapa? Kami itu siapa? Nah, saya tanya. Ayo kami jawab. itu Roh itu siapa? Kami itu siapa? Ayo jawab. Ya, kami roh itu siapa? adalah Allah. Jadi kalau roh kami berarti roh Allah gitu. Kan itu gampang, simple. Ya kan nggak mungkin roh setan. Yang pasti roh kami roh Allah, bukan roh setan. Jadi jelas di situ adalah kami itu adalah Allah, roh kami adalah roh Allah. John mengutus mobilnya ke rumah saya. Yang datang. Nah, roh itu apa? Kaki. Roh itu apa dalam Islam? Roh itu apa dalam Islam? Juma saya pernah baca narasi sebuah literasi. Enggak, roh itu apa dalam Islam itu? Roh apa itu apa? Roh itu ingat Al-Isra 85, enggak usah kau bahas. Ini sudah dijelaskan ini dalam Al-Qur'an. Ini sudah dijelaskan. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Nah, sekarang saya tanya, roh di sini yang utusan ini siapa menurut Al-Quran? Roh itu apa? Mana ku tahu? Kau aja yang jawab. Oh, tidak tahu, pantasan. Coba dari tadi ngaku bahwa saya tidak tahu. Daripada ngeyel. Ternyata enggak tahu. Yang pasti kau bilang kami di sana Allah sudah titik. Roh kami berarti ya memang. Nah, di situ ada dua oknum, Bung. Di situ ada dua oknum. Yang satu adalah Allah, yang satu adalah roh. Nah, apakah Allah itu roh? Bukan. Allah itu bukan roh. Di mana? Berarti di mana ayatnya Allah bukan roh? Laisa kamislihi syai'. Ya, apa katanya? Tidak ada yang serupa dan setara dengan aku. Bukan roh di sana. Betul. Sedangkan roh itu adalah makhluk. Roh itu adalah makhluk. Apakah Allah itu serupa dengan makhluk? Tidak. Ya roh. Aduh kacau, roh dibilang makhluk. Loh. Zakaria 12 nomor 1. Zakaria 12 nomor 1. Tuhan menciptakan roh pada diri manusia. Iya. Aneh. Jadi jelas ya. Apanya yang jelas? Adalah Allah. Jadi ketika kau mengatakan kami ketika dikatakan roh Allah, roh kami, itu sama halnya bait kami. Sama. Apakah kemudian bait itu adalah kami? Hei, apakah ketika dikatakan bait kami itu adalah sama dengan bait itu adalah kami? Tidak. Kami di situ Allah, roh di situ adalah malaikat. Roh ciptaan Allah, bukan roh adalah Allah. Kalau Anda memahami roh adalah Allah, salah. Roh adalah Theos, baru cocok. Itu Tuhan Anda. Kalau kami enggak. Tuhan kami enggak, Bang. Kalau John buang kotorannya Bang Juma. Maryam 17 itu kami di sana adalah Allah. Iya. Kalau John buang kotorannya, terus ada kotorannya di situ, maka itu John. Iya. Benar nggak John? Artinya jelas. John, jawab aku dulu. John, kamu buang kotoran kamu. Terus ada orang lihat, terus oh ini kotorannya John, tapi mereka bilang oh ini John. Begitu ya?
Saya pernah baca. Saya sebagai saudara malu punya John saudara harus kayak kamu, menghindar dari John. GS Badudu. Makanya Sudah kita tua bagaimana tapi saya- nggak saya berfungsi juga otaknya. saudara dengan John Iya, John. iya, harus gimana? menghindar Kenapa? dari JS Saya juga Badudu. malu. Karena kalau JS Badudu Saudara ketemu kayak sama dia, kita, langsung tetapi dicabut kewarganegaraan berkata Indonesianya. munafik, Bahasa ya. Indonesia aja dia nggak Tidak ngerti. konsisten dengan ya. Jadi saya kalau laki-laki Juma, kalau sekali bilang Yesus itu Isa Al-Masih sampai mati pun, aku harus tetap mengatakan Yesus itu Isa Al-Masih. Tapi kalau kau berbeda, tidak konsisten dengan pernyataanmu dari pertama, nah itu perlu disangsikan. Kamu nyari apa? Ya, kalau Sekarang kamu begini, Bung. berkata Yesus itu Isa Al-Masih, sampai Tolong mati, tolong kau harus Anda mengatakan rendahkan hati Anda dulu. Dudukkan dulu perkara roh itu di hadapan kami sebagai seorang muslim. Saya sudah kubilang. Roh bagi kami umat Islam itu apa? Saya- Itu dulu dong. Bentar. Roh menurut kamu, jelaskan menurut kamu. Jangan kau tanya dengan aku, roh menurut Islam apa, John? Lu saya bukan orang Islam, kau tanya. Kan di situ. Nah, terus kenapa Anda menuduh bahwa yang ada di situ adalah roh? Tuhan kami itu adalah roh. Kenapa? Lu Anda sendiri yang mengatakan tadi, ketika kutanya, kami menurut roh kami. Kutanya kami siapa, Juma? Allah. Ya, berarti roh kami, roh? Roh Allah. Nah, ya udah. Kok kau kejar? Nah, terus? Loh, Ya sudah. justru Anda yang tidak paham. Apakah Anda kemudian mengatakan bahwa roh Allah itu adalah roh? Ya kan kau sendiri. Kutanya tadi kami siapa, Juma? Allah. Roh kami? Roh Allah. Ya udah. Kenapa? Nah, kau terus kejar? apa masalahnya? Apa masalahnya? Nggak ada. Yang jadi Enggak masalah. ada, berarti Anda Saya memang hanya memberi berarti Anda memang sedang, karena dari tadi ketika saya mengatakan roh Allah, Anda tertawa. Sementara Anda mengatakan enggak ada masalah. Roh Allah sama dengan abdi Allah, sama dengan malaikat Allah, sama dengan bait Allah, bukan berarti kata yang disebutkan sebelum Allah itu adalah Allah. Sama seperti rumah John, sepatu John, bukan berarti sepatu itu adalah John, bukan berarti rumah itu adalah John. Makanya ku bacakan ayat samamu tadi. Wa masalul ladzina kafaru kamatsalil ladzina yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Kamu itu mendengarkan suara, tapi cuman kayak kambing didengar suara. Tapi kamu tidak ngerti apa yang ada dalam kandungan suara itu. Nggak paham kamu itu. Kamu yang nggak paham. Cuma mendengarkan saja suara. Kamu mendengarkan suara Bang Suma, tapi kamu tidak ngerti apa arti daripada muatan omongan saya. Tidak emosi. Ini saya Bukan emosi, bukan emosi. Saya kesal punya saudara kayak Anda terlalu bahlul. Artinya kesal Itu loh. di sini. Saya artinya kesal, Anda sudah saya kesal sama jengkel, saya jengkel. menyesal, saya sedih. Punya saudara sudah bau tanah tapi tidak paham-paham. Itu loh, gitu loh Bang, gitu loh Bang maksudnya. Ya, iya. Bagaimana Anda bisa paham tentang konsep ketuhanan, sedangkan nyata-nyata sudah terjemahan aja Anda nggak paham. Ya udah, Sudah udah. terjemahan sudah dijelaskan juga, belum Jangan paham-paham. nangis, jangan nangis. Ya udah. Allahu Akbar, Masya Allah. Kasihan Kayak kau, man. ngoceh-ngoceh, Jadi Al-Quran itu kayak gini loh Bang. Al-Quran itu benar-benar tidak pernah salah loh Bang, bercerita tentang orang-orang kafir itu Bang. Dulu, aku mute. Nah bagus. Al-Quran saya itu mengatakan begini Bang tentang orang-orang kafir itu. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Orang-orang kafir itu tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Itu loh yang Al-Quran saya katakan 1400 tahun silam. Wa matalul latina kafaru kamathalil latina yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida. Coba tanyakan kepada orang-orang kafir, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Mereka akan mengatakan 1. Nah inilah yang dikatakan oleh Al-Quran, summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Mereka tidak mengerti. Mau dipahamkan seperti apapun, diperingatkan seperti apapun, mereka tidak akan mengerti. Kenapa? Hati dan pikirannya buta, tertutup. Summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Masa sepatu John, sepatu itu adalah John.
Tas John, tas itu adalah John. Nasi John, nas itu adalah John. Masa kayak gitu cara berpikirnya? Padahal udah dewasa, dikatakan roh kami itu adalah Allah. Roh ciptaan Allah. Bukan berarti roh itu adalah Allah. Kenapa? Karena Allah bukan roh. Yang roh itu makhluk. Apa pembuktiannya roh itu makhluk? Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Berarti Allah bukan roh, karena roh itu makhluk. Apa buktinya? Allah yang menciptakan segala sesuatu di luar dari dirinya. Roh itu di luar dari dirinya, berarti roh itu ciptaan. Kalau nggak percaya, baca Zakaria 12 nomor 1. Dan Allah menciptakan roh pada diri manusia. Berarti roh itu adalah ciptaan. Kan begitu cara belajarnya. Tapi lagi-lagi Anda tidak akan bisa paham. Kenapa? Karena ini adalah kalimat langit. Sedangkan kalimat dunia saja Anda nggak bisa paham. Apalagi kalimat langit. Gitu. Ya, maka wajarlah kalau Anda itu tetap sampai hari ini disebut kafir. Tertutup. Hatinya tertutup. Aduh, gitu. kayak mak juga kau panjang juga. Enggak, kalau saya ngajarin orang dewasa memang kayak gitu. Gitu loh. Kalau ngajarin anak-anak kecil, saya sambil nyanyi. Iya, udah, satu ditambah satu sama dengan dua. Itu bentar tuh anak kecilnya langsung tahu tuh. Tapi kalau Anda 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? 1 Bang Cuma. Bapak tambah anak tambah roh berapa? Begitu terus. Panas Jumanya. Makanya nggak berhenti dia ngomel. Lanjut lagi Juma, terus. Ya begitulah tabiat orang-orang kufur itu gitu. Sudah diajarkan sama yang empunya kitab bahwa yang menampakkan diri itu adalah sekinah. Masih juga diarahkan Tuhan itu firman telah menjadi manusia. Manusia mati dengan menebus dosa manusia. Tuhan kami datang untuk bunuh diri. Ini tuh orang-orang kafir itu kayak gitu. Ya, tampilannya tuh kayak gitu tuh. Habis itu sok suci, sok pintar, sok paling bener. Bisanya hanya cengengesan, tapi isi kepalanya kosong. Isi kepala cuma ada abu gosok. Terus ya gitulah kamu. Ya lagi terus. Kok berhenti? Enggak, udah. Saya udah cukup. John memilih untuk Kewajiban saya udah lepas memperingatkan Anda, mengajarkan Anda, membimbing Anda, menasihati Anda supaya Anda sadar ternyata sia-sia nggak berhasil gitu loh. Tanggung jawab saya di hadapan Allah pencipta dan bumi udah selesai. Nanti kalau saya ditanya, Bang Suma, kenapa kamu tidak ingatkan si John ketika dia hidup sampai dia masuk ke neraka sampai sekarang kekal tidak selama-lamanya dalam. Saya katakan saya sudah pernah mengajarkan Tuhan, tapi dianya yang cengengesan gitu. Ya, jadi tugas saya udah selesai Bang. Tugas saya sudah selesai. Kalau orang Yahudi itu bukan menjadi manusia, dia juga nggak dengar. Suara yang keluar dari Juma itu bukan Juma. Jadi jelas ya, Juma sudah mengatakan kepalanya ini yang kelihatan ini bukan kepala Juma, beda. Jadi jangan kalian samakan kepala Juma, kepala bukan Juma. Itu artinya kepala Juma bukan Juma. Suara yang dikeluarkan Juma ini yang nangis-nangis tadi, yang merengek-rengek itu bukan Juma. John nekat ya, masih mau malu dengan banyak ditonton. Jadi jelas diri kayak gini. Kalau saya ini udah biasa. Malunya nggak ada ya memang. Makanya aku bilang harus menghindari yang di bawah. Saya kasih tahu saja bahwa yang dikatakan ketemu di Juma di dalam surah Maryam 17 tadi itu. Bahwa kami mengutus roh kami telah dikatakan dengan Juma secara lugas keras. Nggak nyambung, bicara yang nyambung. Subhanahu wa ta'ala. Dan roh kami itu adalah roh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya jelas ya. Aja John. Wah gitu. Jadi jelas dong. Kasihan orang yang nonton tuh
juga ketawa dikirain Kau lawatan. lihat yang nonton 1,1K, itu artinya mereka setuju. Kalau mereka nggak setuju, nih udah pada kabur semua nih, yang mereka, netizen yang di bawah ini. mereka setuju Karena mereka tahu, mereka lagi lagi nonton mereka gilanya ini kamu. 1,1K ini akan terbuka matanya di surah Maryam 17 Dari itu mana? Allah mengutus roh Allah. Kamu itu bahasa Indonesia aja, JS Itu Badudu kalau kata ketemu Juma, JS bukan Badudu kata cabut saya. hidung kamu itu dia. Yang mengartikan tadi Juma. Bang Abi, gini, analoginya gini Bang Abi. Jadi Bang John ini punya peternakan anjing dan dia berkuasa atas anjing-anjingnya kan. Jadi kalau dia ngutus anjingnya itu, dia bisa anjingnya itu pasti tepat perintah sasarannya itu. Jadi ketika dikatakan kami mengutus anjing kami, oh ternyata yang mengutus itu adalah anjingnya sendiri gitu ya. Kan lucu ya. Sama-samakan dengan anjing. Gila Allah. Masya Allah. Juma. Ada malunya. Kau menghina agak. Iya, betul. Jadi kalau kamu mengatakan aku mengutus anjing aku, oh ternyata kamu itu adalah anjing. Aduh, parah ini orang. Itu parah. Dicontohin pakai segala Karena kenapa? Bung, tidak ada Tuhan mengutus Tuhan. Tidak ada Tuhan. Sementara bahasanya di sana fa'arsalna. Berarti di situ ada pengutus, ada yang diutus. Bagi kami tidak ada Tuhan diutus oleh Tuhan. Fa'arsalna itu adalah pekerjaan Tuhan. Mengutus. Coba, mengutus. Siapa yang diutus? Roh. Kami siapa? Kau bilang Allah. Gak usah ngulang karena kamu malah nunjukin stresnya kamu ini. Allah mengutus roh Allah sendiri. Cuma sendiri. Nah sekarang kalau kamu mengutus anjingmu, apakah anjingmu itu adalah kamu? Kan aku mengutus anjing. Anjing juga beda. Nah kan kamu bisa mengatakan anjing kami. Kan kamu bisa mengatakan anjing kami. Ya kan? Nah apakah kemudian anjing itu adalah kamu? Enggak lah. Ayo. Beragama Islam. Jawab dong. Apakah anjing yang kau mengutus itu adalah kamu? Jawab dong. Beda lah. Ya, makanya Allah dengan roh itu beda, tuyul. Dasar. Kalau di agamamu roh itu adalah Tuhan. Kalau di kami roh itu adalah ciptaan. Berarti ketika Tuhan mengutus ciptaannya bukan sedang mengutus dirinya. Yang salah di mana? Benar-benar aneh ini orang. Yang salah di mana? Saya tanya tadi, cuma kami itu siapa? Allah. Roh kami siapa? Roh Allah. Ya sudah. Aneh ini orang. Roh itu ciptaan, Bung. Sama halnya kami mengutus ciptaan kami. Udah final itu bagi kami umat Islam. Aneh ini orang. Saya luruskan dulu supaya jelas ya. Apa yang ingin kau luruskan? Apa? Aku bertanya, kami di ayat surah Maryam 17 siapa Juma? Kami di situ Allah. Kemudian dikatakan mengutus roh kami. Roh kami tanya siapa? Dulu, roh dulu, tanya roh itu roh dulu, siapa? Roh dulu itu apa? Roh itu siapa? Dulu. Masa diajarin juga yang begitu? Dasar penyesat, pengikut Paulus. Tanya dulu di situ, roh itu apa? Roh itu apa? Mana aku tahu? Apa? Mana aku tahu? Di situlah kau. Roh dasar. Roh itu ciptaan, roh itu makhluk. Gimana? Roh itu makhluk, roh itu ciptaan. Di ayat berapa? Aneh. Hadis di ayat berapa roh itu ciptaan? 5035 itu menyatakan setan itu beragama Islam. Bagaimana? Yang turunin aja dulu dia bertahan di bawah. Dia bikin apa coba bicara barang lain? Coba sebutkan Juma. Roh itu apa dulu? Roh itu apa? Mana aku tahu? Kau jelaskanlah dulu menurut kamu. Ya udah, kalau kamu nggak tahu ngapain kau bahas roh? Loh, kau yang nanya. Justru saya melihat samamu itu kamu menyamakan antara roh di dalam agama kami dengan di dalam agamamu. Itu bedanya. Jangan takut Juma, saya tanya. Sekarang saya tanya samamu, di dalam agamamu itu Allah itu adalah
Juma ditanya di mana roh diciptakan, John, kamu pingin kali kami Islam itu sama seperti kalian penyembah roh. Jadi begini, brother. Allah itu adalah roh, maka sembahlah di dalam roh. Allah itu roh, maka sembahlah di dalam roh. Dasar penyembah roh-roh. Juma ini naik, kemudian kejang-kejang. Kamu nanya, kamu itu yang nggak nyambung. Kamu nggak nyambung. Kamu nggak nyambung. Kamu yang nggak malu. Justru yang nggak malu itu kamu. Kamu habis nanya dalam ayat itu kami itu siapa? Tadi ngobrol dengan Billy. Kamu nanya dalam ayat itu, kamu nanya roh itu jadi apa? Kamu tadi Kami itu naik siapa? tiba-tiba menyela. Saya sudah bilang saya lagi males berdebat dengan Juma. Aduh. Tapi Juma Karena masih kamu tidak ada ilmu. nyari koin. Karena kamu nggak ada ilmu. Ya berharap kalau dapat singa. Karena kamu nggak ada ilmu. Ya kan, tolong itu yang kasih singa dikasih dulu 2 kali itu singanya ngaum. Cukup, malam ini. Ujung-ujungnya sakit hati. Enggak. Ujung-ujungnya sakit hati. Ternyata kamu cuma cari koin. Kan memalukan. Nyari koin Juma. Tak mungkin saya lama-lama cuma dapat 16 koin ini ya. Nah, justru ini yang membuat kamu menderita. Kamu sudah lama cuma dapat 16 koin. Justru itu yang membuat kamu menderita. Ini yang membuat kamu tersakiti. Karena kamu sudah berjam-jam di sini, cuma dapat 17. Saya baru masuk langsung 5.000. Kau memang koin. Kalau Ini yang membuat kamu sakit, Bung. Ini yang membuat kamu hatimu berdarah-darah. Loh, kok semua baru naik tiba-tiba 5.000? Saya dari tadi di sini cuman dapat 17. Di sini sakitnya hatiku. Ya ampun. Ya, ini semuanya Muslim loh. 1,3 ini Muslim semua loh. Hanya 10 orang Kristen. Jadi kalau masalah Terus apa masalahnya? itu biasa. Jangan kau kejang-kejang. Nah, yang bahas koin siapa, Ndul? Yang bahas koin siapa? Kau masih di atas, nggak turun-turun. Artinya kau nunggu koin. Loh, ini koma saya diundang ke sini. Bang. Ya. Bang Kalau kau mau naik, Saya ini baru nyampe dari tempat wisata saya loh. Saya diundang sama Dinda Dedi masuk. Saya belum ganti baju lagi. ya urusan kamu ganti baju enggak itu kok. Nah, terus kenapa kau bilang saya itu cari koin di sini? Lo kau kan masih nyari nunggu di atas itu. Saya udah bilang saya mau berbicara dengan Billy. Kau ngotot. Loh, terus kenapa larinya ke koin? Begitu tersakitinya hatimu dengan koin saya. Kau tuh nunggu begitu koin, sakitnya hatimu melihat koinku. Begitu sakitnya hatimu. Ya udah turun. Sabar ya sahabat Bang semua. Yandelu 1,3K menanti ke pintal. Naik lagi bang. Mana tadi Bang Abi? Bang Abi, naik lagi bang. Si John kepanasan John. Putus anjing John. Oh, anjing itu adalah John. Baru tahu saya. Lagi John. Jadi Dad, yang benar, Iya, Bang. yang benar itu dari John kan bilang di sini semua Muslim loh. Suara saya masuk gak nih bang? Masuk. Oh masuk. Yang benar Masuk. Yang benar itu dari 1.300 yang nonton, ini semua orang Indonesia. Dan John sedang mempertontonkan kebingungannya terhadap bahasa Indonesia. John. Kalau Itu udah saya jelasin bang tadi, kan aneh gitu loh. Habis nanya kami itu siapa, nggak mau nanya subjek yang lain itu. Roh di situ siapa? Nggak tahu saya katanya. Kan ini cerdik seperti ular.
Ngambek sih John, nggak mau naik lagi nih kayaknya nih. Ya Allah. Tadi memang padahal Bini tadi jelasin itu juga sampai marah-marah. udah. Kesempatan dia kabur, Bang. Ya, udah nggak apa-apa. Kapan Naikin yang lain aja kita endingkan. Ini yang lucu nih, teman-teman Oten selalu larinya ke koin. Aneh. Bang Juma cuek, udah mereka lagi. Kita secara santai aja dulu, guys. Secara santai aja dulu. Bang Ini Chris Juma, Arif ini Kristen bukan? saya Ya, Kristen, Kristen. Bang. Saya cuma mau nanya ini aja, Bang, tertulis di sini. Oke, naik John, silakan naik John. Ah, Kirim permintaan John. kita pelan-pelan aja ngomong dulu ya. Udah malam. Hadis Muslim nomor 5035 menyatakan Islam itu Al-Quran aja, Bang. Al-Quran aja, Bang. Al-Quran. Ya itu Al-Quran itu. Kan itu kan Beda. kok Beda. Bang. Jadi Muslim itu apa? Al-Quran aja, Bang. Quran aja Hadis dulu. Muslim nomor 35 menyatakan Al-Quran agama aja, Muslim. Bang. Gimana Al-Quran. Al-Quran aja dulu, terlalu jauh ke hadis. Iya, jawab Al-Quran dulu, aja dulu. Bang. Abang, Al-Quran aja dulu. Abang kan paham agama Muslim nih. Iya, tahu. Al-Quran aja dulu. Ya itu yang saya bingungkan. Yang saya tanya bukan Al-Quran yang saya tanyakan. Oh, Anda yang bingung. Oh, bingung. Bagus, Anda ngaku bingung. Di situ dinyatakan setan itu beragama Islam, bagaimana itu? Di mana itu? Coba buka dulu hadis Muslim nomor 5035, Bang. Baca teks aslinya dulu, jadi biar tahu. Iya, di situ kan percakapan Muhammad dengan Aisyah gitu kan. Di situ Coba menyatakan. bunyinya gimana? Coba, kayak mana bunyinya? Di situ dinyatakan mengalahkan setan. Enggak, kayak mana bunyinya? Mengalahkan setan sampai setan masuk agama Islam begitu. Oh. Berarti agama Setan atau jin? setan. Di situ kan setan. beragama Setan atau Muslim. jin? Jin. Setan. Oh, setan. Makanya kalau mau menghujat Islam, Jin. Tuh kan. Itu jin. Bang Zuma, aku jadi Gimana itu? Laporin ini. Sanggup enggak, Bang? Hah? Di report. Sebentar, Bang Zuma kayak nggak ada di sini, tiba-tiba langsung hilang. Dad, di report, Dad. Slow ya. Iya slow dia, respon. di report ya. Wah. Di report. Oh enggak. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar lagi. Waduh, Waalaikumsalam. Coba itu baca Arabiknya gimana, Pak Bang Kristen ini. Ya, aku Arabiknya udah di gimana? kamar ini. Enggak apa ini, aku cuma pakai handphone ini. Ya kan bisa dilihat teks aslinya. Gini Coba ya. terangkan dulu bahwa setan itu Boleh masuk saya agama jawab? Muslim bagaimana itu? Ya, sebenarnya bentar, saya jawab ya. Ya. Sebenarnya begini, mengenai jin, setan, iblis itu disuruh beriman, itu tidak hanya ada di dalam Islam saja. Kalau memang benar hadis yang kamu bawa, bahkan Yesus sendiri menyuruh iblis itu untuk menyembah Tuhan. Ada di dalam Matius 4 ayat 10. Nyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya sajalah engkau berbakti. Kan di situ dinyatakan enyah berarti punahlah iblis. Nah, Bukan punah, ini kok ngawur sih? Terjemahanmu kok ngawur sih? Kalau di sini dijelaskan Enyah itu diusir, bukan punah. kalau di Nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya sajalah engkau berbakti. Ada apa? Kalau iblis disuruh beriman kepada Tuhan, ada apa? Masalahnya apa? Enyahlah iblis, berarti iblis sudah punah. Seharusnya tapi kalau di hadis 5035 mengatakan Kenapa hiburannya begini? Enyah kok artinya punah. Ini kamu sekolah lulus enggak sih? Karena setan agama kamu sekolah lulus enggak? Saya tanya, kamu sekolah lulus apa enggak? Enyah kok artinya punah. Hadis nomor berapa itu, Bang? Hadis Muslim nomor 5035. Salah. Enggak loh. Nyah kok artinya punah. Ini kamu sekolah di mana? 35 itu bukan tentang itu. Sifat dan hari kiamat itu. Aisyah dengan Muhammad yang menyatakan
setan itu masuk agama Muslim sehingga Hadisnya tidak ada salah kedamaian, itu. memeragi Nomborannya. terus gitu. Ya, percakapan Aisyah sama Rasulullah, tapi di sini babnya adalah setan mengutus pasukannya untuk menghasut manusia, dan setiap orang ada setan yang selalu menyertainya. Ya. Terus paling bawah bang, paling Terus bawah. kamu Macam punah ini bagaimana? Kamu nggak bisa jelaskan punah? Saya di sini bertanya bang, bukan ditanya. Saya di sini bertanya. Ini kan room kalian. Saya tanya dong tentang ayat kalian. Oh, Kalau room Itu saya kan- ya tanya tentang ayat saya. Itu kan sudah saya korelasikan, ya kan? Kalau sama si John Di bisa dalam kayak gitu. Ini room kalian. bentar bang, Kamu bentar. pertanyaan Daniel, diam dulu It- kamu. Bentar bang, itu kan sudah saya korelasikan. Anggaplah hadis itu benar bahwa iblis itu disuruh beriman. Sementara di kitabmu sendiri iblis juga disuruh beriman. Nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Pertanyaan saya, nyah artinya musnah ini kamu dapat dari mana? Kamu sekolah lulusan apa? Jangan-jangan nggak sekolah sehingga musnah apanya artinya musnah. Coba jawab. Udah rame-rame framing di apa loh? Hadisnya nggak ada masalah. Cuman cara menerimanya Bung ini saja yang sedang bingung gitu kan, karena di sini disebutkan nih, saya bicara aja percakapannya supaya selesai cepat ya. Kau kenapa wahai Aisyah? Lalu aku menjawab, orang sepertiku mengapa tidak mencemburui orang seperti Tuhan? Rasulullah SAW bersabda, apa setanmu mendatangimu? Aisyah menjawab, wahai Rasulullah, apakah ada setan menyertaiku? Beliau menjawab, ya. Aisyah bertanya, juga menyertai semua manusia? Beliau juga menjawab, ya. Ia bertanya, menyertai Tuhan juga? Beliau menjawab, ya. Hanya saja Robku menolongku Masa mengalahkannya. Tuhan disertai setan? Kok Tuhan? Sebenarnya Baca ini loh, aku baru baca ini. yang menyertai manusia itu bukan setan, itu jin. Ya, Itu jin. bahasa aslinya jin. Sebenarnya di jin. dalam Alkitab juga ada berfirmanlah Tuhan kepada Nah. setan di dalam kitab Ayub. Oh, di Ya. di Arabnya memang syaitan. Nih, ini perlu ditampol lagi nih. Iblis saja nyembah Yesus. Ya kan iblis nyembah Yesus. Itu kan artinya setara gitu kan dengan hadis itu bahwa iblis itu disuruh beriman. Iblis nyembah Yesus, Anda tahu enggak ayatnya? Mau tahu ayatnya? Di ayat kitab di situ tidak ada dikatakan iblis Malah ada setan juga menjadi Kristen di kitab Anda kok. Lah iya. Ya makanya. Mau nggak dalilnya? Iya, bentar lagi. Mau nggak dalilnya? Mau nggak dalilnya setan? Iya. Biar saya tunjukkan. Nah ini makanya kalau punya Bible itu dibaca baik-baik, jangan cuma dikempit diketek doang sehingga kamu nggak ngerti. Di dalam Lukas, bentar, belum selesai saya. Di dalam Lukas 8 ayat 28, iblis nyembah Yesus, iblis jadi Kristen. Kenapa kamu nggak protes? Bro, ini kalian menutupi keburukan dengan cara menyerang. Kok menutupi keburukan loh? Itu di kitabmu ada iblis jadi Kristen. Yang kedua Pak, Emang kenapa? saya tanya dulu. Malu kalau iblis jadi Kristen, Anda malu atau gimana? Jawab dulu ini. Loh, enggak. Loh, saya yang tanya duluan kok. Tuhan Maha Saya Adil kan enggak? tanya duluan. Tuhan Maha Adil Iblis enggak? Maha Adil dong. Artinya adil apa? Ya dengar dulu pertanyaan saya. Bentar, nanti kamu ngomong adil jangan Jadi tanya. Ahi tadi udah final kan? Dengar dulu. Kasus itu kan? Iya. Karena kenapa di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan wa iya illa Allah wa ana nani alaihi fa aslama wala ya'muruni illa bi khair. Nah, ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi apa itu karinu minal jin. Setiap manusia itu pada dirinya ada jin qarim itu pada diri manusia. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah. Itu dikatakan seperti itu. Lalu kemudian jinnya Rasulullah itu
mampu menjadi muslim, taat kepada Allah. Yesus memerintahkan iblis untuk taat menyembah kepada Allah, enggak berhasil. Kalah dia dari nabiku. Aku tahu kau cuma. Rasulku mengatakan jinku itu menjadi muslim melakukan kebaikan, sedangkan iblis yang disuruh oleh Yesus menyembah kepada Tuhan yang ada di langit, tidak berhasil. Yesus itu kalah, dia gagal. Masya Allah. Aku tahu pekerjaanmu adik Juma. Kau tidak menghujat, tidak akan makan adik Juma. Karena itu kerjaan nyambung. Kau bicara apa, dijawab apa? Kau kenapa kayak orang gila juga? Saya menghujat di mana, Bung? Ini lebih gila ini. Ini lebih gila ini. Dengar pertanyaan. Saya menghujatnya di mana? Saya menghujatnya di mana? Dengar pertanyaan kedua. Yang saya tahu kalau pendeta tidak berkhutbah nggak makan, itu yang saya tahu. Ini udah brengsek ini. Cuma perpuluhan itu apa? Nggak ada hukum wajibnya perpuluhan selain daripada suku Lewi. Iya. Kenapa kalian orang-orang ini menggunakan perpuluhan? Apa dalilmu? Selain kota amal sama yang di toilet itu bagaimana, Bang? Lah itu kota amal siapapun, nggak ada pembatasan, siapapun bisa. Sekarang perpuluhan itu untuk siapa? 90% kota amal yang di toilet itu milik siapa? Loh, apa hubungannya? Ini dulu. Hukum perpuluhan itu hukum untuk siapa? Itu dulu. Saya tanya dulu, kota amal yang di toilet itu punya siapa? Dasar penghujat. Loh, udah. Kau menghujat. Udah. Kamu Kelvin. Kau menghujat. Kamu menghujatnya. Lah, kau mengatakan saya nggak makan kalau saya nggak bohong. Ya karena itu pekerjaanmu, bahkan kau bikin itu. Ya ini si Kelvin ini saya tahu ini. Nah sekarang itu pekerjaan saya, kau tuduh lagi saya. Itu pekerjaan saya. Gimana sih lo? Pertanyaan kedua, Tuhan Maha Adil nggak? Nggak usah kau bertanya dulu, selesaikan dulu tuh kasusmu tuh. Kau nuduh-nuduh pribadi kayak gitu nggak bagus, Bang. Kita ini saudara lo. Kapan kau serang pribadi setelah kamu itu nggak sanggup kemudian membantah argumen saya? Kau jangan serang pribadi. Kenapa? Kamu juga belum tentu kamu lebih baik dari saya kan? Tujuan kamu beda keyakinan beda keyakinan silakan Anda menyembah manusia, nggak ada yang larang. Tapi jangan nyembah karena kamu nggak bisa melawan saya secara argumen. Nyerang pribadi janganlah kayak gitu. Nggak bagus. Katanya ajaran kasih. Mana sih? Kasih Indomie gitu. Hadis ini yang nggak dimutasi. Kamu diam dulu. Hadis ini justru menjelaskan ya, ini ya, saya lihat di atas ya. Setan mengutus pasukan. Emosi dia, Yesus nggak bisa lawan setan. Dan ini kitab sifat hari kiamat, surga dan neraka. Dan sekaligus ini hadis ini justru kemuliaan bagi orang Islam, di mana Rasulullah sebagai suri tauladan itu dicontohkan dalam hadis ini bahwa bisa mengalahkan dengan bimbingan Allah, bisa mengalahkan dan menolong seseorang untuk mengalahkan setan tersebut sampai hingga dia masuk Islam. Ketika masuk Islam berarti dia menolong akan hambanya. Nah ini contoh, justru contoh karena Rasulullah itu adalah suri tauladan. Berarti manusia yang lain pun dalam kondisi ini dengan ketaatannya itu bisa mendapatkan kemuliaan, di mana setan-setan itu atau setan itu menjadi muslim mengikutinya. Seperti itu. Udah, jawabannya udah selesai. Kamu pertanggungjawabkan, kamu punya omongan yang tadi terlalu kasar. Enggak. Omongan yang mana, Pak? Omongan yang mana? Kamu tadi bilang di sini apa? Tidak makan kalau apa? Ya namanya anjing itu habis menggonggong, dia lupa dengan gonggongannya sendiri gitu loh. Memang sih cuma centanya begitu kan, bikin YouTube untuk menghujat Kristen, bikin TikTok. Tunjuk hujatannya di mana? Hujatan saya yang mana? Hujatannya Hujatan saya yang mana? Kalau tidak merendahkan agama lain, kau tidak makan cuma. Loh, kok bisa jadi kayak gitu? Kamu kenal saya? Saya kenal kau cuma. Saya siapa? Juma, aku sudah mengikuti. Saya kerja di mana? Saya kerja di mana? Saya usahanya apa? Kamu tahu? Dan kamu Bang Juma.
Ini Kalau Chris kan- Army ini tujuan kamu mau diskusi atau gimana? Kalau nggak ada diskusi kamu saya turunin. Enggak Kita ada. diskusi. Kamu saya turunin ya. Tuhan Maha Adil. Jelas. Dia mau Saya datang tanya, nanya Kamu apa? Kelvin, aku tahu Jadi, kamu. Tanya, wajar. kayak gini apa Kalau ininya kamu coba? nggak niat diskusi, Iya, kamu saya Ya turunin. udah, gini loh diskusi, Dek. kita diskusi. Namanya anjing itu harus menggonggong. Kalau nggak Namanya babi menggonggong tidak bukan saling memakan. anjing. Namanya babi tidak saling begitu. memakan. Namanya Dek. babi Ya tidak udah, saling di mana memakan. Bang Zuma ngehujatnya di mana, laporin tuh Bang Zuma tuh. Saya dukung kamu. Atau saya kasih kamu biaya untuk laporin saya, mau nggak? Iya, bilang saya saya- dukung dia- kamu ngelaporin Bang Zuma. Dia bilang kami anjing, dia babi tidak memakan babi. Babi bukan kanibal. Maksudnya apa ini? Dia bilang kami anjing. Dia babi. Jadi beberapa Kapan? orang ada kata itu kok. Mabuk Ini kali yang orang bilang ini. anjing ini yang Kapan? ini. Apa? Kapan ada bilang? Nah, Ya kan kamu ditanya, kamu kan ditanya. kalau kasar saya punya mulut. Kamu kan ngatain, kamu kan dari tadi menghujat saya, Bung. Bung, kau dari tadi menghina saya loh. Kalau aku tidak menggonggong, katanya aku nggak makan. Nah, terus kamu ditanya sama teman saya yang tadi, terus kamu lupa. Makanya Ahisugi mengatakan begitu. Anjing kalau sudah menggonggong lupa kalau dia sudah menggonggong gitu loh. Kamu merasa? Emang kamu anjing? Merasa ya? Stop Juma, stop hujatanmu Juma. Biar selamat kau Juma. Apa nih? Maksudnya apa ini? Saya sampaikan sama kalian Kristen sedunia, Bang Suma itu nggak pernah takut sama kalian. Mau bentrok fisik sekalipun saya layani. Kamu tahu? Belum tahu dia. Tuh muka saya tuh, muka saya tuh ada tuh. Di mana-mana muka saya terpampang tuh. Mau tahu? Kamu mana mukamu? Juma. Nggak kali kau ngomong. Nggak boleh nyerang-nyerang gitu kawan. Dialog agama yuk, dialog agama. Ngapain kau nyerang-nyerang? Gak makan lah. Saya tadi kan Hanya di agamamu itu yang tiap saat minta makan sama Tuhan. Tuhan berilah kami makan hari ini. Macam nggak pernah makan aja. dengar dulu. Di Islam nggak begitu. Islam itu minta kesehatan, minta dimudahkan urusan. Tuhan berilah kami makan hari ini secukupnya. Ya udah, Macam apa itu? Kebenaran akan selalu mengalah dan dibenarkan oleh Yang Maha Kuasa. Sekarang saya bertanya baik-baik, Tuhan Maha Adil enggak? Apa sih? Apa-apaan kau ini? Kalau kau mau dialog agama, perbaiki akhlakmu dulu untuk mewakili agamamu. Percuma kau belajar mau tanya-tanya agama, akhlakmu begitu. Percuma ngobrol sama orang seperti ini. Gimana? Saya teruskan aja atau gimana ini? Turunin, nggak ada gunanya. Turunin. Komal ini, komal ini bukan untuk anjing. Komal ini untuk orang-orang yang beradab. Merusak. Ya. Ini komal ini untuk orang-orang yang beradab, bukan untuk anjing. Makanya kalau sudah tahu itu anjing, jangan dinaikin. Jadi ngapa sih kalian sakit hati kali sama aku ya? Aneh. Nyerang-nyerang pribadi terus saya kerjain. Nyerang. Dia itu tadi gini loh, dia itu panas karena iblis jadi Kristen itu tadi akhi. Karena kan memang faktanya ada di dalam Lukas 28 ayat Lukas 8 ayat 28 itu. Kan iblis nyembah Yesus. Jadi zaman dulu yang nyembah Yesus itu iblis pertamanya itu, Kristen ikut-ikutan gitu loh. Ya, dia lebih parah, Bang Ahi. Karena dikatakan dalam Roma 10 nomor 9, siapapun yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan, kan gitu. Berapa banyak gonggongan iblis di dalam kitabnya yang mengatakan Yesus itu adalah anak Tuhan. Benar nggak? Yeah. Betul. Berarti iblis itu kemana? Iya selamat. Enak aja bawa framing kayak gitu. Nah sekarang dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 16 itu, iblis juga yang merasuki manusia yang tukang tenun itu teriak, inilah Paulus, ya, utusan yang maha kuasa yang membimbing kalian kepada jalan kebenaran. Ternyata iblis juga mengakui kerasulan Paulus. Iblis masuk surga juga dong kalau gitu. Nah aja bawa-bawa yang kayak gitu-gitu. Kata-katanya tadi terlalu parah itu untuk ukuran mau diskusi, tidak mungkin. Iya benar. Berapa banyak dalil dalam kitabnya mereka iblis yang teriak, Yesus engkau adalah anak Zeus. Paulus mengatakan, barang siapa yang mengatakan dengan mulutnya Yesus itu adalah Theos, maka dia akan diselamatkan. Iblis yang teriak tadi itu selamat.
Tadi itu Bang Juma, tadi si John itu konfirmasi, mengaku dia bahwa Yesus bekerja sama dengan iblis untuk apa, perencanaan bunuh diri. Ingat nggak? Ya. Si John tadi ngakunya gitu, heran. Assalamualaikum, abangku yang ganteng, masya Allah. Waalaikumsalam. Tahu aja saya di mana ini, dikejar-kejar sama Bang Sondi. Enggak, aku kadang-kadang begini ya. Gimana ya, kita ini nih termasuk muslim yang sangat luar biasa, kita punya kesabaran. Sabar ya. Iya, boleh berbeda, tapi jangan menghujat. Kalau kalian tidak mengenal Juma, jangan kalian framing dia. Ya, dia itu ada di media sosial nih bukan mencari duit. Gak butuh dia duit di sini nih, karena kalian gak kenal dia. Mohon maaf Dinda kalau akhirnya biar terbuka mata mereka itu. Beliau ini gak cari duit di sini. Duit dapat di sini ini malahan untuk, bukan buat dia, dibagi-bagi. Buat ibadah, buat dibagi-bagi. Saya buktinya, saya saksi dapat Saya bagian juga dari dapat. apa yang didapat Saya juga dari dapat Bang Juma. bagian. Nah, Allahu Akbar, masya Allah. ini bukan saya membongkar rahasia ya. Saya bicara apa adanya. Saya dapat bagian dari apa yang didapat Ustadz Akhi Juma di TikTok. Ngerti? Allahu Akbar, masya Allah. Wajar itu orang kasih, cuman bicaranya Iya, gitu, enggak bicara kasar. begini Mas Ugi. Mohon maaf ya. Kami orang muslim yang menjadi apologet ini mohon maaf kami ini bukan pengangguran. Kami di sini cuma hanya untuk berdakwah, bukan mencari donasi. Catat itu. Kalau kalian nggak mau catat berarti kepala kalian di sini semua. Mohon maaf aku kena kasar seperti ini. Kami di sini bukan mencari donasi, kami ini beri dakwah. Para apologet Sedia aja kami ini sih. kami kenal semua. Ini gitu. ada yang nanya nih, berapa Bang Sugi? 2.350.000. Dah. Kalau mau tahu tuh, daripada saya dibilang bohong. Iya, kesal aku tadi itu dibilangnya Juma kalau nggak mau hujat cari makan. Mendidih darahku mendengarkan, ini nggak tahu, kita yang tahu kan. Ya Allah, ibaratnya sama kayak dia, kayak bisa nggak usah jauh-jauh lah. Kita ambil contoh sederhana saja. Para pendeta dia kabur ke Amerika. Sampai di situ dia menghujat. Semakin banyak dia menghujat, semakin banyak dapat donasi. Udah itu aja jawabannya. Kan gitu aja kan. Kalau seandainya tidak menghujat muslim, nggak dapat donasi. Semakin tinggi menghujat, semakin banyak dapat donasi. Itu si taik pudin itu. Coba dia nggak menghujat, nggak ada donasi. Nah jangan disamakan. Kalau kami muslim itu, kalau kalian anggap kami kalau nggak menghujat, nggak cari makan, jangan samakan ya kalian bro. Beda. Kalau saya menghujat, Sama aku kalau saya menghujat, saya sudah ditinggal sama umat Islam. Umat Islam itu Iyalah. nggak suka penghujat. Betul. Iya. Siapa yang mau ngikut sama saya? Aku pikir tadi Aneh. pakai nama Chris Army, aku pikir mau bela Yesus, malah mau hina Yesus. Bingung. Betul, Iya. betul. Suka aneh. Nggak sakit hati Akhi aku Sugi bilang itu, demam maka- ini, flu. Iya, agak flu nih. Anu cuacanya Rio sama Sumbar ini berbeda ini. Saya sekarang lagi di Sumbar ini. Oh, lagi Sumbar. Oh, Iya. nasi padang. Di sini dingin. Iya, jadi ada perubahan itu langsung. Iya. Makanya saya nggak berani ngomong Tapi jujur keras-keras. aja ya. Itu tadi kalau di rumah aku bentak-bentak itu tadi. Untungnya saya lagi di tempat orang nih. Enggak, bukan apa Mas Ugi. Kita ini muslim di Indonesia ini mohon maaf ya. Kita muslim di Indonesia sangat bersabar. Ya, sangat bersabar. Kadang-kadang saudara-saudara kita ini udah terlalu berlebihan menghujatnya. Kalau menghujat itu kalau ada data nggak apa-apa. Ini kalau udah kepepet menghujat. Gak boleh seperti itu, bro. Kami ini 87%, mohon maaf. Tapi kalau kita, ya artinya gimana ya? Tapi sudahlah sampai situ pula batas gininya. Tapi lama-lama kalau udah mau kayak gitu ya nggak baik juga sih sebenarnya. Mendidik juga kita. Itu loh. Lucu, saya kadang geli aja sama teman-teman kita ini. Bukan apa ya, saya kasihan gitu loh.
Kasihan. Kenapa? Kenapa saya kasihan? Karena saya ngerti dalam kehidupan sehari-hari itu kayak mana. Staf saya itu banyak yang dari sebelah. Saya ngerti mereka, orang dari pedalaman, saya paham mereka, saya ngerti. Jadi beda keyakinan itu adalah hal yang wajar. Tapi kalau nyerang pribadi itu nggak bagus, ya. Jangan karena kalah argumen kemudian nyerang pribadi gitu, nggak baik lah. Karena saya itu banyak teman juga yang non muslim, adik angkat, kakak angkat saya, abang saya juga non muslim gitu. Jadi nggak perlu nyerang pribadi, itu nggak bagus. Ditertawakan orang gitu loh. Ya, Anda mewakafkan diri Anda sebagai wakil agama Anda, lihatlah, cerminkanlah sebagai agama Anda gitu yang baik. Kami juga begitu. Kalau ada yang salah, yang saling menasihati. Jangan nyerang pribadi. Kamu nggak makan kalau kamu nggak bawa pembohong. Saya ini orang dewasa loh. Saya bukan anak-anak dimaki-maki kayak gitu. Dan saya ini bukan seorang diri. Saudara saya banyak. Muslim itu bersaudara. Hati-hati. Semua umat muslim di dunia tersakiti dengan bahasamu kayak begitu. Kalau kalian kan tidak, beda sekte, beda juga. Saya baru-baru lihat siapa MYM sama si Sang Debater baru-baru ini 2 hari yang lalu cakar-cakaran, saling meludahi muka. Kami nggak ada seperti itu. Nggak ada kami kayak gitu. Jadi hati-hatilah, jangan nyerang pribadi lah kawan. Yang harusnya trauma itu kami, kalian, bukan kalian yang sok-sokan. Oh, kami takut sama umat Islam itu kejam, rasis. Yang harusnya takut itu kami. Kenapa? Ada jutaan janda yang dibuat oleh ulah yang beragama non-muslim di negara kami ini. Ada jutaan anak menjadi yatim piatu oleh ulah siapa? Oleh mereka yang kemudian di luar ajaran agama Islam. Itu yang perlu Anda tahu. Dan satu hal yang paling menarik, ketika mereka ini mengatakan kami ini akarnya dari Yahudi, tapi belum ada orang Yahudi datang, sekelompok orang Yahudi datang ke Nusantara ini mengajarkan tentang Kristen. Gak ada, ku tengok. Yang ada itu dari barat sana yang datang ini mengajarkan agama kalian. Dan itu melahirkan traumatik yang sangat dalam. Mendengarkan nama kalian, nama keyakinan kalian itu mengingatkan kami kepada penjajah gitu loh. Mendengarkan nama itu kami ingat penjajah-penjajah itu. Asal Anda tahu, disebut agama ini yang kami ingat apa? Baret merah, ya, rambutnya loreng, rambutnya pirang. Itu yang kami ingat. Ketika sebut agama kalian itu yang kami ingat. Begitu juga ketika kami melihat rumah ibadah kalian, yang kami ingat itu adalah penjajah. Saking traumanya kami itu. Tapi kami tetap toleransi, kami tetap menghargai kalian, kami tetap menyayangi kalian. Loh, kok kalian sekarang yang pura-pura kayak ketakutan sama kami? Aneh. Seakan-akan kami ini yang kejam, kalian itu yang tidak kejam. Lucu kalian. Kami yang harusnya takut sama kalian. Takut. Kenapa? Saya nggak bisa mikir gitu loh. Ketika penjajah datang ke Nusantara ini, orang-orang yang berjuang untuk tanah airnya pasti nggak mungkin memeluk agama penjajah, kan gitu. Itu aja dulu. Mau benar agamanya, apalagi kalau udah salah, pasti nggak mau. Nah, sama orang Yahudi, tanah Yudea, Palestina dijajah sama kekaisaran Romawi. Apakah mereka berubah menjadi agama Romawi? Enggak. Mereka mempertahankan keyakinan mereka. Nah, sama kita di sini. Yang jadi masalah itu yang ikut nyebrang ke agamanya penjajah itu yang jadi pertanyaan. Ada apa dengan cinta? Jangan-jangan kan gitu. Jangan-jangan. Kalau kami ini udah pasti. Saya pribadi. Saya ini kakek saya itu terima Petran tiap bulan. Berarti saya ini cucu pahlawan dong. Nah, yang jadi permasalahan ini Anda. Kalau Anda cucu pahlawan, nah ini bahaya ini. Ada yang salah berarti. Intinya gini Dinda, berbeda itu boleh ya, apalagi mempertahankan norma-norma akidah, tetapi jangan dijadikan ini ajang seakan-akan orang mencari nafkah, mencari itu, jangan deh. Jadi hanya sebatas itu aja Dinda. Lanjut, saya mau turun, banyak mau naik.
ya ini bukan apa-apa. Ada kalanya kita boleh sombong jadinya Dinda. Ya, kalau kita nggak sombong orang nggak tahu sama kita. Ada kalanya kita sombong sama kafir kita boleh sombong, boleh. Nah, jadi intinya buat Oten sekali lagi ya, kami jadi apologet di sini bukan orang sembarangan. Kalian catat, saya Dr. Sundawarmanda SMA. Boleh kalian lihat di link saya. Di Instagram saya boleh kalian lihat, di ini saya kalian boleh kalian lihat. Makanya kalau ada Oten yang nyeleng dikit, mohon maaf. Terima aja lah bagian nanti dari hukum. Udah gitu aja, simpel aja kok. Boleh berbeda tapi jangan menghujat. Oke, lanjut. Ada adekku guru Makasih semua. abangku, makasih. Jadi saya turun dan Barakallahu fikum. yang lain. Kalau Mas Ugi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang barusan ngomong itu mantan pimpinan DPRD Riau. Jangan sembarangan ya. Itu yang bicara Pak Sondi itu. 2 periode lagi. 2 periode mantan DPRD, mantan ketua DPRD Riau. Wira. Selamat malam. Assalamualaikum Wira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada Bang Nanda di bawah tuh kayaknya. Oke, Bang Bil, saya tunggu Bang Bil ya, gantian Bang Bil. Biar aku turun. Aku udah malam. Aku pengangguran harus istirahat. Bang Zuma, saya turun duluan ya. Ya, makasih akhi, makasih Bang. Barakallahu fikum. Ya, semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Bang Bang Abi. Ya. Sehat selalu di sono Bang. Assalamualaikum. Salam. Ini ada Nabi Kim naik. Anak ABG. Jadi kepengen malu. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah, masya Allah. Belum tahu. Masih ada kah, Det? Masih ada kah? Kalau sudah nggak ada, kita istirahat. Ada Nela Cancer tapi nggak kelihatan di Komal ini. Bang Wira, assalamualaikum. Di kota mana, Bang? Waalaikumsalam, di Banda Aceh, Bang. Oh, Banda Aceh. Ya, masya Allah. Kalau Bang Imanes di mana, Bang? Di rumah nih, udah malam. Ada di peta. ada. Alhamdulillah. Oh, ada. Masih sudah tercatat di peta. 2 hari yang lalu belum ada. Payah. Allahu Akbar. Wah, ini ada Rabi datang nih. Aduh, maaf. Ada saya ternyata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Guru saya muncul di sini. Ah, guru apa? Guru kungfu. Oten pada kemana ya? Kok susah banget cari Oten sekarang? Pada tiarap. Dinda, saya boleh dapatkan ini enggak? Bible bahasa Ibrani. Bisa enggak? Gimana? Gimana Ustaz maksudnya? Online dah. Ya, kitabnya. Kalau yang online itu susah ku baca. Oh, boleh. Hard copy. Kitabnya. Iya, hard copy-nya. Kitabnya. Iya, saya kan sekarang udah bisa baca Ibrani kan gitu. Jadi harus ada kitabnya. Mantap. Siapa dulu dong gurunya? Gua mana ada guru. Luar biasa. Debatan Muslim semakin hari semakin meningkat. Debatan Oten semakin hari semakin merosot nih, gimana sih? Iya, udah bisa baca tapi belum bisa ngertikan gitu. Iya. Yang kemarin Syahadat gimana kelanjutannya? Kemarin itu naik Komal saya, cuma waktu itu saya belum waktu kemarin itu mau naik ke saya, cuma pas saya mau off. Nah, itu saya
belum, nanti saya ini udah berteman kok, nanti saya coba follow up. Soalnya beliau di Kalimantan, makanya saya tanya Kalimantan ada mualaf center apa enggak gitu. Udah sadat. Alhamdulillah ya. Nanti saya follow up. Udah saya follow. Masya Allah, alhamdulillah. Ya ditanya artinya di daratnya udah ya terkait dokumennya kan ya, sama saksi di sana siapa kan barangkali lewat aja gitu bang. Ya khawatirnya harus ada bimbingan sih. Kadang kita lepas aja setelah orang syahadat, nggak ada bimbingan, akhirnya lepas gitu. Di apa namanya itu, tanpa pantauan, kasihan. Dinda di Gramedia itu ada nggak dijual ya? Nggak ada. Yang apa Ustaz? Nggak ada. Ada Ustaz, saya punya kenalan. Saya kemarin punya kenalan, jangan bukan di Gramedia Ustaz. Jadi? Bukan, kalau itu nggak ada. Saya aja kan dikasih Bunda Jusi Dewi yang Alkitab bahasa Ibrani itu, yang dari Amerika itu. Saya punya kenalan. Nah, punya kenalan orang Surabaya, dia khusus menjual buku-buku Hebrew, Ibrani. Ya, literasi Yahudi itu komplit di sana, mau yang kayak gimana aja ada. Nanti saya kasih nomornya Ustaz. Oke, siap. Mau tanah. Thank you. Ya. Siap Ustaz. Nah, Oten tambah kelabakan nih. Ustaz Juma udah bisa Ibrani ya. Ikra satu. Udah bisa Ustaz Juma. Ikra satu, akhi. Ngerti kan? Ikra satu Iya. mah lebih lah. Lebih sedikit lah. Sama. Nah itu kalau nggak diulang-ulang itu hilang nanti. Makanya mau sekali beli buku gitu. Nah sama Ustaz. Ya siap Ustaz. Tahu mau kalau- pesan di saya? Cie. Boleh. Kenapa? Makanya aku tanya tadi. Siap, barangkali Tapi ada yang bonusnya. ngikutnya yang sederhana, Cie. jangan terlalu greeting. Oh enggak. Yang ngikutnya yang standar jadi aja. gini, Ustaz. Ya yang standar aja. Jadi kadang kalau di Separia itu kalau kita buka pertama kali Ustaji, itu ada, kalau di dalam Islam ini seperti ada apanya ya, madnya gitu ya. Nah itu kalau kita buka Separia, di Separia itu ada pilihannya tuh. Ada yang ada madnya, ada yang cuma nikut. Nah kalau yang ada madnya gitu kayak gitu ya, mad tobi'i, mad apa gitu, itu memang agak kadang kita kagok ini apa sih gitu. Kadang ketuker antara sere dan khirik, suruk itu ketuker, hola malai ketuker. Nah, tapi di Separia ada pilihannya itu. Nah, kalau yang saya punya itu yang dari Bunda Josi, yang dari Amerika itu yang ada madnya. Jadi agak kagok kita bacanya, apalagi jarang baca. Kalau Hebrew itu sama Ustaji, seperti Al-Qur'an. Kalau kita jarang baca Al-Quran, kita baca itu kagok loh. Nah Hebrew juga sama. Kalau kita jarang, meskipun kita sudah bisa baca, tapi jarang baca, itu pasti kagok. Gitu. Iya. Ya itu nanti coba dikabarin, Dek, kalau ada dah. Siap, nanti saya japri Ustaji. Oke, 86. Mantap sekali. Langsung bungkus. Saya pilih yang. Ya, langsung bungkus. Tahu jadi aja pokoknya. Amin. Gak ada lagi ya teman dari sebelang ya? Nggak ada berarti Arab bang. Susah oten ini. Susah Berarti sekarang cari semua. oten. Saya kalau masuk ke ruang mereka diblokir. Ustadz Juma juga diblokir ya? Ustadz Iya. Itu udah pasti itu diblokir. Yang kemarin diturunin sama siapa? Billy itu. Oten gitu. Kalau kita kan cari oten ya. Kalau oten itu justru cari apa ya? Kita dinaikin, kita kirim permintaan malah diblokir. Sama Torosoki saya diblokir, sama Mikana diblokir. Terus masuk ke siapa gitu. Kadang di komen ada Bang Nandar masuk sini, masuk sana. Boro-boro masuk diblokir. Ngapain satu gitu?
Lagi flu. Jadi kerodongan. Ya Syekh. Syekh Sarungan. Syekh dari mana itu Syekh? Orang pakai sarung nih loh, pakai sarung. Sorban ya. Mantap Ustaz. Bukan sorban, sarung. Sorban itu. Aduh. Sarung. Sarung. Di belah sorban lagi. Lanjut. Ustaz Sugi kemana aja nih? Jarang lihat saya. Ini lagi di Sumatera Barat nih. Oh jadi berangkat tadi pagi? Iya. Iya tadi pagi berangkat. Sama Oji? Sama Fauzi? Pakai ini aja lah biar nggak dikira pakai sorban. Sama Fauzi? Iya sama Bang Fauzi. Kalau Ustaz Sugi, kalau dari Jakarta ke Riau itu berapa jam? 2 jam. Kayak Yesus 3 hari 3 malam. Sebentar, Anon. Ada Otto mau naik Bang. Siapa tuh Anon? Lama banget ya. Iya. Saya pernah 4 hari 4 malam ke Rumbai. Oh, kok bisa lama gitu? Orang bawanya truk, bawa 32 ton besi. Waduh. Bikin stadion Rumbai Oh iya. Tahun 2000 udah lama sih. Jadi kalau macet-macet di jalan di Jakarta macet, alah pulang kampung mudik itu macet, alah itu mah cemen. Gue pernah 4 hari 4 malam di jalanan kan gitu. Tuh kayaknya ada yang mau naik tuh, saya turun aja ya. Terima kasih dulu sementara. Saya mohon doanya teman-teman ya, karena kondisi saya ini kurang ini ya. Besok saya harus menjalani perawatan lagi ya. Jadi amin. Mohon Ya, Pak selalu Ustaz Istirahat atas Bang, semuanya. doa kami menyertai sehat selalu Bang ya. Amin. Ya, oke. Dimudahkan urusannya ya Allah untuk saudaraku ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelum motor naik akun Lazi. Bang Didi. Ya Bang. Aku mau tanya nih teman-teman. Oke. Si Noni itu sudah mualaf ya? Soalnya aku pernah tanya, Noni sudah mualaf, hanya Allah yang tahu katanya gitu. Noni tahu nggak Noni? Tahu. Enggak. Mualaf ya? Enggak jadi ya? Oh enggak ya. Oke. Ya, ada akun Lazi nih, Kristen kayak ini. Kristen gue Bang. Oh iya. Tadi mau ngajak diskusi ya, silakan Bang. Udah, aku cuma ini aja sih mau tanya yang masalah penjajahan itu gimana sih ceritanya? Penjajahan apa itu? Nah, tadi kan ngebahas penjajahan. Katanya agama penjajahan atau segala macam kan. Ya mungkin aku mau dengar lagi, tadi nggak nyimak banyak soalnya. Ya apa yang mau ditanyain? Apa mau jawab nih? Iya. Ceritain aja. Mengenai penjajahan. Oke. Mengenai penjajahan itu kan diperintah di dalam Bible. Coba dilihat di dalam Ulangan 20 ayat 10 sampai ayat 15. Apabila engkau mendekati kota untuk mana ya? Coba diulangan, dibacakan tolong. Ada yang mau bacakan? Ulangan 20. Berapa? Ulangan 20 ayat 10 sampai 15. Coba dibaca. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk Ulangan 20 ayat 10 sampai 16 itu. Yang bilang Calvin siapa sih? Calvin, cek akun deh. Aku karyawan biasa kok, bukan Calvin. Oke, 20-10 ya. Mana yang tadi kok hilang? Oke, 20-10. Akun asli. Oh. Aku bacain ini. Dengar suara saya kan? Dengar. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Itu sampai 15 tadi ya. Terus. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan
dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhan Allahmu menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Hanya perempuan, anak-anak, hewan, dan segala yang ada di kota itu, yakni seluruh jarahan itu, boleh kau rampas bagimu sendiri. Dan jarahan yang dari musuhmu ini, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, boleh kau pergunakan. Demikianlah harus kau lakukan terhadap segala kota yang sangat jauh letaknya dari tempatmu, yang tidak termasuk kota-kota bangsa-bangsa di sini. Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernapas, melainkan kau tumpas sama sekali, yakni orang Het, orang Amora, orang Kanaan. Udah, cukup, Dad. Oke, siap. Jadi jelas ayat itu kan ada perintah untuk menjajah. Tawarkan perdamaian. Kalau damai jadi budak, enggak damai mampus. Nah, jelas toh ayatnya toh? Oke. Gimana itu? Boleh nih nanggapin nih? Boleh lah. Silakan. Tapi jangan dikat ya. Kalau sejarah ya di masa itu sih menurut aku sah-sah aja kan, masih hukum Taurat ataupun segala macam jenisnya. Toh secara praktek Kristen menjalankan yang mana sih? Gitu. Ya, kalau Anda bertanya Kristen jalankan yang mana, faktanya mayoritas penjajah Kristen kan? Berarti yang jalan Kristen itu. Oke, kita balik ke penjajahan nih. Di masa sekarang itu masih ada penjajahan nggak? Ya, karena sudah diusir sama umat Islam, makanya nggak ada penjajahan lagi di Indonesia ini. Masih ada penjajahan di dunia ini. Ada. Ya kasih contoh lah kalau memang ada. Kan gitu. Kasih Palestina contoh. itu. Palestina. Terus kalau ini dunia atau lokal aja nih kita bicaranya. Ya udah di lokal Indo aja lah, biar nggak jauh-jauh kan. Karena penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan. Terus? Ya itu kan di Undang-Undang Dasar 45 pembukaan kan ada tuh. Ya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Ya, sekarang bagaimana penjajahan itu sesuai apa? Akan sesuai dengan pri kemanusiaan, damai jadi budak, kerja rodi, kalau nggak damai dibantai. Gimana sesuai dengan pri kemanusiaan? Kan nggak mungkin. Nah, kita kan cari contoh simpelnya aja di Indonesia gimana gitu. Ya karena ada umat Islam, makanya nggak ada penjajahan lagi di sini. Diusir semua penjajah itu sama umat Islam itu. Nah, ya kalau mungkin di zaman penjajahan perang mungkin iya mungkin ya. Tapi maksudnya secara normalnya sekarang gimana gitu? Apakah masih berjalan masa penjajahan? Ada nggak? Enggak. Nah, itu sih yang aku tekanin aja sih. Ya, ini bagian Akhi Juma ini yang mengungkit soal penjajahan. Silakan Akhi Juma. Masuk saya suruh tanggung jawab. Lanjut. Gini, cuma memang aku Kristen. Cuma kita kan di luar konsep agama juga sih. Aku ngomongnya ya kemanusiaan sekarang gimana sih gitu. Biar Akhi Juma itu. Silakan. Itu Akhi Juma yang bawa di luar konsep ngebahas ketuhanan Yesus lah, itu udah terlalu ini sih. Di luar itu aja sih. Monggo Akhi Juma. Iya, jadi bahasnya penjajahan apa ini? Penjajahan moral, penjajahan iman, penjajahan akal sehat atau apa? Ya terserah mau penjajahan. Kan kita carinya yang simpel aja di lokalan Indonesia aja sih.
nggak terlalu jauh-jauh karena berat kalau ngomongin di luar ya. Masih dalam tataran penjajahan gitu maksudnya. Ya, intinya gini loh, dia ini nggak terima Kristen dikatakan ajaran penjajah itu tadi. Enggak itu. juga. Aku kalau memang itu ada ayatnya di ulangan tadi kan dibahasnya di ulangan. Ya sah-sah aja selama itu masih sejarahnya ada yang monggo kan, cuma kita secara praktikumnya sekarang gimana gitu kan, di Indonesia gimana, masih ada penjajahan atau apakah ada penjajahan yang lain, penjajahan moral atau kemiskinan apa segala macam. Ya yang simpelnya aja sih, yang sekarang aja yang gue mau pengen tahu apakah di Indonesia ini masih kayak nggak ada keadilan atau apa kan gitu. Terserah loh. So kalau berat-berat ke luar negeri ya aku sih nggak terlalu ini nggak terlalu baca berita juga. Nah kalau mau bahas politik, kita ini masih dijajah nggak sama politik, sama pemerintah gitu kan. Kok pemerintah menjajah? Ini ada email mau naik ini, cewek dari Kristen dia. Iya, biar ditanggapi Aki Juma dulu tuh, silakan Aki. Boleh, Pak Imanis atau siapa ini saya turunkan? Siapa aku turun, aku turun nggak apa-apa. Nah kita relax aja, nggak usah terlalu. Iya, santai. Si email kirim permintaan email ya, saya kasih naik email. Silakan lanjut. Oke. Jadi yang terjadi sebenarnya yang perlu kita bahas sebagai anak bangsa gitu ya. Saya rasa mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan ini aja. Nah, karena komal kita ini pembahasannya itu agama, maka ya kita bahas tentang agama aja. Yang terjadi sekarang itu adalah penjajahan iblis terhadap anak keturunan Adam kayak gitu. Karena ada perintahnya di dalam Keluaran 23 nomor 7 itu ya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Standby dulu email ya. Standby dulu sebentar. Oke, lanjut Bang Zuma. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang tidak benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Benar. Nah sekarang perintahnya kita itu nggak boleh kemudian mendekati perkara-perkara dusta gitu. Kemudian di Amsal 19 nomor 9, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Begitu juga di dalam Mazmur 5 nomor 6, engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Artinya kita ini sebagai anak keturunan Adam itu selalu dijajah oleh iblis. Bagaimana kemudian akal kita ini tidak difungsikan, hati kita ini dimatikan. Itulah iblis. Selalu mengajak kita kemudian untuk jauh daripada Tuhan pencipta langit dan bumi. Dengan cara apa? Dengan cara memperlihatkan sesuatu yang buruk itu menjadi baik. Sesuatu yang baik dari Tuhan itu seakan-akan buruk, kan gitu. Nah itu yang harus kita sadari tuh. Kalau penjajahan di atas muka bumi ini enggak, dalam arti kata peperangan itu sudah dinubuatkan, memang peperangan itu akan selalu terjadi. Pertumpahan darah itu akan selalu terjadi. Tidak ada yang mengatakan bahwa hari ini peperangan itu sudah selesai, tidak akan ada lagi peperangan. Bukan begitu. Makanya Al-Quranul Karim itu datang mengajarkan tentang peperangan. Karena peperangan itu akan selalu bergulir dalam kehidupan umat manusia. Benar, sangat betul itu. Memang ada tertulis di kitab juga sebelum kedatangannya kedua kali memang peperangan dan bencana alam itu nggak akan selesai. Nah itu dia. Nah kalau berbicara mengenai kedatangan kedua kali, ada hal yang menggelitik bagi saya gitu. Karena kenapa?
Yesus itu sudah beberapa kali datang. Bahkan banyak yang mengaku murtad karena didatangi oleh Yesus. Jadi kalau dikatakan kedatangan yang kedua kalinya itu nanti di akhir zaman, itu bukan kedatangan kedua kayaknya. Kedatangan yang kesekian juta kali gitu. Karena terkadang ada orang yang mengaku lagi sholat tahajud, Yesus datang. Orang lagi berjalan, lihat awan mirip seperti manusia, katakan Yesus. Banyak yang kayak gitu-gitu. Jadi kalau saudara mengatakan kedatangan yang kedua, saya rasa itu keliru. Karena kedatangan keduanya itu kalau menurut Islam itu kan nanti di akhir zaman. Tapi ada juga banyak orang mengaku sudah kedatangan. Aku melihat Yesus datang dalam mimpiku, dalam tidurku, dan berulang-ulang gitu. Ya. Nah inilah makanya aku bilang tadi, kebohongan itu harus kita jauhkan. Mazmur 5 nomor 6, engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu, kan gitu. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Nah, sekarang yang mengaku ketemu Yesus itu apakah betul itu Yesus? Kan kedatangan yang keduanya nanti. Mungkin lanjut di email aja deh. Email kayaknya mau nanya juga sih. Nggak tahu. Ya, email. Selamat malam jelang pagi. Silakan lanjut email. Selamat Ya, halo semua. Halo cantik. Ya, halo. Iya, ide Kok email. aku deg-degan ya? Kok bisa ya? Silakan cantik. Email. Gini ya. Ini tentang pembahasan tentang agama kan? Iya. Betul. Iya, tentang agama gini. Kalau aku sih emang nggak pernah tahu tentang agama. Cuman apa yang aku rasakan baru aku bisa bicarakan. Ya, apa yang Anda rasakan? Apa yang aku rasakan, apa yang aku alami, itu baru aku ceritakan. Jadi gini, kalau orang bahas tentang agama ini nggak bagus, agama itu nggak bagus. Semua agama itu mengajarkan bagus, nggak ada mengajarkan nggak bagus. Agama itu pilihan, Kak. Yang penting tuh hati. Sekarang saya tanya gini aja lah. Jika orang bilang kalau Islam tuh Yesus itu bukan Tuhan, itu nabi, sama kayak nabi-nabi lainnya. Sekarang saya tanya satu saja. Nah, diem toh. Aku tanya satu aja. Yesus matinya karena apa? Dan maaf nih ya, orang Islam, maaf banget. Aku juga nggak tahu juga. Tanya, Muhammad nabinya karena apa? Matinya karena apa? Dah gitu aja. Kalau Nabi Muhammad, iya silakan Akhi, silakan. Oke, ini untuk Yesus ya. Di dalam Mazmur 63 ayat 9, kalau nggak salah coba saya cek dulu ya. Yesus itu direncanakan mati minum racun. Minum racun? Ya. Mazmur 63 ayat 9 apa ya? Bentar ya. Mazmur 63. Bentar, saya agak lupa ayatnya nih. Mazmur 63 ayat 9. Oh bukan, Mazmur 69. Bentar ya. Oke. 63 ayat 69 ayat 3. Itu kebalik-balik ya. Bentar. Ada yang ingat enggak itu? Akan diberi racun dan anggur asam. Bentar, saya carikan anggur ini asam. Yeremia 9. Bukan lagi di Mazmur. Bukan ya? Saya ingat anggur. Kalau Yeremia 23 bukan juga? Bukan di Mazmur itu. Anggur asam. Cuman benar, Mazmur 69 ayat 21. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus maka
mereka memberi aku minum anggur asam. Nah ini Yohanes 19 nomor 30. silakan Ahi. Ya. Jadi kalau saya melihat saudara-saudara ya, Yesus itu sebenarnya matinya itu bukan mati di salib. Yesus itu mati karena minum racun gitu. Seperti tadi Mazmur berapa? 63 ya? 69 ayat 21. 69. Ya, ayat 21. Nomor 21. Nah, kalau kita lihat apakah benar-benar ini tergenapi, kan itu. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Nah, Yohanes 19 nomor 30, sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu dia pun mati. Berarti Yesus itu mati karena diracun. Diracun. Oke, diracun. Kenapa kok Yesus itu disalib, terus dia kehausan baru dikasih racun? Kenapa Yesus mau disalib? Karena apa kok mau disalib? Ya karena dia dianggap terkutuk. Terkutuk karena apa? Gini ya, gini. Nah, aku kenalkan diri aku sendiri dulu aja lah. Aku tuh dari Bentar Mbak, Anda mengatakan Yesus mau disalib itu ayat mana? Enggak, gini loh, dengerin dulu dong. Aku kan bilang, aku bukan pembaca Al-Quran, pembaca Alkitab, enggak. Aku hidup di dunia ini, apa yang aku alami, apa yang aku rasakan. Gitu loh. Jadi gini, aku dari keluarga Islam, nenek aku tuh Islam. Islam sakit, bertahun-tahun sakit, akhirnya dibawa ke gereja, didoakan orang gereja, akhirnya sembuh dari sakitnya. Semua satu keluarga itu akhirnya masuk Kristen. Diam dulu. Nah, habis gitu gini. Yang kedua. Terus saya udah selesai dalam kehidupan itu, aku tuh dari kecil tuh masuk Kristen kan, Kristen ke gereja kayak gitu tuh. Nah, otomatis dari aku menikah itu mualaf. Aku nggak tahu tentang agama Islam mualaf. Bentar Mbak, bentar. Anda tadi mengatakan bahwa pendeta keluarga Anda sakit, disembuhkan lalu murtad kan begitu. Anda tahu nggak, orang yang menyembuhkan atas nama Yesus itu akan diusir oleh Yesus. Anda tahu nggak? Sekarang gini ya. Bentar, jawab dulu. Anda tahu tidak, orang yang melakukan penyembuhan atas nama Yesus akan diusir oleh Yesus. Anda tahu enggak? Nggak tahu, karena nggak ada yang itu. Ya, Anda ada Bible di situ? Enggak. Aduh. Anda catat aja, Catat ya. Di dalam Matius 7 ayat 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan penyembuhan demi namamu? Pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka. Mereka siapa? Mereka orang yang melakukan penyembuhan atas nama Yesus, melakukan mukjizat atas nama Yesus. Apa kata Yesus? Pada hari ini aku akan berterus terang, aku tidak mengenalmu. Nyahlah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Menurut Anda yang diusir siapa? Siapa? Nah, itu ayat 22 itu siapa? Kristen. Oh, orang Kristen diusir. Nah, itu ayatnya jelas. Nah, itu kan ayat, kata-kata. Sekarang gini. Nah, jadi Anda beragama ini berdasar apa? Aku beragama itu berdasarkan apa yang aku rasakan, apa yang aku lihat, mujizat apa yang aku rasakan. Udah. Oke. Anda ingat, Mbak, di dalam Matius 24 ayat 24, nabi-nabi palsu itu mampu melakukan mukjizat. Bahkan mukjizat itu dapat menyesatkan orang yang beriman. Tuh, Matius 24 ayat 24. Jadi
Anda kalau beragama hanya berdasarkan apa yang Anda rasakan, dibuang aja Bible, nggak ada gunanya. Setahu saya orang beragama itu berdasarkan kitab suci. Entah apa gunanya kitab suci kalau beragamanya berdasarkan apa yang dirasa. Ya iyalah. Kalau menurut kitab suci membaca seperti ini tapi tidak pernah bisa melakukan apa yang ada di kitab suci, itu apa Kak namanya? Itu namanya munafik. Makanya di dalam Matius, bentar saya jawab dulu pakai ayat, ini sugi kristologi Bible berjalan. Ya, di dalam Matius 23 ayat 2 dan seterusnya. Ini seperti yang Anda tanyakan itu. Yesus berpesan kepada murid-muridnya, pergilah kamu kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang telah menduduki kursi Musa. Ikuti semua yang dia ajarkan, tetapi jangan ikuti yang mereka kerjakan, karena mereka hanya membaca mengajarkan saja, tetapi mereka tidak melakukan. Nah, orang yang mengajarkan hukum Taurat tetapi tidak menjalankan saja tidak bisa masuk surga. Bagaimana pula dengan Kristen yang terang-terangan menolak hukum Taurat, seperti yang diajarkan Yesus di dalam Efesus 2 ayat 15. Dengan matinya Yesus di tiang salib untuk melenyapkan hukum Taurat dan segala ketetapannya. Coba, lebih baik mana ini kehidupan orang Farisi dan Kristen? Kristen lebih buruk ternyata. Orang Farisi masih mengajarkan Taurat, Kristen menolak hukum Taurat dengan alasan Yesus mati di tiang salib. Silakan. Oh gitu ya. Nah, sekarang gini, kesaksian aja ya. Kesaksian. Kesaksian ini nggak bisa dijadikan dasar, Mbak. Nah, makanya itu, karena kesaksian ini saya percaya. Kalau tanpa kesaksian tidak akan saya percaya. Oke. Anda bawa kesaksian, saya bawa kesaksian, Ustadz Nandar bisa bawa kesaksian nanti. 2014 saya mimpi ketemu Yesus. Ya. Aku juga. Ya, saya dibawa ke bukit. Lalu saya ditunjukkan bumi sebelah timur itu meledak. Ya kayak kiamat gitu, kayak likuifaksi gitu kan. Lalu kata orang yang ngaku Yesus itu, ikutlah aku, akulah jalan kebenaran dan hidup. Orang tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, akulah Tuhan. Jawab saya, nyah kau iblis, sebab Tuhan tidak mungkin nampak, kabur dia. Ini kesaksian saya. Silakan Ustaz Nandar. Lanjut. Oke. Oh iya, kalau masalah mimpi, Mbak, aku tuh 3 kali loh ditemui Yesus. Tetapi Tuhan masih melawat serta menyertai. Bukan mimpi ya, Pak. Ini bukan mimpi ya. Real ini aja. Real. Bukan mimpi. Ya, gini, ceritanya begini. Nah, ceritanya itu gini. Ayah saya itu habis kecelakaan. Habis kecelakaan nih ya kan. Mau mati. Udah gagal otak, tulangnya udah patah, mau meninggal. Nah, setelah pulang dari rumah sakit, Kak. Keluar dari rumah sakit pakai kursi roda. Terus di setiap 1 tahun sekali itu kan di jemaat Kristen itu ada festival puasa Allah, berdoa buat penyembuhan orang sakit, kayak gitu kan. Kalau di sini ada yang Kristen pasti tahulah setiap setahun sekali ada KKR. Nah, benar. Nah, di situ kan. Saya tahu itu. Nah, tahu kan. Nah, setelah itu hari kan 3 hari. Hari pertama itu biasa. Hari kedua biasa. Hari ketiga itu bertengkar. Satu keluarga itu bertengkar. Siapa yang mau datang ke sana? Akhirnya saya sendiri sama ayah saya sendiri yang ke sana. Nah, di situ kayaknya tuh berdoa itu aneh, nggak kayak seperti biasa hari kemarin. Nah, pas terakhir didoakan hari ketiga itu, ayah saya itu bisa jalan sampai sekarang dan di kakinya itu kayak ada pen gitu loh. Itu nggak ada sampai sekarang, berapa puluh tahun nggak ada. Seharusnya itu jangka 5 tahun, 10 tahun itu diambil pennya. Sekarang tuh nggak ada. Itu yang kesaksian pertama. Yang kedua itu waktu aku masuk Islam, masuk Islam ikutin suami. Dan setelah itu aku punya usaha. Usaha saya tuh hancur mulai dari
kebakaran ataupun mobil yang hilang hancur. Terus saya tuh nggak punya apa-apa lagi, sampai aku jualan di pinggir jalan, tidur di pinggir jalan, Kak. Nah di situ tuh aku ngimpi tuh ada gedung besar, gedung Katanya besar. nggak mimpi tadi, ini larinya ke mimpi juga akhirnya. Yo, itu kan yang kedua. Ini dari dengerin curhatnya Mbak Imel ini. Dongengnya cerita ini jadinya. Dongeng ya. Oke, nggak apa. Didongengin kita malam-malam Bang Nandar, Ustadz Sugi sama Bang Zuma. Enggak, aku mau tanya, ya kan? Aku mau tanya. 89 yang nonton didongengin. Silakan tanya. Aku mau tanya, aku menghargai Islam. Iya, silakan tanya, Mbak. Menghargai agama pun aku aku memahami, menghargai. Cuman gini aja. Cuman gini aja. Kalau emang tujuannya satu sama, agama itu pilihan, ngapain kan dijelek-jelekan, kamu menyembah salah, kamu kayak gitu salah. Kalau dalam arti saya ini ya Kak, Nah, Kristen bukan agama kok, Mbak. ya nggak apa-apa lah atau apa Bentar, gitu. sebenarnya yang menyalahkan itu bukan umat Islam loh. Iya, Umat Islam itu hanya meluruskan, karena tidak ada fakta satu ayat pun di dalam Bible itu Yesus berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Ingat, di dalam, bentar Mbak, di dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan menduduki kerajaan surga, melainkan mereka yang menuruti kehendak Bapakku di surga. Saya tanya seluruh orang Kristen, kamu menyembah Yesus atas perintah siapa? Nggak ada yang jawab. Ya, padahal di dalam Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Kamu sekarang nyembah Yesus atas perintah siapa? tidak ada perintah siapa-siapa. Berarti berdasarkan pengertian sendiri. Nah, itu. Iya. Sekarang gini, kalau berarti, di dalam kalau berarti, berdoa tuh kayak bentar gini. Bentar Mbak. Berarti Anda melanggar ayat Anda sendiri. Di Amsal 3 ayat 5, ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Jelas toh? Berarti Anda menyembah Yesus hanya berdasarkan pengertian sendiri, bukan berdasarkan apa yang tertulis, begitu? Saya nggak menyembah Yesus. Aku tahu Yesus itu Nabi Isa. Nah, yang kamu sembah siapa? Tuhan dalam arti Tuhan tuh dalam artianku tuh gini. Tuhan Raja segala raja yang ada sendiri di lagi dunia. kan? Pengertian sendiri lagi kan? Padahal dilarang pakai pengertian sendiri loh. Tapi kan hidup-hidup saya belum tahu surga, belum tahu neraka. Hidup-hidup saya. Iya, saya hanya mengingatkan kepada Anda, dalam kitab Anda dilarang berdasarkan pengertian sendiri. Anda masih pakai pengertian sendiri, gimana sih? Ya pengertianku memang saya tuh kalau nyebut Allah Bapa, Tuhan, Raja dari segala raja yang ada di bumi, apa salahnya? Mana? Aku selalu bilang ya Tuhan. Ya Allah, salah lah. Anda menyembah orang yang tidak pernah mengaku Tuhan. Gitu loh. Iya salah kamu. Yesus sendiri berkata begini di dalam Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah Tuhan yang tidak kamu kenal. Kata Yesus, kami menyembah yang kami kenal. Yesus ini punya Tuhan, dia menyembah Tuhan. Kok Anda sembah? Coba mikir. Ayo mikir. Saya nyembah. Perasaan saya tidak menyembah. Jadi yang kamu sembah siapa? Allah Bapa. Allah Bapa. Yesus Allah. bukan Tuhan. Tuhan dari segala raja yang ada di bumi. Yesus bukan Tuhan. Yesus Tuhan bukan Tuhan. Bukan. Jadi Yesus apa itu dia? Nabi Isa. Kayak seperti Nabi Muhammad, nabi-nabi lainnya. Nabi dia. Berarti Yesus bukan Tuhan. Bukan. Siapa yang bilang di sini aku ngomong Tuhan Yesus? Tidak kan. Saya cuma ngomong kan. Apa bedanya matinya Yesus sama Muhammad.
Dan katanya tadi diracun, ya kan? Terus aku juga lahirnya Yesus sama Nabi Muhammad kayak gimana? Anda Kristen apa, Mbak? Saya Protestan aja sih. Lah Protestan kok nggak nuhankan Yesus, Anda dikaploki orang ke Protestan nanti loh. Iya no, ya Allah. Loh. Kecuali Anda ngaku saksi Yehova atau Kristen Unitarian, saya percaya kalau Anda tidak menuhankan Yesus. Tapi kalau ngaku Protestan, Anda berbohong kalau Yesus bukan Tuhan. Saya ini sugi kristologi, gelut dengan Kristen dari tahun 2009, jadi nggak bisa ditipu-tipu. Ngerti? Ngerti bang, tapi baru masuk TikTok ini, terus pembahasan agama juga, kok kayaknya seru juga. Nah, monggo Wahid Juma. Memang seru, belajar agama itu seru. Lebih seru lagi. Banget. Kenapa? Karena perbedaannya setiap gini loh. Kamu tuh tak kasih tahu, kamu tuh harus nuruto, kamu tuh kitab suci nuruto. Tapi kamu harus, kalau kamu baca, kamu nurut, hati kamu juga ikutin. Jangan kamu nurutin kata-katanya, tapi hati kamu tidak nurutin kitab sucimu. Buat apa juga? Nah, Yehezkiel 13 nomor 8, sebab itu beginilah firman Tuhan. Oleh karena kamu mengatakan kata-kata dusta dan melihat perkara-perkara bohong, maka aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan. Senada dengan Amsal tadi itu. Amsal 3 ayat 5. Mbak merasa enggak, kenapa ini orang Islam kok banyak hafal Bible daripada orang Kristen sendiri ya? Kenapa bisa gitu, Mbak? Karena gini. Karena perbedaannya cuman gini. Kalau di Kristen itu sih, kalau aku ke ibadah itu yang dibacanya karena musuh terberat Kristen itu kitabnya sendiri. Bukan, karena gini, setahu saya juga kalau aku biasanya baca Alkitab yang jelek-jelek tuh nggak dibaca. Jadi kalau emang ada yang jelek, Mbak? Jujur. Kok masa di kitab suci ada yang jelek? Maksudnya tuh nggak semua harus kata kalau pakai Mbak, namanya kitab suci itu harus terlepas dari kejelekan. Nah ini kok Anda mengakui kitab suci ada yang jelek, ini gimana sih? Maksudnya gini loh, intinya contohnya kayak gini loh. Ada kayak ayat yang mengajarkan kamu harus mengasihi saudaramu seiman kayak gitu. Oh, yang jelek yang seperti apa, Mbak? Ya jelek nggak tahu sih, orang aku juga nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah baca Alkitab. Lah iya kan nanti tadi mengatakan ya kan, ya yang saya ambil itu yang baik-baiknya, yang jelek-jeleknya tidak, yang saya baca itu yang baik-baik, yang jelek-jelek tidak. Berarti Anda mengetahui di Bible Anda, dalam kitab Anda ada yang jelek, ada yang baik. Makanya saya tanya, yang bagus seperti apa? Kasih musuhmu, oke setuju. Yang jelek seperti apa sekarang? Amsal 7:18. Kidung Agung. Hosea. Lanjut akhi, aku nggak tega sama mbak aku. Lanjut. Ya morere iki arek Surabaya. Gini loh. Gak tega aku. Aku kalau nggak tega tuh nggak apa-apa. Mbak Email dengarkan saya bicara sedikit saja. Mbak Email mengatakan Protestan, tapi Mbak Email tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Isu-isu suwi-suwi sampai dikampleng loh, Mbak. Tenanan. Kan juga yang penting ya. Sampai melebui selama Mbak. Keluaran 23 nomor 1, jangan engkau menyebar kabar bohong. Jangan engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Jangan bohong, Udah. Masa ada Katolik nggak percaya Yesus itu Tuhan? Protestan ya, Protestan. Apalagi Protestan. Berdebat sama orang Islam, Tuhan Allah. Ya kan? Kalau berdebat sama orang Kristen, kalau kita menyebut Tuhan adalah raja dari segala raja yang ada di bumi. Kalau nyebut Allah, kita tuh nyebutnya Allah Bapa. Kalau Yesus? Kenapa kok terkadang ada yang ngomong anak Allah? Kayak gitulah. Jadi saya kalau berdebat sama orang Islam, oke lah, Tuhan Allah. Jadi Isa itu nabi saya emang, tapi kalau saya nyebut Tuhan Allah, bagi orang Islam itu Allah Bapa, gitu loh.
Makanya kalau emang materi saya selama masuk mu'alaf Islam dari niat hati kan, hati. Tapi enggak, saya kepanggil lagi. Nah ini tuh maksudnya kamu tuh mualaf sekarang itu apa gimana ini? Dipanggil lagi, dipanggil lagi. Pernah jadi mu'alaf, pernah jadi mu'alaf. Awalnya aku mu'alaf. Tapi Dipanggil sama siapa? Ya mantan suami Dipanggil aku. lagi. Iya dipanggil lagi. Setelah itu aku dipanggil lagi. Siapa yang panggil? Siapa yang panggil? Ya iman aku dong. Oh itu siapa bukan yang dipanggil itu. Bukan Itu bukan nggak dipanggil. dipanggil. Ayo kamu ikut Islam kayak gini. Enggak, iman aku dong. Karena di sana lebih enak, lebih bebas. Enggak, waktu mu'alaf kamu belajar Islam enggak? Tidak. Ah ya benar, murtad lagi. Setelah jadi Nah. Kristen kamu belajar Kristen enggak? Enggak. Iya. Ya udahlah, lanjut. Nah, setelah gini, apa yang aku rasakan jadi mu'alaf atau apa yang aku rasakan di agamaku Kristen, di Islam, itu perbedaannya tuh emang banyak banget perbedaan. Cuman nanti kalau aku ngomong, jelas otomatis nggak akan ada yang terima. Karena emang ajaran itu, agama itu selalu ngajarkan baik, nggak ada yang ngajarkan buruk. Cuman apa yang aku rasakan, gitu loh. Contoh kayak gini aja ya kan, aku yang aku alami. Oke, saya tanggapi. Oke. Ya jelas perbedaannya jauh. Kalau di Islam kita mengedepankan logika dan akal. Kalau di Kristen membuang akal dan logika. Bedanya itu Mbak. Mau contoh? Kita buktikan. Mau? Di dalam kitab Kejadian 1 ayat 3 sampai ayat 5, terang ada di hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik, maka dipisahkan dari gelap. Yang terang dinamakan siang, yang gelap dinamakan malam. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Ya di hari pertama sudah ada terang, tapi mataharinya dibikin pada hari ketiga. Coba dicatat itu, nanti dicek. Kejadian 1 ayat 14 sampai ayat 19. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang untuk memisahkan dari gelap sebagai tanda waktu, bulan, dan masa-masa. Allah menciptakan dua benda yang sangat besar di cakrawala untuk menerangi bumi. Bla 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 bla, itulah hari keempat. Terus di hari pertama itu yang untuk jadi penerang ini apa Mbak? Ayo ini pakai logika loh. Apa ya? Pakai akal. Ayo. Lilin. Ayo. Makanya kalau di Islam itu pakai akal logika, di Kristen dibuang akalnya itu. Karena kalau pakai akal logika akan bertentangan dengan itu tadi. Karena mustahil ada terang tanpa ada benda penerang. Mustahil, itu tidak masuk akal, tidak masuk logika. Itu bertentangan dengan hukum aksi reaksi. Dunia ini tidak bisa terlepas hukum aksi reaksi. Ada sebab, ada akibat. Sebab ada benda penerang, akibatnya ada terang. Itu pasti. Tidak bisa terlepas dari itu. Itu bedanya Mbak. Kita pakai akal. Gitu. Untung Kristen enak toh daripada di Islam, ya kan Mbak? Kalau di Kristen tuh enaknya itu banyak banget juga. Enaknya nggak nyembah Tuhan. Saudara-saudaranya seiman tuh apa ya? Peduli. Mbak. Jangan ngomong begitu. Saya ini tinggal di lingkungan Kristen, mayoritas Kristen. Pada waktu belum ada listrik ya, orang ngecas HP hanya gara-gara beda gereja Mbak, disuruh bayar. Justru ngecas di tempat saya nggak bayar Mbak, makanya mereka berbondong-bondong ke rumah saya. Ini fakta, bukan bohong. Iya betul. Itu sudah. Betul. Ngecas HP aja disuruh bayar gara-gara beda gereja coba. Saya ini hidup di lingkungan Kristen. Maksudnya tuh ngecas HP di gereja, beda gereja gitu, bayar gitu loh. Ini di lingkungan saya kan mayoritas Kristen, tentu gerejanya berbeda-beda. Nah ada orang yang gerejanya itu tidak sama dengan dia, lalu ngecas di tempat dia, disuruh bayar.
Sementara saya dengan mereka beda iman, nggak saya suruh bayar. Nah, kayak gini kan. Kalau gini kan kakak kan bercerita. Nah, sekarang saya bercerita, percaya nggak? Lama lagi ceritanya. Nah, kayak gitu kan. Kan tadi kan bercerita, bayar. Itu contohnya tuh bayar. Nah, sekarang aku mau ngomong juga. Cerita dulu, baru. Iya, cerita dulu. Contohnya gini. Nah, kalau aku waktu kemarin di warung itu, terus kan namanya juga apa sih, idul ada yang motong-motong hewan itu apa? Kurban itu idul adha ya. Nah, itu kan buat semua orang. Buat semua orang Islam atau buat semua umum, memang untuk membagi bagian. Betul. Tapi kenapa aku di sebelahnya masjid pun, ya kan? Aku di sebelah masjid, di depan masjid pun jualan aku. Kok bukan karena minta-minta, enggak. Kau gak dikasih, tapi sedangkan orang yang di luar, pendatang baru yang kerja di toko dikasih. Ayo. Harusnya kan nggak perlu memandang-mandang. Yang penting tuh ini berkat dari Tuhan, Idul Adha aku kasih semua. Nah itu kok bisa kayak gitu ya? Iya, itu karena emang orangnya atau panitianya atau emang tidak diharuskan dikasihkan ke agama ini, nggak usah, yang penting Islam semua. Dibedakan antara muamalah dengan peraturan agama. Itu dibedakan, ya harus dibedakan. Nah, kalau mengenai bagaimana kehidupan bermasyarakat gitu ya, Nabi bersabda, sungguh bukan umatku ketika dia tidur dalam keadaan kenyang tetapi tetangganya dalam keadaan lapar. Ini aturannya seperti itu, ya. Jadi jangan dipandang dari oknum. Tapi kenapa saya tadi ngasih contoh kepada Anda? Karena Anda mengatakan, oh orang Kristen itu baik-baik, saling peduli. Makanya saya tunjukkan, nggak bener. Ngecas HP aja disuruh bayar. Justru saya yang beda agama, nggak saya suruh bayar. Gitu loh. Jadi nggak usah lah mengunggulkan, oh Kristen begini-begini. Saya tahu Mbak, di Kristen itu ada yang baik, ada yang jahat. Di Islam ada yang baik, ada yang jahat. Jadi menilai agama bukan dari kelakuan umatnya, tetapi dari ajarannya. Begitu yang betul. Nah, oke lah ajarannya. Sekarang ini, sholat 5 waktu, ya kan? Saya tanya sholat 5 waktu. Itu niat kamu sholat 5 waktu karena Allah atau takut dosa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, bukan atas dosa. Nggak boleh kita sholat takut dosa, itu nggak boleh. Ya, untuk Allah, karena Tuhan kita Allah, bukan Tuhan kita dosa, itu bukan. Ya, inna sholati, bukan untuk surga. Bukan untuk surga juga. Makanya hanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Satu pertanyaan dari saya, Mbak Email ini masih sama dengan suaminya, masih sama? Tidak, udah cerai. Suami saya nomor HP dong. Suami saya selingkuh sama wanita, makanya itu. Ya masa selingkuh sama laki, gimana sih Mbak? Tukaran nomor HP dong. Mana tahu tahun ini saya bisa kirim daging kurban. Aku kayak membedakan agama, ajaran kayak gini, ajaran kayak gitu. Semua agama tuh ngajarkan kebaikan, nggak ada yang ngajarkan kejelekan. Tujuannya cuman sama. Cuman apa yang kita alami juga di situ Islam, saya Kristen, lingkungan, cara ibadah, cara sholatnya itu kan memang berbeda, kayak gitu loh. Cuman aku aja nggak suka kalau kamu ajaranmu itu jelek kayak gini, nggak ada Kak.
Enggak boleh jelek-jelekin. Nggak ada, Makanya nggak ada kayak gitu. ini Mbak, supaya kita ini terhindar dari prasangka menjelekkan agama, pakai ayat. Kalau sudah pakai ayat masih dikatakan itu menghujat, ya kita berlepas diri. Ayatnya begini loh bunyinya, gitu kan? Itu tidak menjelekkan, gitu. Mau saya kasih contoh gini. Ini terserah kalau Anda bilang menjelekkan atau tidak. Tuhan mau mengadakan adegan adegan seks di tempat umum. Nah, Anda kaget kalau saya kasih tahu. Anda percaya enggak kalau Tuhan di dalam Bible mau mengadakan adegan seks di tempat umum? Catat baik-baik ayatnya. Kalau enggak sesuai, laporkan saya ke polisi. Nggak perlu kayak laporkan. Ini penegasan saya. Ini penegasan saya. Di dalam 2 Samuel, coba catat Mbak. 2 Samuel, catat. 12 ayat 11 sampai 12. Bunyinya begini, saya nggak perlu buka Bible ya. Beginilah firman Tuhan. Bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh orang Israel. Coba baca, catat, nanti dicek Bibelnya benar enggak yang dikatakan sugi kristologi itu. Nah, nanti pembuktiannya apakah benar itu terjadi atau tidak, Anda baca di dalam 2 Samuel 16 ayat 22. Buka itu, dicatat. Kalau perlu tanyakan ke pendetamu nanti. Ini Pak Pendeta, ini Tuhan kok mau mengadakan adegan seks di tempat umum nih, gimana ceritanya nih? Ya, pasti pendetamu menjawab itu hukuman untuk Daud. Karena Daud sudah ngintip cewek mandi di atas sotoh. Itu Anda baca dari 2 Samuel 11. Ya, kemudian Daud itu mengingini istrinya Uria yang namanya Batseba. Nah, akhirnya Uria ini disuruh maju ke medan perang yang sangat berat supaya mati. Nah, di sini Tuhan murka. Daud dihukum dengan cara istrinya diambil lalu dijadikan aktor pemain seks di tempat umum. Begitu. Cek kalau nggak percaya. Kapan suaminya selingkuh, Mbak? Iya, waktu menikah itu masuk Islam ya kan, namanya juga mu'alaf, nggak tahu sholat atau sampai aku pun belajar sendiri di depan belakang rumahku kan di belakangnya masjid kan, nggak bisa sholat ya kan. Kalau waktu adzan gitu aku lari cepet-cepet gitu kan, ngikutin imamnya. Jadi buat apa aku Islam tapi aku nggak tahu ajaran, nggak tahu cara sholat. Lah gimana kamu tahu, belajar aja enggak? Nah, makanya itu siapa yang nyuruh aku masuk? Kau udah nikahin aku, otomatis aku tanggung jawab kamu. Ini suamimu nggak betul itu, suamimu nggak betul. Iya. Jadi suaminya sekarang agamanya apa suaminya? Islam. Malah sekarang Ya Allah ya Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, Bang. Waalaikumsalam. Nah, ini perlu dikenalkan seorang mu'alaf jenius nih. Silakan Bang Vincent. Ini mu'alaf nih, Mbak. Coba silakan Bang Vincent. Asal dari mana, Cek? Surabaya atau Jawa Timur atau Jawa Tengah? Siapa? Aku dah. Iya. Surabaya kayaknya. Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timurnya mana? Jember Utara. Surabaya. Oh, Surabaya sama-sama. Waduh, Mbak, Surabaya. Aku anak Romo, Mbak. Iya. Iya. Ya saya sih sudah berapa lama menjanda, Mbak? Gini, bentar. Mbak Email, perlu Anda ketahui Bang Vincent ini cucunya pendeta
Betani Surabaya. Siapa namanya? Bang Vincent? Eliezer Sucipto, dulu temannya Eliezer Abraham Alex Sucipto. Tanu Saputra. Tuh Cucu ngediriin Betani pendeta Juanda. besar pemilik gereja Betani. Nah, ini Bukan dia. pembantu Ustaz, ya adalah bantu-bantu. Pemiliknya Ya, pendeta iya. Alex Abraham, tapi temenan. Oh gitu. Lanjut. Dulu yang ngebuat cabangnya Juanda itu kakek saya yang ikut. Sampai sekarang om saya jadi diakon di sana. Anaknya nerusin. Ustadz Sugi, ya. Email ini kan Mbak Email tuh pas denger Bang Juma langsung deg-degan nih. Kita kasih Iya. kesempatan Bang. Iya, Kayaknya iya, ada iya. masalahnya, Ada ini. Bukan deg-degan kayak gitu, cuman Ada setrum deg-degan kayaknya, ada gitu loh. setrum deh. Jadi gini C, tak Udah kasih tahu berapa ya. lama menjanda, Mbak? Apa sih? Cuman deg-degannya tuh gini. Iya. Udah berapa lama menjanda? Tuh ditanya udah berapa lama menjanda, Mbak? Iya. Nggak tahu. Deg-degannya tuh gini loh, deg-degannya tuh aku kan Nasrani sendiri di room ini, di live ini kan. Kalian kan Islam semua. Iya, kami nggak galak kok, Mbak. Bukan Kami bukan nggak kalah, galak. Kami bukan masih menang, baik-baik bukan kayak saja. gitu. Bukan Iya. perdebatannya bukan kayak gitu. Kita apa kok? Tadi katanya ngobrol nggak- sama Mbak ini orang masih mati. ada Mbak ini masih ada niatan untuk menikah nggak? Tidak. Kenapa? Tidak. Saya tidak pingin nikah. Kenapa? Santai aja, jalanin hidup itu santai aja. Ya tapi mau. Umurnya berapa sekarang umurnya? Tapi ada Mbak, niat bentar. mau lagi. Umurnya berapa sekarang? Gak usah. Apa Umurnya udah enggak, biasanya orang yang nggak mau nikah lagi ini sudah terlalu tua sehingga udah nggak mikir nikah. Tapi kalau masih Iya. muda pengen nikah dia. Anda tergolong mana? Masih muda, di bawah 35 atau di atas? Kalau di atas 35 biasanya dia udah nggak mau nikah gitu. Anda yang mana ini? Tahun 91. Berarti berapa tuh? 33. Wah, masih muda nih. 32. Cie. Masih muda. Jadi Ya, masih ya, mau nikah? Bener, masih benar, masih muda. Cuman dalam segala hal persoalan hidup atau musibah hidup udah pernah aku alamin juga. Jadi paham aja. Iya, Makanya tapi kalau masih ada debat-debat kayak masih gini ada tuh niatan mau nikah gitu kan? tidak mau dulu lah. Ya tapi masih akan. Iya, nanti nggak tahu. Asik. Tadi katanya kalau bisa, sekarang mau. Iya. Mbak Email. Tak kasih tahu ya. Tak kasih tahu ya. Aduh, kayak mana itu? Sesama orang Tenglang deh ya. Tak kasih tahu ya. Tenglang Surabaya lah. Ya, tak kasih tahu sih. Aku tuh sebenarnya Iya. kasihan sama C Email. Soalnya apa? Soalnya C Email kan udah bersabar di sini kan. Sudah Iya. bersabar di dunia ini. Harusnya kan mendapatkan surga, betul nggak? Kalau surga neraka kita semua Enggak, juga nggak maksudnya tahu kedepannya. Dengan ujian yang diberikan oleh Tuhan, dengan suami yang seperti itu, harusnya C Email kan berhak dong dapat yang lebih di akhiratnya nanti gitu, maksudnya. Tahu nggak maksudku? Oh ya tahu, mualaf. Ya, maksudnya Kalau berharap untuk- katanya mualaf itu orang suci gitu ya. Bukan arahnya ke sana, bukan. Maksudnya gini loh. Cici ini kan dikasih ujian yang luar biasa nih, terutama suaminya digoda sama pelakor ya kan. Cici Iya. diselingkuhin lah, ibaratnya kan gitu. Nah, seharusnya Cici ini kan nanti di akhirat ini kan ibaratnya dapat benefit surga lah kan gitu kan, karena ujiannya besar di sini kan gitu. Tapi Cece tahu nggak, di Biblenya Cece itu kalau pelakor itu lebih dulu masuk surga daripada Cece. Jadi Cece udah bersabar di sini, masuk surga di sana, ketemu sama pelakor. Apa nggak jengkelin, Ce? Karena di Matius 21:31 itu dijelasin sesungguhnya jawab Yesus, anak yang pertama. Sesungguhnya pemungut cukai dan wanita pesundar atau pelacur itu lebih dulu masuk surga dibandingkan engkau. Nah, pas Cece bersabar, waktunya mau masuk surga, loh kok ketemu sama keduluan pelakor. Betul, keduluan pelakor. Bang Vincent, Kesel Bang nggak, Vincent Cek? tadi
Ada agama aja. Itu kan Anaknya ada berapa? anaknya ada satu. Nah sekarang gini ya kan, Oh, satu. suami ikut pelakor, oke lah pelakor. Tapi sekarang setelah tidak menafkahi anaknya tuh ya kan selama beberapa tahun, hancur dia. Ayo, sekarang hancur. Terus mantan suami aku kecelakaan. Terus yang istrinya itu sama cowok lain. Itu kayak mana jadinya? Nah, Malah hidup aku yang lebih malah bersyukurlah. masuk Lebih surganya baik. semakin cepet. masuk surganya semakin cepat itu Semakin yang godain, yang ninggalin suaminya Cece. Pertama, Cece, bayangin Cece. bentar bang. Pertama, Silakan. abang rebut suami Anda. Yang kedua selingkuh lagi. Ini kan lonte kuadrat namanya ini kan. Lonte kuadrat. Oh iya, makanya dia lebih cepat masuk ke surga gitu loh. Nah, Cece anaknya mau nggak usianya berapa? masuk surga ketemu sama orang yang dulu Cece ngambil usianya Cece. anaknya Dendam kan pastinya. Harusnya di surga itu perasaannya damai, sejahtera. Ketemunya sama itu orang pelakor gimana? Korban pelakor masa ketemu sama pelakor? Lebih dulu masuk pelakornya daripada korbannya. Kan kasihan Cece. Hostnya tadi nggak salah dengar ya Ustaz Zuki mau ngomong lonte kuadrat. Oke lanjut. Kalau bahas surga usia neraka anaknya sih, berapa tahun bentar, Cece? 10 tahun. Oh 10 tahun masih bisa. Tuh, ayo Mbak Imel, ini Bang Juma ganteng loh. Ayo silakan. Ayo Bang, lanjut Bang. Lanjut apa? Tapi di ayat kitabnya barang siapa yang menikah kembali setelah dia menjanda itu dihukum zina. Gimana itu? Ya makanya itu saya tidak menikah dulu. Oh gitu. Tapi mau. Ya kalau Tapi menemukan yang terbaik juga mau aja, mau bimbing aku yang terbaik juga mau aja. Namanya siapa sih yang mau berumah tangga lagi kan? Mau aja. Pilih saja Mbak. Hostnya masih single loh Mbak. Belum pernah nikah lagi Mbak. Aku open cam ah. Enggak. Itu buat Mbak Imel. Iya. Bang Juma ganteng loh. Mbak Imel, Bang Juma ganteng loh. Semua orang itu Silakan. ganteng, semua orang itu cantik. Waduh, Kalau- matanya kalau- rusak berarti kalau semua orang Iya. ganteng, semua orang Kalau aku cantik. sih- Kalau aku sih mending milih jelek aja deh. Flu saya Udah langsung gantian. hilang lah. Begitu. Flu Iya, saya langsung iya, hilang. Alasannya, bentar. Flu, alasannya kenapa milih yang jelek? bentar. Karena Flu murah saya meriah gampang disiksa, Bang Suma. flu saya langsung hilang. Gara-gara apa lonte kuadrat lebih cepat masuk surga. Flu langsung hilang. Diulang lagi. Ya karena berkeringat kan, tertawa gitu kan. Flu langsung hilang saya. Sedap ya. Terus ini kan menyembuhkan flu kamu kak. Iya betul. Terima kasih kamu sudah Ustaz Sugi, menghilangkan Ustaz flu Sugi saya. itu sembuhnya karena dipanggilannya Kak bukan Ustaz. Kak Sugi. Oh ya Ustad, Pak Ustad. Ya udah Pak Ustad. Langsung tertawa. Panggilnya Kak. Masih Di muda bawah itu Kak Sugi. ada Mbak Desi naik Mbak Desi Victoria nih. Kalau mau naik kirim permintaan Mbak. Kita ngobrol santai. Oke lanjut silakan. Jadi kalau aku bertanya-tanya seperti ini atau berdebat-debat kayak gitu tuh bukan mencari kebenaran atau apa kayak gitu, tidak. Cuman dari dulu tuh pembahasannya tuh Kristen Islam padahal banyak tuh agama lain kayak gitu juga. Kenapa yang dibahas Ya cuma makanya dua kita aja, bahas janda kayak gitu aja. doang. Padahal Sekali-sekali bahas kita tuh nggak pernah ngebahas agama orang lain, tidak. Cuman kita tuh diajarkan kalau ada bahas orang janda, yang bahas berbuat duda, nah jahat, gitulah. maafkanlah seperti Allahmu memaafkan kamu. Gitu. Kalau kamu mau dimaafkan, Bentar Mbak. Ini berarti kamu bentar. harus melakukan Bentar Mbak. Ini saya mau negur guru saya. Kenapa malam ini guru saya agak ngelior juga gitu loh, nggak kayak biasanya. Mau tanya dulu Mbak siapa si Cece bisa masak? dong, bisa masak, bisa
usaha, bisa jualan, bisa semuanya, bisa bersabar. Cie, Semuanya pasti bisa. gitu. Masa air Cemel. Cuma enggak. Nah, Syaratnya kalau mau sama Bang Zuma itu cuma satu, bisa main lato-lato apa enggak? enggak. Itu kan katanya lagi viral lato-lato membawa bencana atau apa itu, ramalan apa itu. Mana mau Lato kan bunyi tek 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 ya. Punya bencana. Udah banyak yang masuk rumah sakit kena kepental, kena mata. Ya mainan apa gitu lato-lato diviralkan, mau ada bencana karena perbenturan antara percecokan, ada apa itu juga aneh-aneh aja. Oh, ramalan gitu ya. Bang Juma, Kan- mohon dibimbing Bang Juma. Pas ini. Kan Silakan, mainannya kan bulat, ya kan, bulat. Bulat kan tinggal digelundungkan aja, ngapain dibentur-bentur-benturkan. Oh iya, main kelereng lah maksudnya gitu ya. Kelereng dilempar aja udah digelundungkan di tanah. Itu ngapain dibentur-bentur-benturkan? Buat apa juga? Lucu juga sampai Masih pernah ketemu dengan mantan suami, Mbak? Masih hubungan baik. Oh, hubungan baik. Sering makan sama gitu, janjian makan. Enggak, cuman hubungan baik aja. Kalau mantan suami kan ada, mantan anak enggak ada, mantan orang tua kan enggak ada, kayak gitu doang. Jadi kalau kau jodohnya sama dia ya ambil aja. Orang aku yang mundur dulu. Waktu dia selingkuh ya udah ambil aja, aku yang mundur. Gitu. Tapi ya bersyukur Baik kali aja ya. tuh. Hidup dia sekarang kayak gitu, hidup aku kayak gini. Bersyukur aja lah. Tapi masih ada niat untuk nikah lagi. Kalau ada niat untuk nikah, kamu mau nggak jadi suami aku? Oh my god. Aduh. Astagfirullah. Ayo ikut aku. Asyhadu. Langsung ditembak malam ini. Mau katanya Sardu tadi. Bang Zuma. Asyhadu. Kalau mau. Bisa baca syahadat, Al-Fatihah, bisa. Kadang tuh dengerin Saya jadi merinding ini. lagu-lagu Islam itu yang Coba Mbak. Coba Al-Fatihah dulu katanya bisa. ya bisa aja. Awalnya coba, apa? Mbak. Awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Benar kan? Nah, walaupun saya anggap Sebentar, benar lah. Mbaknya ini kan pernah muslim ya. Lalu Al-Fatihahnya begitu nggak percaya berarti saya ini. Gini deh, dia tadi sudah ngaku kalau waktu muslim nggak belajar. Ya kita aku nggak mau maklumi. nanya lagi aku. Nggak belajar, cuman aku kadang ya suka aja toleransi sesama agama. Kalau lebaran ya saudaraku juga banyak yang Islam juga ada gitu. Jadi makanya tuh aku masuk perdebatan antara agama-agama itu tujuannya tuh sama, udah untuk urusan Ya, kalau Mbak nggak usah ikut neraka itu debat. bukan masing-masing. Mbak, Yang penting kita hidup di dunia itu berbuat baik, udah. Anda jangan ikut berdebat, Mbak. Nggak usah ikut berdebat. Ya, nggak perlu Anda ikut debat, lucu-lucuan aja sama kita di sini. Ngapain debat-debat lah? Ya makanya itu tadi aku kok dari masuk TikTok terus lihat-lihat kok pada ustadz semua baca-baca agama, ya udah aku masuk aja. Tapi Ustaz Sugi tadi kan beliau bilang ke Bang Juma mau nggak jadi suami aku. Tapi aku belum dengar dari Bang Juma ini jawabannya gimana. Silakan Ustaz Juma. Itu tadi asyhadu dulu. Itu udah asyhadu dulu, syahadat dulu. Asyhadu. Siap. Silakan. Email. Asyhadu. Ini videonya nanti Bang Zuma ditembak langsung gitu. saya jadi minder ini ada kayak mana di cerita ini. Tadi saya berani karena Cece bilang nggak mau menikah. Sekarang kok mau? Nah makanya itu kan gini, orang kan dibicara dari omongannya seolah ayo nikah sama aku. Sekarang ku jawab
Ya udah, ayo. Terus jawabanmu apa? Ayo. Ayo. Apa? Jawabanku yang penting dirimu siap dipoligami. Wah, ya nggak mau dong. Ini hati. Hati nih, nggak mau saya poligami hati. Lebih baik sakit daripada sakit hati, serius. Oh iya. Cemel. Gak jadi deh. Cemel. Padahal itu tes aja tes. Padahal aslinya Bang Zuma itu nggak tega kayak gitu. Bang Zuma itu poliponik sebenarnya, bukan poligami dia. Meskipun dikasih apa, mahar atau apa, jadi poligami. Maaf, mending saya miskin hidup sederhana, yang penting nggak dipoligami. Sakit hatinya itu yang nggak tahan, Jir, sakit banget. Nggak jadi padahal. Ya udah, ayo ikutin aja dulu. Asyhadu. Enggak dulu. Enggak dulu. Oh, harus jadi Vincent jomblo juga kan? Ngomong-ngomong Vincent juga jomblo juga. Iya, imanku terlalu kuat. Vincent juga jomblo, Dedi juga jomblo, Ahisugi juga jomblo kadang-kadang. Oh iya, kadang-kadang ya. Bang Nandar pun sama itu, Bang Nandar itu. Saya lagi jomblo ini karena jauh dari istri ini. Bang Nandar Aduh, saya jadi takut ini kayak mana ini ceritanya nih. Ada Bang, satu Bang. Poligami istrinya ikhlas dan aslinya poligami. Sebenarnya tuh aku tuh cewek, nggak akan ada yang istri yang ikhlas, nggak akan ada. Udah gitu aja. Biarpun adil, nggak akan ada. Makanya Cece email itu harus belajar caranya memainkan lato-lato supaya suaminya nurut, nggak poligami, nggak poligambreng gitu caranya Cece email. Tidak, makanya itu saya lato-lato itu nggak suka. Udah bulat kok malah dibentuk-bentukkan, dibentur-benturkan. Ngapain nggak digelundungkan aja, simple kan? Kan lato-lato harusnya kayak mana? Ya harusnya bulat dengan bulat digelundungkan aja udah. Ngapain dibentur-benturkan kayak gitu? Kalau Bang Dedi itu main lato-latonya beda, nggak pakai yang bulat dua itu enggak. Dia tinggal naik jongkok udah main lato-lato tuh dia. Itu maksudnya Mbak Imel ini udah berapa tahun menyendiri, Mbak? Cece. Lanjut. Berapa ya? Berapa tahun? Dari umur anak aku 3 tahun, sekarang 10 tahun, 7 tahunan lah. Lama ya. Tahun. Asik nggak tuh menyendiri? Asik nggak? Asik, bahagia. Karena belum tentu orang berdampingan itu bahagia, anjir. Lebih sendiri itu malah lebih bahagia. Oh gitu. Iya. Nggak kangen gitu sandar di dada suami gitu? Enggak. Soalnya dari kecil tuh diajarkan enggak lemah kayak gitu. Mungkin dadanya suaminya nggak berbulu kali, Mbak? Malah nggak suka yang berbulu. Itu manusia kalau dadanya yang berotot? Enggak terlalu memiliki fisik sih, enggak terlalu memiliki. Wah, ini semakin saya panas nggak lolos ini. kalau Malam-malam semakin panas. Nggak lolos berarti saya. Yang penting tuh ini si Mbak D katanya mau naik ini, Mbak D di inisial D. Mungkin siapa Bang Vincent, aku tunggu sebentar Bang Vincent. Siap. Kalau Cemel itu maunya pendek dan kekar Bang Zuma. Enggak kayak gitulah. Ya, yang ini ciri-cirinya yang kira-kira kalau misalnya nikah, ciri-cirinya yang kayak mana itu yang dipilih? Yang giginya gondrong atau kayak mana gitu? Ya kalau pengen yang menikah tuh jujur aja, saling terbuka. Kalau ada apa-apa udah gitu aja, nggak malu. Nah itu dia makanya kalau misalnya saya terbuka mau nikah lagi, bisa kan? Ya bisa, tapi jadi poligami itu yang susah. Loh, tapi kan udah terbuka. Katanya tadi suka, yang penting terbuka. Tidak, saya tidak suka. Lucu Mbak ini. Secara ciri-ciri fisiknya gimana? Kalau fisik sih biasa-biasa aja, nggak terlalu banyak gaya atau apa, fashion tidak. Intinya tuh
biasa-biasa aja udahlah. Kalau yang tidurnya ngoroknya keras? Nggak suka. Nggak suka. Nggak suka merintah-merintah. Oh, kalau ngoroknya yang keras, nggak suka juga? Nggak suka. Lihat ngoroknya atas apa yang bawah. Mas. Yang ngorok orang tidur, ngoroknya keras. Ngorok itu semua orang yang ngorok, kalau capek juga ngorok. Ya, tapi kan ada yang ngorok kayak lagu dangdut. Ya karena emang hidupnya terlalu enjoy kayak gitu. Oh gitu. Iya. Apa itu ya? Naikkan itu. Kenapa? Pak Ustadz. Pak Ustadz. Ya, jadi sudah ada nih yang PDKT sama Cece nih. Nggak ada. Udah nggak mau ngurusin bisa ya? gitu-gituan dulu, kerja dulu aja, ngedein anak aja biar pinter. Oh gitu. Tapi kalau ada yang lamar mau? Ya tergantung orangnya kayak gimana. Kalau orangnya suka merintah, saya mending nggak mau. Kalau suaminya mau minta balikin kembali, gimana? Ya nggak mau lah, apaan, enak aja. Nggak mau. Tapi dia udah bertobat. Kalau dia ngomong balikan yuk, terus tinggal aku jawab aja. Enak zamanku toh. Ya, tapi orangnya bertobat serius mau kembali, kan bisa aja. Tidak, saya tidak akan mengulangi kesalahan yang kedua kali. Wis. Mantap. Wih, mantap. Betul mantap. Maju Ustaz, maju. Wah, ini tinggal di dembing ini. Allah. Itu loh Kak Vicen tuh, Kak Rendra. Itu kan dulu kan KKR juga ada kan, KKR juga. Iya. Iya. Gimana tuh? Kok dimut? Iya benar, KKR ada. Kenapa? Ya, itu kan pernah ikut juga KKR kan? Iya. Mujizat kan ada kan? Iya, ada mukjizat menyembuhkan orang buta, orang yang lumpuh ya dihadirkan, bisa jalan. Kayak gitu itu yang aku tuh ngomong itu apa yang aku rasakan kayak gitu. Berarti diberi kesempatan lagi aja buat hidup kau yang buruk-buruk kayak dulu. Kamu dikasih sakit kayak gini, disembuhkan biar nanti kedepannya hidupnya lebih baik lagi dari kesalahan itu. Turun. Iya, mana tahu suaminya kena mujizat gimana tuh? Kena mujizat, tiba-tiba dia bertobat. Tiba-tiba dia tiba-tiba dapat mujizat. Bagus. Tiba-tiba dapat ikan hiu. Dapat mujizat. Gimana itu? Tiba-tiba dia bertobat kayak Paulus, langsung jadi rasul, datang ke Cece lagi, ingin bersatu lagi kembali. Tidak lah, ngapain nggak diterima? lagi. Orang dia udah punya anak, udah Tapi dia ada mujizatnya. Gimana itu? Masya Allah sih. Aduh, keren Pak Denny. Tinggal hostnya ini. lanjut. Tinggal hostnya ini. Lanjut. Gimana itu kalau ada mujizat tiba-tiba kena suaminya gitu, tiba-tiba jadi pendeta, jadi pastor, dia kayak mana? Nggak mau. Aku bilang nggak mau. Dia dirikan gereja gitu, banyak jemaatnya gitu. Kayak mana tuh? Saya tidak mau. Karena yang ku mau tuh dia tuh buktinya, bukan cara dia kayak gitu. Kalau udah ngelakuin kesalahan, udah tahu kesalahan kok kenapa dilakuin? Gitu aja. Tapi dia bertobat. Saya tidak mau, jangan paksakan aku. Tapi dia bertobat, ada mujizatnya. Saya tidak mau. Gimana?
Daripada aku di kesalahan yang sama, kesalahan dulu mending aku cari yang baru, pemikiran baru, pelajaran yang baru. Wah. Berarti pendendam dong. Bukan pendendam, biar dia hidup sama yang lainnya, biar dia gedein anaknya atau apa, kayak gitu. Tapi dia maunya Mbak. Dia nggak mau. Aku tuh orangnya nggak mau dipaksa. Ini Gimana kalau dia lapor polisi? Ngapain lapor? Cintanya ditolak? Udah pernah aku putus sama pacar aku lapor polisi biar nggak ganggu aku. Nah ini mantan suaminya lapor polisi karena cocoknya menolak sama dia. Sesudah aku cerai sama mantan suami aku pacaran, dapat orang yang cinta banget sama aku, kemana-kemana diikutin, perhatian banget, malah aku gak suka. Ini hati. Oh gitu. Malah dikekang. Oh gitu. Jadi maunya yang biasa-biasa aja gitu ya? Biasa-biasa aja, pada umumnya aja. Gitu. Tapi ngomong-ngomong Mbak ini cantik nggak? Jelek sih, makanya nggak laku-laku. Apa bukan karena itu ditinggal sama suaminya, Mbak? Maaf ya. Bukan karena apa ya awalnya dulu ya. Karena dia kerja, terus habis itu ketemu cewek itu di toko, kirim-kirim barang kayak gitu, kenalan-kenalan kayak gitu. Terus ketahuan aku, kamu 2 tahun selama menikah nggak ngasih nafkah, baru kerja kok malah bermain sama cewek lain. Ya udah aku mundur aja, gitu. Wih, lembut kali hati Mbak ini. Masya Allah. Iya, tapi kan ada cantik-cantiknya juga ya sedikit. Iya kan? Aduh. Orang cantik itu banyak, pakai HP bagus, filter juga cantik. Setahu saya Aki Juma itu nggak pandai gombal. Kok malam ini pandai gombalnya apa sih? Tapi yang digombalin kebal. Coba ini banyak yang minta dari taping Mbak De naik gitu. Mbak De mau nggak naik kira-kira Mbak De? Coba taping di bawah Mbak De. Silakan. Mbak De ini yang Sultan itu kan? Iya, Sultan TikTok. Makasih. Baru kali pertama dikasih ya. Ketika Anda tidak bisa menyampaikan dakwah dengan lisan Anda, ya dengan cara begitu, Insya Allah sudah ikut ambil bagian dalam dakwah. Email. Yang tadi masalah KKR itu ya. Tapi kenapa kok rumah sakit Kristen di Surabaya kayak rumah sakit Siloam, rumah sakit William Booth Surabaya kok penuh ya? Harusnya kan nggak usah ke rumah sakit kan? Harusnya kan ke KKR aja. Orang penyakit yang berat-berat aja bisa sembuh. Itu kenapa ya, Cik? Nah gini ya. Aku jawab ya Kak ya. Coba Bang Vincent, silakan. Di bawah ini nih ada yang bilang Mbak De mau naik, tapi tadi Mbak De nggak mau naik kok. Gimana sih? Malah saya dibilang nggak jelas pula sama si Rods. Mbak De naik ya, saya tarik ya. Coba Bang Vincent saya turunkan dulu sebentar. Siap Bang. Ntar naik lagi. Naik turun nanti lopek. Mana Mbak De ini saya tarik. Oke, naik Mbak De, saya tarik Mbak De. Oke, silakan lanjut. Saya yang jadi tegang ini. Tegang. Coba baru kali pertama aku tegang. Aduh. Ya Allah ya Karim. Hanya email yang dapat menaklukkan Bang Juma ternyata. Cie. Bu, open kamera dong. Belum 1000 itu email ini Bang Juma. Orang aku baru aja main TikTok. Tapi kalau udah 1000 mau buka kamera mau? Iya mau lah. Ngapain nggak mau? Orang cuma dibuka aja. Artinya cantik dong. Artinya cantik.
Udah dibawa ke arisan. Cantik. Cowok itu semua itu ganteng, nggak ada yang jelek. Tergantung isi dompet mereka aja gitu loh. Oh, gitu ceritanya. Oh, gitu. Ya. Kalau mereka mau ganteng, lebih ganteng lagi ya modalin dirinya dong. Kalau yang mau biasa-biasa aja ya udah biasa aja gitu. Aduh. Iya. Anaknya laki, perempuan, Cek? Laki-laki. Cece. Oh, laki-laki. Dia nggak rindu sosok ayah. Harta yang paling berharga itu. Rindu nggak dia sosok ayah anaknya tuh? Malah gini ya, apa ya, semenjak apa sekolah atau nafkah atau kebutuhan dia itu kan aku yang menuhin, bukan dari ayahnya. Setiap minta ke ayahnya bilangnya nggak punya uang, nggak ada uang. Jadi anak kan mikir, percuma saya minta ayah nggak akan dikasih mas, bilang gitu. Jadi otomatis kan saya sendiri gitu. Tapi dia pernah minta ayah? Pernah. Malah aku bilang ya udah WA aja, pernah minta tapi nggak dikasih gitu loh. Mungkin ayah baru maksudnya. Maksudnya itu minta ayah baru. Oh, ayah baru. Iya. Ya belum sampai ngomong-ngomong sampai situ, cuman biasa-biasa aja. Sekolah dulu. Oh gitu. Tapi kalau ditanya apa jawaban Cece saat anaknya nanya? Gimana Mah itu siapa sih laki-laki yang sering nelpon mama? Cece jawab apa sama anaknya? Oh gitu, berarti ada pacarnya. Ayo Sugi mundur. Gitu. Kalau aku selalu ngomong. Ayo Sugi mundur. mundur. Ya pacar. Mundur teratur. Enggak, tadi kan umpama tadi kalau ada anaknya tanya itu siapa mah gitu. Ya kan aku ngomong, kamu sama siapa ya pacar? Kalau nggak sama pacar ya sama temennya mama kayak gitu. Bela diri Ahisugi? Enggak bela diri, ngapain aku bela diri? Orang nggak ikut bela diri. karate juga. Bela diri dia nggak mau ditahu kalau ada pacarnya. Kalau aku ada pacar nggak mungkin lah aku kayak gini main TikTok atau apa gitu. Ahisugi masih bela diri Ahisugi? Enggak, Dedi. Ustadz Dedi, semua Ustadz dipanggil semua Ustadz, Pak Ustadz Dedi, Pak Ustadz. Saya bukan Ustadz, Mbak Email. Saya bukan Ustadz. Itu yang pantas tuh ya Ustadz Sugi, Bang Nandar, Bang Zuma itu. Nggak, Ima itu foto asli bukan. Aku tuh no palsu, asli aja, ngapain palsu. Itu penuh kepalsuan itu nggak enak kak, kayak menghantui. Oh gitu ya. Itu ada yang komentar, aku balik yang komentar. Itu loh KKR lanjut. Gimana sih belum dijawab itu? KKR lanjut. Oh iya ya tadi gini. Masih penuh aja kan, harusnya kan KKR aja, penyembuhan, pengobatan. Semua sakit sih, semua orang tuh sakit. Nggak ada yang orang nggak sakit. Cuma sakitnya tuh berbeda-beda ya kan. Terus gini, mungkin sakitnya ayah aku dulu kan kecelakaan. Kecelakaannya tuh karena berbohong sama mamiku dulu tuh. Dia bilangnya tuh dia berangkat kerja, ternyata main sama teman-temannya. Jadi akhirnya kecelakaan, ya kan. Nah, otomatis kan mungkin Tuhan ngasih pelajaran itu. Dikasihnya dia kecelakaan, ya kan. Habis itu ke rumah sakit. Semua sakit memang ke rumah sakit. Tapi herannya namanya juga habis patah tulang kan ada pennya buat nyambung tulang. Nah, dalam ikut KKR itu tulangnya itu pennya itu nggak ada. Sampai sekarang puluhan tahun pun nggak diambil, nggak ada. Hilang, pennya itu loh hilang. Nggak ada. Itu. Siapa yang bilang sakit masuk KKR terus habis itu sembuh? Bukan kayak gitu. Jadi sakit,
dioperasi tulangnya ke rumah sakit, habis gitu pulang. Nah pulang ada KKR tuh di Surabaya selama 3 hari. Nah disitulah mujizat itu, ayah saya sembuh bisa jalan sampai sekarang dan pennya itu hilang. Begitu ceritanya. Oke, ini Mbak D, ini si Ros dari tadi ribut banget, bilang Mbak D mau naik, tapi sudah saya tarik nggak mau. Ini saya tarik lagi Mbak D ya. Nih kirim Mbak konfirmasi itu permintaan saya Mbak D, tolong Mbak D. Mbak D naik dong, Mbak D kan cewek, biar ada temennya nih sama email, Silakan, biar nggak Mbak D. itu loh dirayu Bang Zuma buaya. Oh iya sudah nih. Fitnah. Kok saya dibilang buaya? Saya bukan buaya, Mbak. Saya biawak. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Mbak D. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, suaranya Masya Allah, kayak suaranya. Salam kenal Mbak. Masya Allah. Selamat subuh. Selamat subuh. Selamat subuh Mbak. Ya, semangat subuh. Masya Allah. Mas, kok jadi kok aku semua sih? Lanjut Ustaz. Salam kenal Mbak D. Salam kenal Mbak D ya. Salam kenal Mbak D. Ya, aku ikut nyimak aja ya. Masya Allah. Iya, salam kenal. Salam kenal. Kayak mana caranya kirim ini ya ke Mbak Dea? Wah, aku Kirim dikasih bunga koin, ya. aku dikasih Ingin koin kirim nih. kembang juga. Iya, aku juga. Aku mau kirim bunga. Kayak mana caranya? Ini tarik saldo. Sudah. Ya, caranya gini ya. Alhamdulillah. Iya, cara kirimnya itu gampang. Itu kan ada yang pakai serban putih itu diklik yang pakai serban putih itu terus kasih hadiah gitu, caranya gitu. Sudah ini Bang Juma ngirim sama mau. Udah kok. Udah kirim ketemu. Oh, mantap. Udah, tabrakan bunganya. Ada aja, Masya Allah. Gimana kabarnya di sana Mbak De? Sehat Mbak De? Alhamdulillah sehat banget. Alhamdulillah. Mbak De tinggal di mana Mbak De? Alhamdulillah. Makassar. Oh, masih di bumi ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, disembunyikan identitasnya nih. Iya, namanya D doang ya. Enggak apa-apa lah. Iya. Ya Ustadz pada keren loh. D. Masya Allah. Ya D terima kasih. D itu Daeng. Oh. Daeng Suma. Oh Daeng. Iya. Cie. Ya terima kasih atas kemurahan hati Anda, semoga menjadi berkah ya. Amin. Ya, berkah dunia akhirat, amin. Makasih doanya. Iya, sama-sama ya, bisa kedatangan Mbak D ini di room saya ini. Ini perdana. Ya. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Saya pamit turun ya. Nggih, monggo. Terima kasih. Terima kasih Mbak D. Ya, yang penting kita sudah. Jangan tinggalkan aku sendiri. Cie. Mantap. Mbak D sini aja Mbak D. Mbak D di sini aja nggak apa-apa. Simak di sini. Harus turun. Ya, beliau itu ingin menutupi identitasnya itu. Iya, tidak mau diketahui siapapun gitu. Mantap. Masya Allah. Beliau ini kan yang sering apa kan Sultan Koin kan. Masya Allah. Iya, aku jadi merinding ini. Masalahnya di sini hujan deras. Masya Allah. Iya. Doa mustajab. Dingin. Iya. Email kok jadi diam sih, Caca email. Ya itu kan dengerin kalian ngobrol itu. Kak
Kak Rendra udah kan tadi udah aku Masya jelasin. Allah, luar biasa suaranya itu loh. Kayak mana ini? Gak enak ini letak cara duduknya salah, serba salah ini. Geser kiri, geser kanan. Kayak mana ini? Aduh, Dad, tanggung jawab, Dad. Makanya Bang Zuma itu jangan terlalu malam begadangnya. Biasanya jam 12 sudah tutup, jam 12 sudah tutup. Ini sampai malam jam segini ya ini. Tengoklah. Ternyata mau dipertemukan sama teman-teman kita di sini, Masya Allah. Jadi sebenarnya gini tadi Ustaz. Tidur tapi nggak lama masuk subuh di sini tempat Bang Zuma sama tempat saya juga. Jadi gini, tadi itu saya sebenarnya kalau di atas saya bilang, gimana ya caranya ngirim bunga kata Bang Zuma. Saya bilang, Bang, di situ klik KD itu ada tulisannya tombol DM, minta alamatnya, kirim bunganya gitu. Bentar dia lari. Ya, apa-apaan ini? Iya. Cukup di sini aja lah. Biar Allah yang menilai semua itu, ya kan? Biar Allah yang benar kayak gitu. Biar Allah yang menilai semuanya. Asyhadu Allah ilaha bisa yuk cek illallah. Kalau ngomong itu semua orang juga bisa, belum tentu hatinya. Minimal sebagai jalan mendapat hidayah kan gitu, Mbak. Nah, ya iya benar. Kalau udah ada niat gitu. Cuman iman aku memang aku mau di sini dulu. di sana juga aneh. Masa nggak Di ngaku sana Yesus Tuhan? Ya Mbak, ini aneh loh Kristennya itu. Di Kristen tapi nggak ngaku Yesus Tuhan. Terus sekalian aja ke Islam, udah jelas benar. Soalnya apa ya? Setiap aku dalam kesulitan, dalam musibah, semua orang kan punya masalah atau apa gitu kan. Aku tuh kalau berdoa, ya percaya nggak percaya sih, ya selalu dijamah gitu loh. Ada pertolongan gitu aja. Dijamah Jadi nggak siapa? perlu. Ya dijamah ya, aku kan berdoa sama Allah. Jadi ya. Iya. Ya berdoanya kan sama Allah, bukan sama yang Yesus. mana? Kan? Allah Bapa. Allah. iya. Kalau kalian menyebutnya tuh Allah. Ya udah Allah Sang itu berarti. Pencipta. Ya udah sama, tujuannya tuh sama. Gitu Berarti doang. Islam berarti. Masalahnya tuh gini, C. Dulu waktu Islam belum pernah belajar ya. Jadi kesimpulannya yang saya pahami itu kan Allah itu berfirman ya, semua dosa Allah ampuni kecuali dosa syirik. Nah, orang-orang yang nggak percaya sama Allah ya, itu mereka setiap berbuat kebaikan, setiap mereka berdoa, itu Allah langsung bales seketika ini di dunia ini sekarang juga gitu. Di akhirat mereka nggak dapat apa-apa. Masalahnya gitu. Nah, kalau orang Muslim, adapun mereka berdoa, beribadah, ada sebagian dikabulkan karena dia tahu sudah waktunya, umatnya sudah kuat kalau dikasih. Nah, selebihnya ditahan supaya di akhirat atau di alam barzah atau di mana gitu, nanti diberikannya di sana, begitu. Iya kan, itu kan pendapat masing-masing juga sih ya kan. Kalau saya sih, iman saya masih kuat, udah gitu aja. Tapi kuat ya, C, ke surga ada pelakor nanti. Saya belum tahu surga, saya juga belum tahu neraka. Gimana saya hidup harus berbuat baik, itu aja, udah. Iya. Iya. Di Kristen juga bukan Kristen ini Bang Vincent. Dia ini nggak ngaku Yesus Tuhan loh. Jadi apa ya? Kristen Unitarian Protestan tapi mana? Ateis. Ya? Ateis berarti ya. Ateis nggak ngaku Tuhan, Ustazi. Nasrani kayaknya Bang Radar. Nasrani, tapi pengikutnya Yesus, bukan pengikutnya Paulus. Gimana ya? Unitarian. Sabiin.
Dia dari Ya terserah lah, karismatik. itu kan macam-macam ya, pokoknya terserah lah ya, intinya tujuannya sama, sesama agama harus toleransi, nggak boleh membeda-bedakan, udah gitu aja. Iya. Cece dulu kalau ke gereja di Surabaya di mana, Ce? Aku dari kecil di Ebenezer waktu itu, yang waktu di Mojokerto itu di bom itu loh, Ya, berarti gereja Katolik ya? yang Ebenezer, Ebenezer Protestan. Protestan tuh Ya, Protestan. di situ. Iya. Kalau di Surabaya nggak pernah ke gereja ya, karena udah nikah itu ya. Terus dari situ nggak pernah ke gereja lagi ya. Ya itu aku diajak nikah, masuk Islam, ya kan, habis gitu, habis nikah itu aku kan nggak bisa apa, sholat, nggak bisa ngaji, nggak bisa baca. Itu pernah tuh belajar juga, cuman aku tuh kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Semangat menjelang ibadah sholat subuh. Jangan dibilang makin seru. Aku ngantuk ini, sambil tertidur ngomong. Mau sholat subuh juga. Iya. Gimana sahabat-sahabat? Di YouTube juga ternyata masih ada nyimak ya. Ada 900 berapa manusia nggak tidur, sahabat-sahabatku. Hanya gara-gara bahasan janda ikut-ikutan nggak tidur kalian ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Banyak, ada 900 orang, Masya Allah. Di apa, di TikTok juga ada 800 kurang lebih. Ya ampun, ternyata materi ini sadis gitu ya. Gimana kalau tiap malam aja kita bahas tentang yang kayak gini-ginian. Ternyata banyak peminatnya. Ya ampun, saya aja merasa risih bahasan kayak gini tadi. Tahu-taunya aku pikir dalam benak saya itu ini kan, oh mungkin di YouTube itu tinggal 200, tinggal 50, yang 50 itu yang tinggal bangkok-bangkokan. yang sudah umur 70 tahun ke atas, yang batuknya itu sekali batuk 2 jam baru berhenti. Tahu-taunya masih ada 900-an, ya Allah ya Karim. Masya Allah, ternyata banyak juga peminatnya bahasan-bahasan kayak gini. Sudah gitu saya yang dipitnah, Bang Suma jadi biro jodoh katanya. Ada-ada aja. Aduh, parah ini, parah. Parah. Ternyata banyak yang demen kalau soal kayak gini ya. Kirain cuman saya. Masya Allah. Padahal tadi cuman bercanda-bercanda aja loh. Nggak ada serius-seriusnya bahasan ini. Malah aku kaget tadi. Emang lu mau jadi suamiku? Waduh, gimana itu, orang cuma bercanda pun. Allahu Akbar, Masya Allah. Aduh, Masya Allah. Oke, kita tutup ya. Saya jadi ngeri nih bahasannya. Mau salat subuh juga nanti keterusan saya. Ketagihan nanti, lama-lama nggak jadi kristolog nanti. Yang lucu tuh ya, yang lucu biasanya kan kalau aku tuh bahas kayak mu'alaf gitu kan, yang tadinya 1000 turun jadi 800. Begitu bahas apa tuh, bahas semacam bencana, sesuatu yang diramalkan terjadi, turun 500. Habis itu bahas Rudi Yohanes turun 300. Bahas bom tinggal 50 orang. Loh, ini kok bahas kayak gini masih eksis sampai 900 orang. Ya Allah ya Karim, apanya dalam benaknya orang-orang ini ya. Suka kali dia. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Ya udahlah kalau gitu, berarti kita sehati ya, sahabat-sahabat. Sehati seia sekata, hancur mina. Aduh, saya geli loh, saya geli. Soalnya kenapa? Mbak ini tadi ditanya apa gitu, polosnya jawabnya kayak mana gitu ya kan. Polos sekali dia.
suaminya kayak mana, anaknya kayak mana, polos sekali dia. Terus ditanya, apakah Anda masih ingin nikah? Enggak, katanya. Terus kalau ada yang mau, ya udah, nggak apa-apa. Aduh. Belum lagi Ahisugi lucu, lebih duluan pelakornya masuk surga daripada dia. Sampai di surga ribut lagi dengan pelakor. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Udah ya sahabat-sahabat, di sini udah masjidnya udah mulai ya manggil untuk ibadah tuh. Jadi kita sudahi aja dulu. Ya nanti lain kali lah kita bahas-bahas yang kayak gini. Ya ternyata seru ya. Mungkin baiknya kita istirahat dulu sahabat-sahabat, jaga kesehatan, jangan terlalu sering begadang kayak gini ya. Cukuplah saya sebagai kristolog. Antum jangan. Iya, karena besok kan bisa diputar ulang gitu ya. Ya, saya kan jadi corongnya, saya yang pelaku debatnya, dialognya. Sahabat-sahabat bisa nonton besok. Nggak usah terlalu harus wajib ikut. Kalau sudah larut kayak gini, biarkan aku sendiri. Nah, masalahnya bahasan kayak gini juga. Aduh. Ya udahlah teman-teman, kita bubar, siap-siap untuk ibadah sholat subuh ya. Makasih ya udah menemani ya. Astagfirullahalazim. Ya udah. Yuk tenangkan diri antum semua. Atur napas pelan-pelan. Ya, kita istighfar sama-sama. Astagfirullahalazim. Kita pamit. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir, terima kasih atas kesetiaan antum semua. Saya salut, antum luar biasa. Doa saya menyertai antum semua. Kiranya Allah memberikan rahmat, hidayah, kesehatan, rezeki, jodoh, anak yang soleh dan soleha, kemudahan di dalam urusan dunia dan akhirat. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.